Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, proses kedengaran nggak? Kedengaran ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Ya, jadi ini masih pagi kan ya? Kalau di tempat saudara-saudara masih pagi kan? Bagaimana suara saya? Cek modulasi dulu. Tes, tes. Tes, mic, cek, 1, 2. Tes, mic. Kecil suaranya. Cek. Kecil. Tes 1, 2. 1, 2, 3 dicoba, 3, 2, 1 dibacok. Cek, 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 1, 2. Bagus. Alhamdulillah. Tapi saya sendiri mendengarnya kayak suara robot tuh teman-teman. Tes, mic, ya. Udah pas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Bagaimana kabar sahabat-sahabat sekalian? Di penghujung tahun 2024 ini, apakah sehat-sehat aja, baik-baik saja? Tapi gimana nih? Kurang rendang. 1, 2. Udah bagus. Udah bagus kan? Ya, saya juga mendengarnya kayak robot. Udah. Oke. Bagus. Masya Allah. Syukurlah. Kalau semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Fandi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik kan dah. Lanjut, nanti ku bantu jadi moderator. Mantap sekali. Iya, kita ada noise. Teman sekalian iya, hari ini kita bahas apa ini, sahabat-sahabat semua? Ada saran dari sahabat-sahabat kita bahas apa pada pagi hari ini?
Suaranya kecil. Suaranya kecil. C. Udah besar kan? Kecil banget. Udah besar. Udah dong. Udah. Hilang suaranya. Kecil. Bisa. Sekarang gimana? Cek. Masih. Saya nggak bisa dengan YouTube komunikasi. Pas. Alhamdulillah, mantap. Berarti ini dia. Ini jangan di kotak-katik sama ini. Suara vokalnya medium, ngendap, gitu. Cek. Bagaimana yang di YouTube? Sorry ya teman-teman, kita pakai perangkat baru soalnya. C. Kalau di TikTok bagus. Ada noise kelepek-kelepek. Aman kan? Ya itu yang betul. Ekonya Guru ndak bisa dinaikkan dikit ekonya. Ya. Eko. Cek. Gimana, Dek? Dikit lagi. Cek. Ya boleh. Nanti kayak Soneta Group. Gimana dong? Cek. Aman. Oke. Tapi saya sendiri dengarnya kayak robot loh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, silakan yang mau naik, kita berdiskusi. Kita membahas tentang materi-materi lintas agama, ya teman-teman sekalian. Apapun itu yang menarik untuk kita perbincangkan. Ada Bang Handi. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Handi kalau sudah datang kayak gini tuh tanda-tanda kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kira-kira saya tes audio ini gimana? Udah bisa dangdutan nih suara? Masa sih? Dangdutan gitu. Terlalu ngebas. Oh iya. Punya saya Bang Handi. Itu yang middle-nya itu loh paling triple-nya pulin aja sama middle pulin sama triple, bassnya jam 9 aja udah itu aja. Ini apa? Ini? Oh kecil. Triple kan paling kiri tuh, dipulkan aja. Paling kiri Dipulkan aja, yang di tengah middle juga pulin aja, nggak apa-apa. Nah, bassnya yang dikurangin. Sama volume mic yang gede itu dipulin ke kanan aja nggak apa-apa. Volume mic yang gede, putaran gede. Oke. Cek 1 2. Hampir dapat kan? Ya. Itu dong, kencengin aja. Gak apa-apa. Cek. Oke. Tes mic. Nah, keluarkan Mas Pandi. Mantap. Gitu dong. Andi Selebes tenis sih.
Mantap lah. Gimana teman-teman yang di YouTube juga udah bagus ya? Mantap kan teman-teman yang di YouTube? Udah mantap? Oh, Tuh mantap katanya. Sip. Baik, Mantap sekali. kawan-kawan muslim juga di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Jangan lupa dikencangin Waalaikumsalam warahmatullahi tab wabarakatuh. layarnya teman-teman. Ini baru 33 ini. Kasih cukup 100 biar kuat komalnya dulu teman-teman ya. Kompak dulu tab layar. Silakan kawan-kawan Kristen, selamat bergabung, salam toleransi untuk Pastor, Pendeta, Romo, Paul, Markus, Lukas, Yohanes, Timotius, Filipi, Kaluku, Jinerang, Pararang, semua. Silakan yang mau naik diskusi, kirim permintaan. Lanjut, Paman. Iya, teman-teman sekalian, saya hanya ingin memberikan update informasi. Tim kita alhamdulillah tanggal 6 kemarin itu berhasil menutup salah satu gereja ya. Di Makassar ini tim kita bekerja sama dengan Arimatea telah mendatangi pemilik gedung bernama Pak Daniel dan juga pendetanya atas nama Pak David. Kita sudah temui langsung. Jadi kemarin itu gereja Betania itu kita sudah hapus ya, kita sudah hapus stikernya, catnya namanya di atas, dan gedung tersebut kembali beralih fungsi sebagaimana tempat tinggal ya. Awalnya memang itu hanya tempat tinggal, lalu kemudian dijadikan sebuah gudang, lalu gudangnya ditempatin kemudian untuk kebaktian-kebaktian. Lama-lama tertulis gereja Betania, lalu kemudian warga setempat melaporkan ke tim kita. Arimatea mengambil sikap dengan cepat ya. Ada Ustaz Jomsar yang telah kemudian berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sana. Alhamdulillah pagi ini saya dikasih informasi, Bang Suma, gereja yang tanpa izin, yang tadinya hanya gudang, yang mengkhawatirkan kemudian masyarakat setempat, alhamdulillah sudah ditemui pendeta dan pemilik gedungnya dan sepakat untuk ditutup. Nah, ini satu kemajuan yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Artinya kalau di tempat kita ada kemudian tempat ibadah seperti misalnya masjid yang tidak ada izin, khususnya izin dari warga setempat, ya boleh diajukan juga untuk kemudian diadakan rembuk bagaimana baiknya supaya rumah ibadah ini tidak mengganggu masyarakat yang lain. Seperti halnya yang terjadi di kota Makassar ini, ya kita menginformasikan, kita menerima informasi dari warga. Setelah kita menerima informasi, kita tindak lanjutin. Tim kita dan teman-teman Arimatea mengambil langkah untuk bertemu dengan pemilik gudang, layaknya gudang ya, dengan pendetanya langsung. Dan akhirnya itu sudah ditutup dan foto-fotonya saya sudah kirim di grup. Bagaimana gereja tersebut sudah diamankan. Bisa saya kirim ya? Ditampilkan bisa. Teman-teman mau melihat fotonya enggak? Ya. Bang Juma, ada yang mau mengucapkan selamat pagi dari Pak Willy. Silakan Pak Willy. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Juma. Pagi Bang. Pagi. Kirim Ya, kemana? semoga hari ini ya Pak ya, cerah dan semangat Pak. Baik. Hari ini cerah dan semangat. Oke Pak, makasih Pak Willy. Lanjut Bang Juma. Ya, Makasih Bang Willy. Nanti kalau mau diskusi lagi silakan kita adakan diskusi. Jadi tepatnya di Jalan Opu Daeng Risaju ya. Penambungan Kecamatan Kota Makassar, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Alhamdulillah ini
Ustadz kita udah berjumpa, tim kita udah ketemu dengan pendetanya dan juga pemilik gedungnya, dan akhirnya tadi nama gereja dihapus. Mantap. Nanti kita lihat ke fotonya di sini ya teman-teman. Jadi menuju hari mu'alaf sedunia, hal yang perlu kita bereskan, kita bereskan. Tidak bisa dipraming karena ini masyarakat yang menginginkan dan pendeta pun mengiyakan dan juga pemilik gedung mengiyakan bahwa itu ada salah prosedur karena fungsi gedung tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tak ada izin. Gimana host, bisa ditampilkan? Bang Willy masih monitor. Oh, beliau izin katanya Bang Juma, saya mau belajar TikTok dulu. Nanti kalau udah mahir nggak enak melalui teleponnya Bang Andi gitu loh. Saya mau belajar TikTok dulu. Dia ingin berseri-seri sama Bang Juma katanya. Oke, sip. Ya, Bagus itu. Ya. Mas Don, jangan lupa mandi Mas. Kita Mas, tunggu. apa aku? Udah disapa loh Mas Don. Mas Don, Mas Don. Cigarilos. Itu gereja itu pada awalnya maksudnya dibangun tanpa izin apa gimana ya Bang Juma? Gudang biasa kan dah. Bukan ada fungsi untuk ini, untuk pakai bisnis, tapi malah digunakan sebagai, nah ini dia, dibesarin, bisa nggak dibesarin hostnya sendiri biar kami yang kecil. Gedein kita ambil gambarnya. Tapi di grup sih sudah ada ya. Ada. Sabar dulu ya teman-teman. Tolong ditengahin masalah Blender dengan kelompok-kelompok Syiah. Waduh. Dulu juga kita pernah ada sedikit dengan Syiah, tapi udahlah. Coba ini dikasih keterangan dulu. Yang pertama tadi mana? Jangan dilarikan gini, host. Kita mau jelaskan satu-satu. Pertama dulu. Nah ini coba dibesarin. Ini gerejanya ini Betani. Gak bisa ya? Tuh Betani tertulis ya. Nah, setelah warga melaporkan yang tadinya tak ada, bukan Betani namanya, tiba-tiba mereka tuliskan Betani di sana, warga kaget. Dan setelah diadakan kegiatan-kegiatan, dilaporkanlah kepada tim kita ya. Ada Ustaz Junsar. Lalu kemudian tim kita datang untuk bertemu dengan pendeta dan pemilik gudangnya. Digeser host. Nah ini bertemu, setelah bertemu udah bareng-bareng pendeta, pemilik gedung dan Ustaz Jumsar. Ini ya teman-teman, ini tanggal 6. Ya, digeser lagi. Nah ini mereka pertemuan. Jadi bukan ditutup secara ilegal ya. Nih, ada Jumsar, ada tim kita, ada pendeta dan pemilik gedungnya juga. Oke. Nah, setelah sepakat, nah dihapus nama Betani. Nama Betani ini dihapuskan karena tidak memenuhi ya prosedur pendirian rumah ibadah. Ini hasilnya. Dibesarin. Tuh tak ada lagi namanya. Coba kendaraan kita
Arimatea, Masya Allah. Nah, itulah ya teman-teman yang sempat kita kabarkan ya, update informasi pada pagi hari ini menjelang hari mu'alaf sedunia, bahwa di kota Makassar alhamdulillah kondusif antar pemeluk umat agama, antar pemeluk yang ada di Makassar ini semuanya kondusif. Mereka kemudian tidak ada satu hal pun menjelang hari mu'alaf ini, tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di kota Sulawesi Selatan ini, kota Makassar. Seperti itu adanya. Begitu barangkali. Sementara ada kanda kita di sini, Udah Sondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, gurunda yang paling ganteng saya kota Makassar. Bang Andi nomor 2. Andi nomor 4. Iya. Allah. Sedikit boleh ngasih pandangan Iya, gurunda? silakan kanda, silakan. Ini, fenomena ini sering terjadi di tengah masyarakat. Tapi banyak kadangkala saudara-saudara kita yang Kristen itu selalu melarikan persoalan ini tentang namanya kita tidak toleransi. Memandang sebuah toleransi itu tidak bisa seperti itu. Apalagi negara kita ini adalah negara hukum. Semuanya itu diatur di dalam peraturan. Tujuannya itu adalah untuk menertibkan sebenarnya. Nah, fenomena gereja ini, kenapa banyak akhirnya rumah-rumah pribadi, ruko dan sebagainya itu dijadikan gereja, sehingga banyak penutupan karena ini melanggar SKB 2 Menteri. Di SKB 2 Menteri itu sangat lugas, tegas dinyatakan di dalam pasal-pasal itu, pembangunan izin gereja itu harus diusulkan minimal 90 orang warga yang berada di wilayah yang sama, atau di katakanlah di desa, di kelurahan gitu yang sama, harus berjumlah 90 orang. Ya, setelah itu disetujui 60 orang warga tempatan. Nah, persoalannya kenapa ini sering terjadi di rumah ibadah saudara-saudara kita Kristen itu? Ini saya pernah ini loh, kawan-kawan sekalian, saya mencoba mencari ini nih, apa penyebabnya gitu loh. Ternyata satu hal yang saya temui, ternyata saudara-saudara kita Kristen itu terlalu banyak denom. Terlalu banyak denom, sehingga walaupun misalnya di dalam wilayah yang sama itu mereka ini ada melebihi 90 orang, tetapi mereka 90 orang lebih ini denomnya berbeda, sementara gereja yang didirikan itu tidak sesuai dengan denom mereka, sehingga tidak mencapai angka 90. Itu persoalannya yang paling yang begitu inilah, yang betul-betul persoalan inti mereka itu di situ sebenarnya, karena denom tadi. Sehingga mereka yang seharusnya kalau mereka ini satu denom itu mereka bisa karena sudah melebihi 90 orang, tapi karena denom ini berbeda sehingga sendiri mereka pun tidak mengakui itu gereja yang mereka punya. Ini persoalannya, sehingga tidak mencapai di angka 90, maka tidak pernah keluar izin di situ. Ini sebenarnya inti persoalannya, karena denom. Gak usah jauh-jauh. Saya punya teman itu dia punya rumah ibadah gereja. Gerejanya itu dari rumahnya ini cuma jarak 300 meter. Tetapi di saat dia beribadah di hari Minggu, dia nggak ke gereja itu, dia malah ke gereja yang jarak dari rumahnya itu 5 kilometer. Waktu itu saya sempat bertanya, waktu itu saya belum mengetahui tentang dunia perdebatan ini. Saya tanya sama dia, bro, lu ngapain jauh-jauh ke gereja lu yang 5 km jauh sana? Apa lu ingin mencari pahala yang gede ya? Saya bandingkan gitu kayak agama kita. Ya kan, cuman kan agama kita, karena agama kita semakin jauh kita berjalan kaki ke rumah ibadah, ke masjid, maka besar pahalanya. Saya bandingkan waktu itu ke agama kita. Ternyata dia jawab di luar dari ekspektasi saya. Dia bilang apa? Bukan bro, itu bukan gereja saya yang di sini. Lah, cuma karena ini sensitif, saya selalu bertanya dalam hati. Cuma nggak ya segan menanyakan itu. Nah, dalam perjalanan itu saya ikut ini mulai mengikuti perdebatan baru saya paham. Oh, ternyata kenapa sahabat saya tadi ini tidak gereja ini, karena perbedaan denom.
Nah inilah sebenarnya itu kawan-kawan sekalian, kenapa perizinan itu sulit mereka dapat. Beda kalau kita masjid itu satu, sehingga sangat mudah kita untuk mendapat izin. Kadang-kadang kan mereka ini mendirikan masjid terlampau gampang gini-gini ya, karena kita mengikuti aturan. SKB 2 Menteri itu kita ikutkan. Kalau untuk mencari suatu wilayah 90 orang muslim itu gampang. Kenapa? Karena di muslim itu tidak ada denom. Tidak ada denom gitu loh. Nah ini mereka tarik ke mereka seakan-akan intoleran gitu loh. Nggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kita boleh toleransi tapi tidak boleh lari dari rambu-rambu permainan yaitu aturan negara. Ini harus diluruskan. Jadi ini kawan sekalian, ini yang saya apakan Gurunda, saya mencoba mencari ini. Oh ternyata persoalan pertama itu adalah karena persoalan denom pada diri mereka, sehingga walaupun ada ingin mendirikan suatu gereja, tetapi di situ denom mereka berbeda, maka tidak pernah terkumpul 90 orang. Akhirnya mau nggak mau mereka mencoba untuk mensiasati diam-diam dulu di rumah ibadah. Nampaknya bersihnya mulai aman, mulai agak berani sedikit terbuka. Kalau mereka merasa aman, mulai berani untuk membuat plakat nama dan sebagainya. Atau ujung-ujungnya nanti itu jadi sehingga tidak mengherankan. Akhirnya mereka mencoba mencari akal-akalan. Mereka mencoba mencari izin itu mendatangkan orang yang 90 orang tadi itu bukan di wilayah tempat yang sama. Itu nggak boleh. Didatangilah dari desa lain untuk mencapai 90. Itu yang sering terjadi. Nah di saat ini, ya di saat pemerintah mencoba melakukan mendata ini, kan berdasarkan KTP ini, lah ternyata ini tidak wilayah yang sama. Akhirnya pemerintah tidak mengeluarkan izin. Di situ disebut intoleran gitu. Tidak seperti itu. Mungkin gitu sedikit Gurunda, kawan sekalian, yang dapat saya sampaikan ini berdasarkan saya mencoba mencarinya itu. Oh ternyata persoalannya ini kenapa mereka jarang dapat izin itu karena perbedaan denom tadi, Dinda, sehingga mereka tidak pernah berkumpul 90 orang. Mungkin demikian Wadol. Masya Allah. Iya, memang ada prinsip membuat kandang sebanyak mungkin. Terkait dengan dombanya itu belakangan. Yang penting buat kandang dulu, itu prinsipnya gitu. Jadi bikin kandang, nanti terkait domba-domba yang sesat ini mereka akan giring masuk ke kandang. Nah itu yang terjadi. Memang itu adalah kegiatan yang berada di tengah-tengah kita sebagai warga Indonesia. Domba ya, kandang ya, kandang ya. Iya. Mereka bikin kandang. Nah di sini di tempat saya ini sekitar ada 2 kiloan ya, 1,5 kilo lah. Itu ada gereja Batak besar di pinggir sawah. Tapi orang Batak di sekitar sini nggak ada yang tinggal. Daerah gereja itu nggak ada. Jadi ketika hari kebaktian mereka entah dari mana-mana datang, sehingga itu mengganggu kemudian warga yang ada di sekitar sana. Karena tiba-tiba saja membludak, mereka kemudian datang di situ. Ya, tapi alhamdulillah sebagian telah kusampaikan kepada penduduk yang ada di sana, jangan diganggu selama itu tidak mengganggu kemudian aktivitas masyarakat di sini dan mereka punya izin, jangan diganggu karena mereka juga adalah warga Indonesia yang punya hak juga untuk beribadah. Kan gitu ya teman-teman sekalian. Hanya saja kalau yang terjadi kalau pemukimannya itu mayoritas Islam, kemudian mereka bikin gereja di sana, sementara di sana tidak ada mencapai target untuk untuk syarat mendirikan sebuah gereja, itu biasanya yang diprotes oleh warga. Seperti yang terjadi sekarang ini, yang ditutup oleh teman-teman, yaitu mau tidak mau harus, karena penduduk di sekitarnya adalah Islam, gudang yang mereka gunakan juga itu. Semoga Tuhan memberkati Bang Zuma. Amin. Dan kemudian apa yang menjadi syarat mendirikan sebuah rumah ibadah itu tidak terpenuhi. Oleh karena itulah kemudian Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itulah kemudian yang terjadi kemarin itu tempat ibadah teman-teman itu ditutup secara resmi.
Ya, ini pelajaran bagi kita semua dimanapun berada. Ketika ingin mendirikan rumah ibadah itu ya harus izin dulu. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, saya kira begitu. Di tengah-tengah kita ada calon mu'alaf, ada saudari kita Olan yang menurut pemberitaan langsung dari 01 RI bahwa Olan hari ini mau bersyahadat. Alhamdulillah. Nggak usah ngarang-ngarang deh bang. Oh, berarti saya baca surah kabar robek berarti ya. Kirain hari ini sudah mau syahadat. Gitu. Jadi gimana dong? Ada pendeta lagi nggak? Saya tetap mencintai Yesus bang dalam hati saya. Ya, kalau cinta Yesus harusnya jangan mengutuk dia dong. Kok mengada-ngada pula. Kan Galatia 3, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu diberikan kepada Yesus. Kasihan Tapi Yohanes Yesusnya. 13:13 mau diapakan bang? Yohanes 13:13 itu kenapa rupanya? Akulah, Ya baca. akulah. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan katanya. Sebab betul katamu itu, sebab aku guru dan Tuhan. Yesus Tuhan. Nah, kalau dia itu Tuhan, justru nggak boleh dia terkutuk, nggak boleh dia menanggung dosa, karena Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi, jangan dihinakan, jangan dibunuh, jangan diludahin, jangan ditelanjangin, itu nggak bagus, karena itu menghujat, menghina itu namanya, nggak boleh, seperti itu. Iya Oke. terserah abang aja mau ngomong apa deh. Kan itu faktanya seperti itu. Jadi lebih baik sekarang ini adik Olad ini belajar Islam itu lebih bagus. Jangan Dan juga, bang, saya tetap cinta Yesus dalam diri saya. wih, kalau di Islam itu cintanya terhadap Yesus itu sempurna. Bayangkan aja kalau menyebut nama Yesus itu dirangkai dengan sebutan alaihissalam. Kan gitu. Alaihissalam, Semoga Tuhan keselamatan Yesus atasnya. memberkati Bang Zuma. Amin. Haleluya. Amin. Nggak bisa dong, nggak bisa Yesus itu memberkati, nggak bisa, karena dia bukan Tuhan, dia hanya manusia. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dek, Bang Ji? Eh, masih bertahan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jai, udah sayang, kamu turun aja cari rom lain. Diam kamu dia. Eh, Ada Lanjut. masalah dek? Ada masalah dengan keluarga ini atau ini gimana? ada masalah kemarin dengan keluarga beberapa hari lalu, Bang. Iya Ya, iya. kemarin tepatnya. Mau minta doanya aja. Jadi begini, saya kan baru disunat 4 hari ini berarti ya. Nah, kemarin itu mama saya itu nggak tahu itu, saya nggak bisa WA Bang Fandi juga, ini saya pakai handphone toko soalnya. Ibumu komunikasi dengan saya dengan Unirifa kemarin. Ibumu marah-marah dia. Islam sembah batu, bla la 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 la. Lanjut. Udah komunikasi kah Bang? Udah sama ibumu. Marah-marah terus dia. Aduh, mohon maaf ya Bang kalau ada WA yang enggak. Apa, lanjut. Jadi kemarin ya sempat dijejak juga itu selangkangan. Jadi makanya nggak sembuh-sembuh. Hah, masa begitu? Kan saya habis sunat Bang, baru dapat 4 hari ini. Terus Selangkangannya dipijak? dipijak Bang, makanya lepas. Alamak, Udah ke dokter. sampai segitunya. Sudah ke dokter ya, dikata-katain ya itu tadi nyembah batu dan lain sebagainya. Cuman nggak tahu, saya malah yakin begitu dengan iman saya yang sekarang. Dan cuman begini Bang Zuma, kemarin Ya. sertifikat saya sudah jadi dan Alhamdulillah. kemarin juga ada Pak RT bahkan dari KUA juga datang sampai ke rumah gitu. Makanya mama saya marah-marah kan, dan semuanya disita, KTP, ATM, segala sesuatunya, bahkan sampai kemarin ngerobek kakak juga kan, biar
ya intinya saya diusir gitu. Cuman ya saya tetap karena memang nggak bisa kemana-mana, masih dipijak juga tengah-tengahnya itu. Jadi sekarang masih kemarin habis dari rumah sakit sih, tapi udah lumayan mendingan. Jadi sekarang saya sedang ingin mencoba berdamai dengan keluarga saya. Jadi tetap ya tetap bareng, cuman saya masih sembunyi-sembunyi untuk saat ini, nggak bisa ngasih ini. Ya, tapi keluarga Dinda J ini harus ngerti kalau antum itu udah Islam loh. Gak boleh loh, nanti umat Islam marah loh. Kalau jadi kemarin itu sudah didatengin sama yang marah. Pak, ya sama yang Pak Kiai sama Pak RT bahkan. Ya, tapi keluarga manapun tidak akan terima seperti itu. Wajar orang tua mau kayak gitu loh, Jai. Itu hal yang wajar. Tidak bisa gitu loh, Dek. Masalahnya kan satu, katanya Kristen itu ajaran kasih. Dengan sikap seperti itu justru akan menelanjangi Kristen itu hanya berpura-pura kasih gitu loh. Tapi Bang, yang melahirkan dia itu kan orang tuanya, bukan Tapi yang menciptakan kan orang tuanya. Pencipta ini kan melakukan kemudian segala sesuatunya demi untuk keselamatan umat manusia. Kita diberi akal, iya kan? Bang J dikasih akal. Yang menyelamatkan itu bukan agama. Yang menyelamatkan itu Ibumu, Jai, ibumu melahirkanmu 9 bulan loh di kandungan. Ingat, tak ada artinya itu semua. Justru orang tua ini yang harus mencari jalan keselamatan untuk anak-anaknya. Jangan ketika anaknya menemukan jalan keselamatan, justru jalan keselamatan yang ditemukan itu diperlakukan seperti ini. Gak boleh loh. Kalau Kak Olan jadi ibu saya, apa mau cak itu juga? yang namanya keluarga itu tidak ada. Karena gini loh, keluarga itu yang tentu yang terbaik buat anaknya. Nah sekarang gini loh, Dinda Saya kan Olan. tidak memilih. Saya sudah memilih Iya. dengan keimanan Betul. saya sudah masuk ke Islam. Tapi kan itu hak saya. itu haknya. Udahlah terserah mula itu, Jai. Sampai merobek-robek Udah murtadin kau. sholat. Udah. Saya mu'alaf bukan murtadin. Murtadin kau namanya itu. Nah sekarang begini, kalau Bang J bertahan di Kristen, ada nggak jaminan masuk surga? Ada nggak orang tuanya Ya bisa ada lah, menjamin surga? karena surga itu sudah dijamin oleh Bapa, oleh Yesus Mana sendiri. mana dalilnya di Bible? Jaminan surga untuk orang Kristen ada nggak? Jaminan Jangan neraka, ikut sama keluarga aku ya, Jaya. Udah cukup, Jaya. Jangan mau kayak gitu bodoh-bodoh. jaminan neraka untuk Kristen Yoga itu juga yang buktinya ada. mu'alaf. Lanjut. Yoga juga mu'alaf buktinya kaulan. Mana Ulan? Jaminan nerakanya itu pasti. Itu jelas. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu jaminan neraka. Matius 13 nomor 50. Itu jaminan nerakanya. Ini saya sekarang ini sebenarnya pakai handphone toko Bang. Jadi yang untuk hubungi supplier gitu kan saya bisa download aplikasi kan. Cuman kalau WA memang nggak bisa gitu. Jadi WA aku kan udah disita sama mama. Jadi sama keluargaku juga udah tahu semua sekarang. Jadi kemarin sampai dipukul sampai berdarah-darah aku. Cuman udah aman sih sekarang. Cuman yang sakit itu yang bagian tengah itu dijejek. Jadi nggak ini. Izin Bang Zoma, Jai, coba kirimkan nomor Pak RT di sana ya ke saya ya. Aduh, gimana Bang cara ngiriminnya Bang? Usahakan. Iya, kalau datang lagi ya Bang. Soalnya kan Pak RT itu kemarin waktu kan teriak-teriak kan mama tuh kan di toko kan. Nah, ada yang ngasih tahu, ada orang belanja gitu. Akhirnya Pak RT-nya datang sama yang di KUA itu kan yang ngurusin sertifikat mualaf bukan Bang. Gitu. Cuman WA-nya itu sekarang yang abang WA sama aku itu udah dipegang, nggak tahu siapa yang pegang sekarang gitu. Oke. Cuman sekarang ini Bang Suma saya mau nanya begini aja sih tadi naik tujuannya. Kalau saya sekarang kan namanya orang tua dan keluarga itu tetap orang tua dan juga tetap keluarga. Bagaimana ketika saya sembunyi-sembunyi gitu untuk sementara sampai situasinya redam gitu maksudnya. Nggak apa-apa ya Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya gini Bang, saya bilang Berdosa kau sebagai anak.
kemarin kan dikasih Nggak tahu. ada dosa, kan orang Kamu buat jangan mau kafir. nyembah-nyembah batu, kamu jangan mau dibodoh-bodohin, kamu jangan berhubungan sama orang-orang yang akan masuk neraka kayak gitu. Nah, cuman saya bilang ya karena saya juga nggak mau menyakiti hati mama saya, jadi saya bilang iya, tapi dalam hati saya Ibumu yang melahirkanmu, ingat itu. Orang itu dapatmu udah besar loh. Ibumu yang melahirkanmu, ingat orang tuamu. Terus ibunya Ya. jamin surga gitu. Lah Mana kenapa jaminan? tidak orang ibunya Mana, menjaminkan mana? dia? Mana yang coba jaminan melahirkan surganya dia, mana? Bukan kita loh. Jaminan surganya Gimana mana? sih? Jaminan surganya mana? Ya surga itu ada pada Tuhan Yesus itu sendiri. Gimana ceritanya? Gimana Maria saja yang melahirkan Yesus tidak menuhankan anaknya. Lah kalian ini siapa? Dari mana datangnya kalian ini? itu Kok hakku tiba-tiba? Kak Olan. Aku udah nggak mau lagi loh nyembah Tritunggal, Tri apalah itu, nggak mau loh aku. Aku sudah yakin sama. Ya berarti tidak ada iman dalam hatimu itu Jaya. Ya justru iman Tidak ada Karena iman dalam itu iman. Justru itulah iman yang sebenarnya. Ya Kristen nyembah Yesus itu bukan iman, itu aliran kepercayaan. Bang Juma loh sudah ngasih tahu aku, bahkan aku baca sendiri loh sekarang dikit-dikit di Korintus, di Galatia 3:13 itu loh. Udah jelas loh itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mana mau aku menyembah orang yang terkutuk digantung Terkutuk. yang salib. Apa dia itu? Nggak mau. Orang terkutuk kok Kau disembah kalau gimana? mau nyembah, kau udah tiap hari aku tengok kan, kau masih aja ngobrol sama Bang Juma ke sana ke sini kau pindah room, tapi kau masih aja nyembah manusia terkutuk tuh dia tiang salib, itu hak kau. Nah, aku punya Tuhan di hatiku. Emang sepertimu udah tertutup itu hatimu itu sama Yesus ya? Maka kau nggak punya iman ke dalam hatimu. Makhluk terkutuk kok Tuhan. Makhluk terkutuk Tuhan, mana ada makhluk terkutuk Tuhan? Justru aku pengen kali aku hidup sama seperti Yesus. Betul itu. 1 Yohanes 2 nomor 6 loh. Barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirinya harus hidup sama seperti Hidup Yesus. sama seperti Yesus. loh. Betul. Berdoa kepada Bapa. Aku udah tahu loh data-data itu. Aku udah baca semuanya. Ya wajar lah, ajarmu itu kan seperti itu kan. Kalau Katolik kan emang seperti itu dia gitu loh. Wajar aku tersesat karena kau gak punya iman dalam hatimu itu. Hilang Aku imanmu dari itu kecil kau ya, aku dari kecil ya Kak Olan, aku hidup itu dalam keagamaan yang sangat taat loh. Aku tiap hari loh, tiap minggu loh, aku ke gereja loh. Sampai aku menemukan kebenaran. Aku nggak belajar Al-Quran loh. Aku baca Al-Quran aja nggak bisa loh. Aku belajar apa? Aku belajar Alkitab loh. Aku baca Alkitab loh. Kau kalau mau tahu kebenaran, bacalah Alkitabmu itu, jangan setengah-setengah. Pelajarilah itu. Udah jelas kok di situ. Orang terkutuk jangan disembah. Mana mau kau menyembah orang terkutuk? Yesus itu nggak terkutuk loh. Yesus itu nggak udah terkutuk. sesat kau Jaya, udah sesat kau. Kau Betapa murkanya Yesus samamu kalau seperti ini. Kau ingat kau sebentar aku lagi tidak apa-apa Natal, loh gimana dimurkai hancur sama keluargamu Yesus melihat kau tergantung seperti di tiang ini. salib itu yang Tobat datang kau, contohnya ke- kembali kau ke jalan yang benar. Jangan mau kau disesatkan kau. Udah jelas loh Kak Olan datanya. Yang datang Yesus Kristus maksud kau itu kan roh kan yang datang seperti Paulus. Betul. Kan? Nah, Kalau ini aku murid saya mengimani ini. sekarang, Yesus itu adalah anak Maria. Dia itu manusia loh. Manusia Sekarang suci loh, pula. Manusia Dengan suci suka-sukamu pula. lah ya. Kau bukan siapa-siapa. Aku nggak mau kau ngatur. Kau terserahmu lah. Itu mau hidup kau mau terserahmu. Tapi kau Sama ingat dengan mamamu yoga dulu ya. aku. Ingat Aku sama mamamu dengan yang yoga melahirkanmu. 9 bulan kau dikandung sama mamamu, tahu kau? 9 bulan kau dikandung sama mamamu. Kau Tapi hilangkan aku jasa sama orang ya, tuamu kayak demi aku seperti loh. itu. Ya. Udah terserahmu lah itu. Bukan hakku untuk ngatur-ngatur kau. Siapa kau aku? Yang disalib itu orang terkutuk loh Olan. Yang disalib orang terkutuk loh. Itu bukan Yesus yang asli loh. Oh gini loh bang, konsepnya pintar. dengar dulu abangku. Dengar dulu bang. Gimana coba Kak Olan? Kayak mana? Kayak gini loh bang konsepnya bang. Dengar Gimana ya. konsepnya? Yang mati itu adalah dagingnya. Yesus itu tidak mati bang. Ya. Terus maksud kau yang datang sama Paulus itu rohnya Yesus yang datang kayak itu. Mana ada? Iya. Jadi ketika dia disalib itu, ya, rohnya itu kembali lagi kepada Allah gitu loh. Kalian ini tidak bisa mencerna. Kayak mana? Cerna dulu. Coba jelasin sama aku, tariklah aku. Cak mana?
Mungkin Bang Zuma jelasinnya belum masuk. Aku kasih nomor mamamu sama aku, biar mamamu yang ngomong sama aku, biar aku kasih pencerahan mamamu dulu ya. Mama aku aja udah marah-marah sama aku sekarang. Mana bisa dia diajak ngomong? Tak wajar lah. Karena tingkahmu seperti itu. Itu hal yang wajar itu Matius, seperti itu. baca Matius 23 coba dalam itu. Kebenaran loh. Aku udah dapat kebenaran loh. Udah ada loh data-datanya. Semua data-data dari Roma. Mungkin kau Kebenaran itu hanya milik Yesus, Jai. Ya Jangan justru kau mau itu, kau justru itu dibodoh-bodohin. dia tidak terkutuk karena kebenaran ada sama dia. Yang tidak benar itulah yang terkutuk. Yesus ada kebenaran, yang nggak terkutuk dong dia, kan ada kebenaran. Tak ada kutuk bagi orang yang benar. Yesus orang benar, dia adalah kebenaran. Kenapa pula dikutuk? Yang dikutuk itu kalian Kristen. Kalian Kristen yang dikutuk. Karena sudah tidak ada iman dalam hatimu itu, Jai. Makanya kau seperti tersesat, kau seperti keluargaku. Kenapa Yesus Karena Anda nggak ada katakan iman itu terkutuk, dalam itu hati fitnah. kalian. Makanya kalian seperti Kau itu. jangan fitnah-fitnah Saya Itu masuk-masuk fitnah loh. terbesar. Yesus itu tidak Dengar terkutuk dulu. loh. Fitnah terbesar. Saya masuk loh ke Fitnah room seperti terbesar. ini, tapi tetap masih ada iman loh dalam hati saya, Jai. Ya, kamu Jangan yang kayak kau gitu, harus ikuti ada iman Paulus dalam loh. hatimu. Kau mungkin ikuti Roma Paulus. 14:9 itu mungkin ya. Sebab untuk itulah betul. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Tuhan bagi Kristen. Yesus tidak mati. Yang mati itu, dengar dulu kau adekku, dengar dulunya. Dengar dulu dekku, dengar ya. Nggak mati, Yang tapi mati jadi itu mayat. adalah dagingnya, bukan arwahnya. Jangan mau diapakan dulu. Lucu Berpikir sih kau orang ini. dipunyakan otak kau sama Tuhan untuk berpikir, adekku. Justru Kayak karena gitu. otak. Justru karena aku berpikir loh Kak Ola. Apalagi Roma 10:9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Yesus adalah Tuhan. Tuhan dan percaya akan dalam diselamatkan. hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara Dari Yesus kematian. adalah juru maka kamu selamat. akan diselamatkan. Itu yang kau maksud. Yesus adalah juru Orang selamat siapa ya. Biarlah aku doakan kau dulu ya. Kau Juru bakal selamat seperti yang ini terkutuk. Mohon maaf ya Bang Zuma. Ya kalau juru selamat, ya dia selamat dulu dong. Dia itu jalan loh. Dia aja nggak Ingat kau selamat. jasa-jasa Yesus yang ada dalam dirimu. Kalau tidak ada itu, tidak terlahir kau di dunia ini, tidak bisa kau menikmati dunia, tahu kau. Ya? Tapi yang Yesus harus kau maksud, pahami itu. Tapi Yesus Ya? yang kau maksud itu beda loh sekarang dengan pemahamanku. Mungkin beberapa minggu lalu aku sama lah Kak Olan ini kan. Maksud aku Yesus itu juru selamat kita, Tuhan kita. Samalah itu. Tapi ternyata itu beda loh. Beda. Yesusnya itu beda. Yesus yang kau maksud itu beda. Iya, percuma loh, Jai, tunggu dulu. Percumanya aku ngomong samamu, Jai, karena gini, kau itu di hatimu iman itu sudah tertutup, sudah terkunci. Ya, jadi saya nggak punya urusan juga samamu. Saya cuma menasihati selagi kita satu agama kan, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke Yesus. Ya, Coba kau, ingat itu. aku tanya Kak Olan, aku tanya deh Kak Olan, Kak Olan beribadah itu berapa kali dalam satu minggu? Aku tanya. Olan mah jarang. Mandi Coba. aja Sok susah. tahu kau bang, jangan banyak ngomong dulu kau bang, jangan sok tahu kau bang ya. Coba aku tanya Kak Olan. Bilang ini. Mandi Ya. aja jarang kalau Olan. Iya, kita ke gereja itu, Jaya, sekali seminggu. Cuman kita kan banyak lagi, Jay, yang ilmu-ilmu kita pelajari. Sekarang tuh udah banyak sosial media, ya. Tapi Yesus loh Udah nggak bisa, suruh aku ke di gereja Zoom kau loh. bisa, di mana kau bisa untuk beribadah itu banyak caranya. Kayak Yesus gitu. sudah ngajarin cara ibadah, jangan dikarang-karang. Bukan di karang-karang loh, Bang. Dengar Yesus kan dulu. Yesus mengatakan, Ke gereja. Yohanes Percuma, Jay. Dengar 14:12. dulu ya. Percuma saya berbicara samamu karena hatimu sudah tertutup untuk Tuhan Yesus ya. Percuma itu. Percuma. Aku mengikuti Yesus loh Kak Semoga Olan. Tuhan Allah. Betul sekali, Dengar kau dulu. betul. Semoga Yesus Tuhan ya Yesus membuka dengan Tuhan pintu itu hatimu sama kembali loh, lah kau ke jalan yang benar lagi. Udah. Yesus yang mana dulu? Ya Yesus yang mana dulu Kak Olan? Yang kau Yesus yang datang ke si Paulus kan? Yang Ya, suka-suka bukan keluarga aku terserahmu lah ya. Pokok apa? Semua sebagai umat saya menasihati bahwa jalanmu itu adalah sesat. Kembalilah kau ke jalan yang benar, adekku. Akulah Kembalilah ke jalan, benar. akulah kebenaran hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku siapa? Yesus Nabi, bukan Yesus yang datang ke Paulus. Kak Olan, aku juga sama loh, saya tahu loh. Ketika
aku dengar Bang Zuma dulu. Benci kali aku sama dia. Apalagi aku waktu disuruh nyolok pantat pendeta. Mana ada orang kayak gitu? Nggak ada. Tapi itu kebenaran yang pahit loh itu. Coba kau pikirkan. Mengada-ngada kau. Jangan ada sesuatu yang tidak ada itu kau kada-kadai. Ya, Aku yang aku mengada-ngada bilang kau kayak gini kau. Dengar kau Enggak. umat Kristen kau ngomong kayak gini marah kau dicari kau. Aku Jangan bukan kayak gitu Kristen kau ya. sekarang. Carilah. Aku bukan Kristen Oh, sekarang. mengada-ngada Apa iman kau. sudah baru? Aku kan bilang. Jangan kau aku kayak juga gitu. benci kali sama Mentang-mentang Bang kau Zuma. dapat yang baru kau tinggalkan yang lama kau jelek-jelekkan itu nggak perlu Aku kau tidak seperti itu. jelek-jelekan loh. Aku bilang aku dulu benci loh sama Bang Zuma. Aku bilang apa? Aku Iya, orang mati sebelum sama aku kau. TikTok Udah nggak loh, mau aku ikut campur lagi. dengerin loh ke Bukan kau YouTube. bukan siapa-siapa aku. Udah Kayak cukup gitu. cukup ya. Udah mau apa kau terserahmu. Kayak mana Agak lah? lain kau ini ku tengok ya. Ya emang lain loh. Karena aku ada Roh Kudus dalam diriku sekarang. Coba Allahu Akbar, Udah aku bilang sama kau. Allahu Akbar. Kau bilang Ada Roh Yesus, Kudus dalam Yesus mati, Yesus mati. Yang mati itu dagingnya, tahu kau? mati Makanya kau dagingnya. punya otak berpikir dulu. Coba lah. Adinda. Bukalah Itu juga- hatimu dikit aja. Monyet Dikit aja. kalau mati, yang mati dagingnya, rohnya kembali kepada Allah. Udahlah Bang seperti Zuma, Yesus ada. udahlah ya. Karena ada roh Percuma kita dalam ngomong diri kan. dari Yesus, roh suci. Aku pun ada roh Udah, Allah. iya. Dalam dirimu Iya, pun ada roh terserahmu ya, Allah. Ji, ya. Karena kau tidak punya iman dalam hatimu, makanya kau seperti itu, ya. Udah jelas loh. Duh, mohon maaf Bang Zuma. Aduh, sebenarnya masih sakit. Nggak apa-apa deh, nggak masalah. Jadi di sini saya mau mengatakan minta maaf karena waktu itu saya menyuruh ke gereja nyolok pantat pendeta. Ya terus terang Bang Zuma. Enggak, saya tahu Bang Zuma. Bang Zuma mungkin kan waktu itu kan lagi apa memang buyan itu bahasa Palembangnya bodoh lah gitu karena nggak kebuka kan masih bawa doktrin bawa imani gitu makanya aku sebel juga Bang Zuma waktu itu makanya aku langsung download TikTok kebetulan aku bawa data-data yuk serius Bang Zuma sampai pada hari ini mungkin Bang Zuma masih ingat gitu kan. Nah, aku juga sebel loh Bang Zuma sampai YouTube Bang Zuma yang dari 1 tahun bahkan sampai lama itu sering kali kan bahasa-bahasanya itu kayak gitu kan cuman aku ternyata dulu Bang Zuma aku baca-baca Bible itu tapi nggak ini kan nggak seperti yang setelah aku dengar Bang Zuma kan. Nah setelah aku pelajari dan itu aku nggak langsung loh prosesnya sebenarnya itu ada 6 bulan mungkin aku ikutin Bang Zuma itu bener nggak sih yang dikatain gitu. Alhamdulillah. Jadi bukan aku seminggu 2 minggu langsung aku yakin itu enggak loh untuk mencari kebenaran itu susah loh pil itu pahit kali loh enggak cak itu loh. Cuman emang apa yang dikatakan itu, aku memang tidak bisa disuruh. Aku juga tidak pacak loh kalau kau harus jadi Islam, kau harus ini enggak loh. Tapi itu atas kesadaranku sendiri loh. Sekarang pun meskipun aku digonjang-ganjing dengan orang tuaku dan keluargaku, tapi tetap loh masih iman dan Islamku masih ada. Kemarin itu dibilanginya, aku nyembah batu, aku nyembah ini. Udah aku jelasin Bang, cuma kan kalau aku enggak menyembah batu, tujuannya yang kesana itu bukan batunya yang disembah, tapi itu adalah arah kiblat. Ditamparnya aku Bang Juma sama orang tua. Masya Allah. Itu Bang Fandi itu tahu loh, aku sampai berdarah-darah kemarin itu Bang Zuma. Iya, Nangis iya. aku, nangis cuma nangis tapi malah keimananku tuh lebih kuat. Tapi kemarin itu memang kalau untuk urusan surat menyurat itu udah disimpan dan ini kalau untuk masalah itu dengan ya Pak anggota yang ada di sini begitu Bang Zuma. Cuman aku pengen kali loh ngobrol sama Bang Zuma. Itu tadi. Iya. Silakan deh. Jadi gini loh. Gimana? Ada kisah yang pernah saya lalui pada saat saya masih kecil. Saya bersama dengan teman-teman, ada kawan saya itu namanya si Fulan, anggap saja si Fulan. Selalu telat, selalu lupa untuk mendalami bacaan-bacaan Quran. Pada suatu hari, disuruhlah kemudian dia sama guru kami untuk colok pantat ayam. Dia keberatan, datang orang tuanya ke rumah tempat kami ngaji. Kenapa anak saya disuruh colok pantat ayam? Itu kan ajaran yang tidak baik. Akhirnya guru saya menjelaskan, kalau anaknya mencolok benar-benar pantat ayam, berarti ada gangguan kejiwaan. Kalau itu terjadi, berarti anak Anda akan bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Masalahnya anak Anda ini nggak ngerti perintah, diajarkan seperti ini, tapi dia bebal.
diajarin kayak gini bebal. Nah, kalau saya menginstruksikan kemudian seperti itu, tetapi dia sadar untuk tidak melakukan itu, berarti kan otaknya masih berfungsi. Masih ada ruang untuk anak Anda belajar dan ada ruang untuk anak ini menjadi cerdas. Orang tuanya justru nangis waktu itu. Ya singkat cerita, nangis pulang dididik anak. Alhamdulillah anaknya jadi tokoh sekarang ini. Saya kalau jumpa dia saya ingatkan itu. Pantat ayam, gimana kabar? Ketawa beliau. Nah, sama seperti yang adik ini alami sekarang. Kok Bang Suma kok gitu kali? Iya. Itu untuk merespon. Cobalah semua orang yang sudah berdiskusi dengan Bang Suma setelah masuk ke gereja berhadapan dengan pendeta yang berkuar-kuar bla 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 bla, pasti ingat pernyataan saya. Apa benar ku colok benar pantatnya lama-lama bapak ini? Apalagi kalau dia sampai bertanya, Pak Pendeta saya ingin bertanya, saya berdiskusi dengan Bang Suma gini. Apa jawaban pendeta? Pasti ada keinginan ingin mencolok benar-benar colok pantatnya. Ini kok benar-benar nggak kasih jawaban yang tepat. Kok Bang Suma lebih benar jawabannya daripada dia? Akhirnya apa yang terjadi? Hidayah pun datang gara-gara disuruh mencolok pantat pendeta. Coba bayangkan. Ya janganlah dicolok beneran. Kasihan pendetanya nanti ambayen. Belum lagi kalau dia nggak cebok, kan kasihan nanti kalian. Maksudnya itu adalah cara untuk mengajarkan kalian untuk memfungsikan akal. Begitu Anda duduk di hadapan pendeta, apa coba perhatikan mimik bibirnya itu, ucapan-ucapan kata-katanya berapi-api, berapi-api pokoknya. Tapi yang diajarkan ada yang bisa sentuh akal. Kan cuma doktrin dogma sajanya. Nah oleh karena itu ya jangan dianggap ini bahwa Bang Suma kok suruh beneran colok pantat pendeta. Selamat pagi Pak Pendeta. Pagi Paman. Buka celana dong. Mau ngapain? Disuruh sama Bang Suma colok pantat. Ya jangan juga kayak gitu Pak. Itu kan cuma yang sakit hati itu Bang. Terus coba ceritakan gimana sakit hatinya, silakan. Ya, jadi gini ya, itu kejadian sebenarnya ini baru inilah aku cerita ini kan ya baru inilah ketemu Bang Zuma di room ini yang ngobrol ini kan. Jadi tuh aku pernah dengar waktu Bang Zuma itu debat sama ada beberapa pendeta di situ kan udah 1 tahun yang lalu kan. Kau tuh apalah jancuk terus apa itu nenekmu kiper apalah itu dia ya, terus udah gitu kan ini kan kau pergi ke gereja colok pantat pendetamu jilat kayak gitu, sakit kali hatiku. Nah kan udah gitu iya aku inget loh itu, aku sakit kali hatiku kan ya, aku sakit kali loh. Nah dari situlah aku belajar kan Bang Zuma. Oke, aku belajar bener nggak sih apa yang dibilang ke sama Bang Zuma itu kan kayak itu. Tapi memang ada kebencian, sangat bencian aku sama Bang Zuma. Siapa nih? Kan ada kan di TikTok kan setelah aku download Bang Zuma itu satpam lah, Bang Zuma itu apalah cari koin lah, apalah itu kan ya. Nah ternyata kebenaran itu pahit. Langsung aku kan nemukan sampai tidak baca tidur aku Bang Zuma. Akhirnya itu dikasih, sebenarnya kan susah kali kan mau naik ke room itu kan, waktu itu kan aku dikasih kesempatan berdiskusi dengan Bang Zuma. Aku bawa data meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhanku, begitu kan, masih ingat kan Bang Zuma ya? Nah, beberapa minggu lalu kan itu Bang Zuma kan. Nah ternyata Bang Zuma tampar aku lagi loh, tapi pakai data tamparnya, bukan pakai apa ya, pakai data kan. Aku udah coba itu, padahal dalam dada aku itu ada batu ditumpuk-tumpuk. Sebel kali aku sama Bang Zuma ini kan. Aku juga minta maaf ya Bang Zuma. Ya, cuman aku mencoba untuk santun, untuk santai cak itu. Padahal aku udah merah kali muka aku ini sampai berapi-api waktu itu kan. Aduh ini orang gitu kan. Tapi waktu itu aku seminggu hilang setelah itu. Nggak ada aku di TikTok. Seminggu setelah itu aku hilang. Aku merenungkan, aku baca lagi itu Bible. Meskipun aku baca lagi, tetap cak itulah ayatnya. Sampai Bang Zuma itu di mana yang bilang, mungkin Bang Zuma masih ingat. Meskipun ada paha mama kau dijual di pasar, halal kan bagimu di berapa itu Korintus 1:6 atau berapa itu, lupa aku itu. Gitu kan, ingat kan Bang Zuma ya? Iya ingat. Berarti kan makanya kan orang-orang itu kan makan ular lah, makan babi, makan anjing gitu. Makanya aku dari situ aku udah nggak makan babi lagi, udah nggak makan apapun yang dilarang kan. Sampai aku kurus loh Bang Zuma sekarang. Tapi aku yakin karena aku udah tahu kebenaran itu kan, gitu.
Jadi ya memang kebenaran itu pahit buat teman-teman Kristen. Tolonglah kalau kau mau pakai ini, nggak usahlah kau ngehujat, bawalah Bible-mu itu, bacalah Bible-mu itu di rumah. Ada semua loh ayatnya di situ. Beda loh Yesus yang anak Maria dengan Yesus yang kau sembah itu beda. Aku bukan menjelek-jelekkan agama sebelumnya aku, itu keimanan kalian, kita masing-masing. Tapi kalau mencari kebenaran, bukalah sedikit hatimu. Aku pun dari kebencian, itulah yang dinamakan benci dan jadi cinta sekarang. Sekarang aku cinta kali. Sekarang aku sayang kali. Bahkan satu aja ayat Al-Quran original teks loh ya. Aku nggak tahu ya original teks Bible itu kayak mana bahasa Yunani. Sekarang ketika aku baca original teks Al-Quran, meskipun aku belum bisa baca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah jelas loh itu, padahal baru satu loh, belum lagi kemana-mana. Udah jelas kan itu Bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk Unirifa dan Bang Fandi, kalau ada mamaku mungkin WA sama Abang Fandi dan Unirifa, mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, karena memang kemarin itu sangat berapi-api. Dan sekarang saya akan tetap Islam, tapi untuk mendamaikan hati dan menenangkan jiwa keluarga saya, mungkin ya saya masih harus di rumah, karena memang kemarin juga sempat diusir, tapi saya tetap ada di rumah, nggak kemana-mana begitu. Bahkan sampai ngancam-ngancam mau dibunuh lah, mau diapalah itu karena sudah ini. Tapi itu cuman mungkin karena itu saking sayangnya orang tua begitu. Jadi saya paham lah itu hanya ini aja, omongan ini aja begitu, nggak apa-apa lah. Tapi nonotku sakit Bang Zuma karena dijejak. Gak apa-apa, ada hikmahnya itu dipijak kayak gitu, dia nanti jadi besar. Gak perlu cari maerot, udah besar sendiri dan pijakan maut. Sekarang bukan besar lagi, besar kali sekarang, besar sekarang. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya minta maaf sama Bang Zuma karena pernah sakit hati, dan sekarang alhamdulillah sudah aman, sudah tidak cair. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. Masya Allah. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Fa idza ja'atit tammatul kubra," apabila malapetaka besar hadir, yaitu kiamat. Ketika kiamat ini datang, kemudian kata Allah, "Yauma yatazakkarul insan ma sa'a," yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang melihat. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas ketika hidup di dunia, makhluk terkutuk dianggapnya Tuhan, Tuhan dianggapnya makhluk terkutuk. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan duniawi, doktrin, dogma dari nenek moyang mereka. Fa innal jahima hiyal ma'wa,
maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Subhanallah, subhanallah. Jadi hanya karena diperintahkan kemudian untuk mencolok pantat pendeta, seorang Kristen adik kita Bang J menemukan kemudian hidayah, fa innal jahima hiyal ma'wa, meninggalkan neraka kemudian, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa. Beliau Bang J takut kepada kebesaran Tuhan dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka Dinda Bang J mendapatkan tempat, kata Allah, sungguh surgalah tempat tinggalnya Bang J. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka berbahagialah sahabat-sahabat sekalian yang bisa menemukan hidayah melalui lisan Bang Suma. Mudah-mudahan melalui dukungan teman-teman semua, para apologet, guru-guru kita, abang-abang kita, kanda-kanda kita, dan juga netizen yang kita cintai, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang di Indonesia, yang di luar negeri, yang selama ini senantiasa mendoakan kita semua mendapatkan amal jariah atas ilmu edukasi yang disampaikan oleh para apologet. Teman-teman yang mendukung pergerakan apologetis Islam Indonesia, menghantarkan saudara-saudara kita yang tadinya menjadi penduduk neraka. Berkat kalian, Masya Allah, saban hari kita menyaksikan betapa banyak orang berbondong-bondong memeluk Islam. Itu dikarenakan perjuangan teman-teman, baik yang di YouTube, yang typing di TikTok, dan di YouTube, mendukung semuanya. Antum semua akan menjadi saksi atas hidayah yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kita yang telah menjadi mu'allaf dan yang akan menjadi mu'allaf. Dukung terus pergerakan dakwah kita, insya Allah apapun yang terjadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Esok hari ketika Bang Suma sudah tak ada, kerinduan itu pasti akan ada, dan kerinduan itu akan terobati dengan sujud-sujud kita. Doakan Bang Suma dan kawan-kawan untuk tetap kemudian istiqamah dalam iman ini, panjang umur dan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana pun kami senantiasa mendoakan antum semua. Oke, sahabat-sahabat. Izin bentar Bang Zuma, boleh Bang Zuma? Ya, silakan. Bang Jai, Ya. saya minta didoakan dong. Boleh ya? Waduh. Boleh. Tanggal 13 besok, Jumat besok, saya mau ikut ujian P3K. Ya, Apa untuk itu, ini ya, P3K? PNS ya. Ya. Mudah-mudahan lulus. Ya, saya minta doanya Bang Jai. Mohon saya didoakan kepada Allah agar saya diluluskan. Amin, amin. Saya minta doanya Bang Jai ya. Semoga apa yang menjadi hajatnya dan hajat saya juga minta doakan. Iya, enggak, saya minta doa sama Bang Zai, bukan saya mendoakan Bang Zai. Bang Zai itu seperti kapas yang putih yang tidak bernoda sedikit pun. Saya minta doa Bang Zai. Minta doanya, doakan saya. Semoga apa Karena doa antara Bang Jai dengan Allah itu nggak ada hijabnya. Nggak ada hijabnya. Makanya saya minta doakan sama Bang Jai, doakan saya tanggal 13 besok, hari Jumat besok, saya mau ujian P3K. Karena ini persaingan sangat ketat, saya minta doanya Bang Jai, doakan saya. Ya, Bang Jai ya. Iya, siap. Ya. Makasih banyak Bang Jai. Amin, amin ya Allah. Oke, lanjut. Makasih Bunda. Siap. Bang Zuma, aku hafal Al-Fatihah loh, padahal baru 1 minggu kan. Silakan Dek, coba. Tapi aku nggak hafal Bible. silakan. Beserta artinya aku hafal loh. Iya. Sembari doakan Bang kita Datuk ini ya. Baik. Hah? Saya baca. Iya. Doakan Al-Fatihah. supaya Al-Fatihah supaya Semoga- cita-cita beliau terangkat jadi PNS. Ya, amin. Semoga Bang Datuk ujiannya lancar dan berhasil untuk menjadi PNS. Doa kita semua buat Bang Datuk. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul adzim. Amin. Maaf kalau bacaannya masih belum benar. Boleh nanya belajar di mana itu, Ji? Saya belajar di YouTube. Masya Allah, luar biasa. Saya nggak bisa baca, tapi saya mendengarkan dan saya hafalkan sambil merem. Saya Al-Ikhlas juga sudah hafal, malah ada beberapa lain-lain. Tapi nggak bisa baca. Waduh, mantap itu, mantap Bang Jai. Iya. Mantap. Itulah luar biasanya J ya. Dia bilang baru seminggu memeluk agama Islam, tapi dia udah fasih dia membaca Al-Fatihah dan arti. Dan udah sekian 25 tahun dia di agama sebelah, tapi dia nggak pernah hafal. Padahal justru di agama sebelah itu berbahasa Indonesia, malah tidak hafal gitu loh. Ini kan luar biasanya. Nah itu kan, sementara Al-Quran itu berbahasa Arab, J udah pasti hafal. 26 tahun di situ berbahasa Indonesia, J tidak hafal. Itulah mukjizatnya Al-Quran itu, J. Itulah mukjizatnya itu. Makanya mukjizat di agama Islam itu yang tidak pernah hilang dan luntur itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, walaupun dia berbahasa Arab, orang yang bersatu minggu saja udah bisa hafal satu ayat Al-Fatihah itu loh. Itulah mukjizat itu. Kalau pengen tahu maksud dari mukjizat itu luar biasa aja, sangat luar biasa. Insyaallah. Ya benar kan, tuh coba bayangkan penghafal Quran itu 30 juz coba. Mereka bisa menghafalkan itu loh, bahkan udah jutaan di dunia ini penghafal Quran itu. Bahkan ratusan juta penghafal Quran itu. Walaupun bukan dari orang Arab sendiri, kayak kita Indonesia ini udah jutaan anak-anak kita yang penghafal Quran 30 juz itu, bayangkan gitu loh. Sementara ada saudara kita di agama sebelah nggak pernah menguasai gitu loh, menghafali tentang isi ini dia gitu loh. Jangankan itu Bang Sondi, seorang anak autis saja yang kalau kita dalam akal sehat itu nggak bisa menghafal, tapi ketika dia belajar tentang hafalan Al-Quran, Masya Allah. Pernah saya lihat di TV itu seorang autis yang cuma duduk di atas kursi, yang matanya diambil rahmatnya oleh Allah, nggak bisa baca tapi mampu menghafal 30 juz. Masya Allah, ini betul Bang Ali, ini Bang Sondi, inilah namanya mukjizat Al-Quran. Nah itu dia.
Karena mukjizat itulah kan Allah mengatakan mukjizat agama Islam itu yang tidak pernah habis, hilang dan luntur itu adalah Al-Quran. Karena Allah mengatakan Al-Quran itu bukan manusia yang menjaga, langsung Allah sendiri yang menjaga. Ya kan, bukan kita manusia menjaga itu, Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu. Makanya tidak mengherankan kalau Allah mengatakan Al-Quran itu adalah mukjizat, karena dia langsung yang menjaga. Ya, dia langsung menjaga gitu loh. Bahkan anak kecil hafal 30 juz dengan beserta artinya coba. Ini udah berbahasa Indonesia, bahasa sehari-hari, tidak hafal gitu loh. Ya kan? Ini yang luar biasanya itu. Makanya inilah mungkin ya yang betul-betul mukjizat itu seperti itu, Datuk. Betul Bang Fendi. Nah makanya saya minta tolong sama Bang Jai, doain saya. Bang Jai itu dengan Allah itu tidak ada hijabnya. Doa Bang Jai kepada Allah itu dengan Allah itu apa namanya, diijabah oleh Allah. Makanya saya minta Bang, ya doa Bang Jai, ya doakan saya biar saya lulus gitu Bang Jai. Karena doa Bang Jai sekarang ibarat kapas yang putih yang tidak bernoda sedikit pun, seperti anak kecil yang baru dilahirkan. Makanya saya minta Bang Jai doakan saya, itu aja Bang Jai. Makasih Bang Jai. Ya, Bang Zuma monitor Bang Zuma. Ada yang mau disampaikan Bang Zuma sebelum masuk jadwal sholat Zuhur. Iya, Masya Allah, saya mendengarkan bacaan Al-Qurannya, Masya Allah, luar biasa. Aduh, banyak yang kalah makhraj hurufnya dari Islam yang dari lahir malah. Makhrajnya bagus, hampir sempurna gitu loh. Gitu ya, diambil alih dulu. Dinda, saya izin sholat zuhur sebentar. Yuk. Ya, makasih, dilanjut dulu. Tapi kalau mendengarkan Sob Katul membaca Al-Fatihah, wish, mantap kalau Sob Katul yang baca itu. Bang Fandi, Bang Handi, Bang Zuma, sama abang-abang yang ada di sini, saya juga minta didoakan semoga keluarga saya dilembutkan hatinya. Amin ya Rabbal alamin. Biar saya nggak kucing-kucingan. Sebenarnya saya nyuri-nyuri waktu ini, nggak bebas gitu. Jadi semoga diberikan ya kesadaran, kalaupun harus ini, biar saya juga leluasa gitu, mau apapun itu dengan keimanan saya yang saat ini gitu maksudnya. Semoga diberikan kelembutan hatinya. Saya mau izin turun, soalnya ini turun deh. sudah mau turun 12 Bang. Saya takut kalau datang lagi. Iya Bang. Jay, sebelum turun itu ada DM saya, nanti langsung dibalas secepatnya. Penting, urgent. Silakan Bang Andi ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bang Handi, Bang Fandi. Bang Jai udah masuk jalur apa masih Tanjung Siapi di situ? Udah masuk di jalur belum? Arahnya Gasing Bang. Oh, Gasing. Bang Handi tahu daerah sini Gasing Ya, aku lama tinggal di situ sampai jalur 129. Oh, kan yang ya daerah situ Bang. Cuman saya tuh takut kalau didatengin lagi nanti. Kemarin kan ada datengin anggota masyarakat beberapa yang datang ke rumah, yang kena itu saya. Jadi saya yang malah yang nggak tahu diri, untuk mungkin karena orang tua kan juga itu menyayangi saya begitu sebenarnya. Jadi kalau kenapa itu kan cuman katanya malu gitu jadinya, karena saya sudah pindah keyakinan begitu. Sebenarnya mungkin tujuannya baik tapi caranya yang salah. Makanya saya minta tolong untuk dilembutkan hatinya. Didoakan. Ya kalau ada apa-apa tinggal ngomong aja. Kita ada tim di situ kok. Daerah situ ada, serius. 10 menit ke rumah lu. Kita ada tim. Baik Pak Handi, terima kasih. Saya sekarang ini udah aman, udah nggak apa-apa, karena semalam juga udah berdebat sangat hebat. Mama juga udah merangkul saya, tapi saya harus masuk ke yang lama begitu, tetap yang lama. Cuman saya nggak mau sebenarnya begitu, tetap ke Muslim. Tapi secara diam-diam untuk saat ini begitu. Terima kasih. Nanti ya sama-sama Dek. Nanti Dek itu balas ya, wajib dibalas semua, harus lengkap. Iya Bang, terima kasih. Saya izin turun Bang, soalnya udah jam segini. Takut kalau datang. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tempatnya si Jay ini itu dekat pelabuhan Tanjung Siapi. Pelabuhan itu tempat
bolak-balik batu bara. Ini jalanannya hancur ya dulu ya. Tahu sekarang udah bagus belum? Bang Andi dulu di Pekanbaru 10 tahun juga nggak salah aku ya bang? 9 tahun bahasanya cuma markir doang kalau di Pekanbaru, markir. Oh 9 tahun. Yang pas di sebelah rumah Ustaz Sugi itu ya? Ya di apa sih jembatan itu? Di Dayun. Di Dayun. Kalau di Padang dulu saya di Kelek 9 buka warung. Oh Bukan Kelek Kota Padang. 9. Ya Kelek 9. Buka warung. Iya. Tempatnya super truk mampir-mampir lah. Ini Kak Bang Datu dulu kan supir truk sering mampir di warung saya minum kopi gitu. Tapi bukan minum tua ya? Bukan minum tua ya? Enggak. Saya nggak mau minum tua. Saya cuma mau numpang makan aja dulu. Cuma dia makannya pakai sebeng aja tuh Bang Andi. Sebengnya jariang itu aja udah. Sampai sekarang utang tikernya belum dibayar. Udah lunas tapi kelupaan. Ya itulah. Ya kenapa Mas Bandi? Izin zuhur juga Bang Andi, jadwalnya di sini. Oh iya. Iya, kami Pekanbaru 45 menit lagi. Di sini masih 40 menit lagi. Alah di sini. Kalau Burundi Bang Andi ngobrol sama Bang Andi. Bang Andi jangan diam. Kalau di Aku udah Burundi sekali di atas koma sama Bang Andi ini bawa diam terus. Ngomong lah. kalau Burundi udah baru aja subuh Burundi. Barusan subuh ditutup maksudnya? Enggak. Di Burundi baru sholat subuh. Oh iya. Dia belum tidur dari semalam Din. Biasalah kan kerja kita patroli ya. Ronda bukan ya? Ya kurang lebih begitulah. Tapi kembali ke topik ya bahwa Ngapain kasih topik? Topik dulu dia. maksudnya jangan di framing lagi lah kalau ada misalnya sebuah gudang terus kemudian gudangnya nggak berfungsi, lama kelamaan dikasih merek gereja Betani, terus beraktivitas izinnya belum ada ya. Tapi alhamdulillah ya kan, dengan persuasif, ngobrol santai, tidak ada secara paksaan ya. Di Makassar ini ya sukarela. Ngerti, ternyata dia nggak ngerti bagaimana SKB 2 Menteri itu. Dia nggak ngerti gitu loh. Ya setelah dikasih tahu, ini loh dasarnya membangun sebuah rumah ibadah. Akhirnya mereka legowo menyudahinya gitu. Jadi tidak menjadi viral kemana-mana. Jadi kalau untuk membangun sebuah rumah ibadah itu perhatikan dulu dong, dasarnya apa. Jangan diam-diam dulu. Diam, jadi aktif baru ngajukan izin. Terus kemudian izin yang nggak masuk terus di framing. Kami dilarang membangun rumah ibadah. Ini yang kayak begini memancing kerisuhan di akar rumput. Rata-rata begitu Bang Sondi. Dia bangun perlahan. Setelah rame gitu, izinnya nggak keluar, di SP1, SP2, SP3 sama masyarakat. Karena masyarakat itu punya hak untuk mempertanyakan, tinggal di daerah situ kan harus Betul. ada 60 tokoh masyarakat yang bertanda tangan setuju apa enggak kan gitu. Betul. Nah itu. Bahkan di kota tertentu sendiri Bang Andi kan ada juga itu himbauan, kadang-kadang kan tamu luar itu 1 kali 24 jam wajib lapor. Kalau seandainya kita aja melihat loh ini ada berkumpul bukan orang-orang sekitar sini, wajar aja dong kita sebagai masyarakat mempertanyakan ada apa kan gitu. Ya betul. Yang sering menjadi biangnya itu adalah panitianya. Panitianya sebenarnya tahu dia ini nggak bisa, cuman mereka kalau di media sosial dia yang paling benar supaya apa, memicu semangat orang-orang yang seagama dengan dia, memberi support, baik support pendapat maupun yang bersifat dukungan materi gitu. Itu yang dia cari gitu. Giliran rapat pertemuan FKUB semua ya, misalnya ya,
Dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa membuktikan apa-apa gitu. Tapi di media sosial dia yang paling benar gitu, seakan-akan dia disolimi oleh mayoritas, kita dipersekusi, nggak bisa apa-apa. Inilah yang dibangun oleh mereka. Dia yang berbuat, terus merasa dia yang korban. Ini ala-ala Belanda yang dipakai. Iya. Janganlah Karena bro. karena kalau di media sosial mereka kan bebas bernarasi, Bang Andi. Ya, Itu bebas dia bernarasi. Jadi dia suka dalam pikiran dia aja yang dia sampaikan gitu loh. sama dengan masjid juga, musola gitu. Beberapa tempat musola itu nggak bisa dibangun. Biasa aja. Emang kita framing? Enggak, karena ya nggak sesuai prosedur ya selesai. Harus dibangun dari bawah lagi. Lu pikir gampang membangun masjid di daerah tertentu? Bahkan ada beberapa kabupaten ya, nggak usah disebutkan, itu bahkan bupatinya mengeluarkan statement dilarang membangun masjid daerah sini. Ada loh itu. Cuman ya nggak usah lah diprovokasi lagi. Artinya apa? Ya membangun rumah ibadah itu seperti itu hukumnya, dasar hukumnya. Mau dia masjid, mau dia gereja, sama aja. Cuma kalau masjid karena mayoritas ya mudah. Karena tidak ada satupun umat Islam itu memprotes pembangunan masjid. Nggak ada, karena ya masjid itu buat mereka. Dan pasti memenuhi standar. Karena 90 orang yang ber-KTP beragama tertentu di situ baru bisa dibangun. Tapi kalau yang kayak ruko tadi, ya seputaran apa di sana? Semua masyarakat Muslim. Ya nggak mau disyarat dong. Dulu ada di Jepara itu saya samperin. Ruko juga. Ruko kosong gitu. Ya hari Ahad itu rame didatangin orang. Terus ada saya samperin Pak RT dan tokoh masyarakat ini, ada apa sih? Gereja Bang ini seperti ini. Saya wawancara warung. Ini udah ada izinnya? Nggak tahu Bang. Ya saya tanyalah, ternyata nggak ada gitu. Terus yang datang siapa aja? Orang luar. Terus berapa orang Kristen tinggal di sini? Dia doang yang punya ruko katanya. Nah, terus gimana? Sudah ada orang dibangunin rumah dari sumbangan dia. Sudah ada beberapa tokoh masyarakat untuk tanda tangan. Nah, ada apa di balik ini semua? Jangan sokok menjongok dong, gitu loh. Ya teman-teman juga, saudaraku Muslim, jangan mau disogok dalam hal ini. Alhamdulillah sekarang ruko itu menjadi apa sekarang? Toko triplek. Banyak loh yang kayak gitu. Jadi tolonglah jangan nipu-nipu lah. Kasihan orang masyarakat bawah nggak ngerti apa-apa yang menjadi korban. Naik diskusi di sini kan nggak bisa apa-apa dia. Oh kalian seperti ini suka nutup-nutup. Lah yang nutup siapa? Lo yang buka sendiri gitu. Yang paling parah adalah ada sekarang grup-grup mereaksi. Grup-grup mereaksi gitu ya. Ada salah bicara kita satu kata, dia reaksi gitu. Hampir room itu 24 jam. Mereaksi umat Islam sendiri gitu loh. Waduh parah ini, kok bisa ada umat Islam mereaksi umat Islam begitu. Yang ini juga ada ini Bang Sondi, serius ini ada seperti ini. Mereaksi kesalahan Banjuma Islam, misalnya satu kata, mereaksi apalah, direaksi gitu. Kita tahu tujuannya apa gitu kan. Kalau lu pengen punya keilmuan ya telepon aja yang bersangkutan. Bang, mungkin yang begini loh yang baik, itu aja udah direaksi gitu loh. Kenapa mesti harus direaksi sih gitu loh? Ya kalau lu punya ilmu misalnya mau berbagi silakan di Japri, atau kalau ingin debat sekalian ya boleh gitu. Ketemu di mana debat, jangan reaksi gitu. Ya reaksi itu tanpa ada hak sanggah dari yang bersangkutan. Anda bebas berbicara, ya, membangun opini seakan-akan Anda yang benar gitu. Ini kan nggak imbang namanya begitu.
lebih baik bersatu aja udah. Tidak ada orang yang sempurna dalam berbicara. Kalau hilap kata ya biasa. Yang penting tidak dalam hal yang fundamental begitu. Wajarlah itu. Manusia kan tempatnya salah. Kita ini kan terbuka untuk dikritik. Tapi kritiknya juga jangan berlebihan. Itu sih pendapat saya teman-teman. Tapi ya biasalah. Dunia ini semakin maju toh, orang bebas berbicara. Tapi yang gak enak itu begini, mereaksi Gimana, Bang? itu persoalan yang sudah cukup lama. Jadi diangkat lagi gitu kan. Karena mungkin dari saudara-saudara kita itu tidak lagi menemukan yang namanya kesalahan selain pada yang satu itu. Sementara yang satu itu kan sudah diberi ini kemarin, ibaratnya sudah diberi penjelasan semua. Ya memang yang nama penjelasan itu tidak akan bisa membuahkan semua orang, tapi setidaknya kan sudah ada klarifikasi mengenai hal itu. Kalau klarifikasi juga belum cukup, ya akhirnya timbul seperti itu, menyudutkan dengan suatu persoalan itu ya bukan baru-baru ini gitu loh. Itu udah cukup lama itu, kenapa itu harus diangkat dan diangkat lagi gitu loh. Nah artinya tujuannya itu bukan mengkritik, sudah ya jatuh penghujatan ke nama Bang Andi. Kalau mengkritik itu di saat dia mempertanyakan dan orang itu sudah memberi klarifikasi dengan alasan-alasannya, ya itu sebenarnya udah clear di situ, nggak perlu lagi. Tapi kalau selalu itu dibuka itu bukan memberi pandangan kritik namanya, tapi menyalahkan, menjatuhkan jatuhnya. Jadi itu kan tidak elok, ya kan tidak elok. Kecuali Dinda Juma sendiri tidak pernah memberi klarifikasi tentang hal itu. Itu udah diberi klarifikasi kok di hadapan beberapa orang yang justru orang itu ada di situ. Nah seharusnya kan dia luruskan. Tapi kembali lagi ke niatnya. Artinya gini, ya tujuan kita ini berkomal ini sebenarnya untuk apa sih gitu loh? Ya kan, apakah untuk mencerdaskan, untuk meluruskan dan sebagainya? Apa untuk memang membuat berita hoax, menyebarkan kebencian? Itu kan kembali ke niat kita. Tapi yakinlah, para netizen kita ini cerdas semua dan mereka tahu apa rasanya garam, apa rasanya gula itu mereka udah tahu. Semakin kita suguhkan seperti itu, yang timbul bukan simpatik lagi. Ya kan, nggak akan timbul seperti itu, apalagi saling menjelekkan sesama kaum kita muslim, itu nggak elok. Kasus itu lagi. Ya itu makanya ini pembelajaran juga lah ya, pembelajaran khususnya buat saya juga. Ya kan, bedanya apa? Bedanya kita ini semua punya aib, cuma aib kita tuh masih ditutupi oleh Allah. Sampai kapan gitu loh? Nah jadi ya memang sangat miris lah. Kenapa itu terus yang diinikan, justru malahan sesuatu hal itu nggak faedah gitu loh, dan mengarang narasi di situ yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Bang Andi? Iya ya kalau bisa sih diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya lanjut. Kalau bisa sih, kenapa silakan. Ini masalah yang Bang Andi sampaikan tadi itu tuh pernah terjadi di Usah dibahas Bang, udah cukup lah, jangan ditanggapi. Enggak, bukan masalah gereja tadi. Oh gereja ya. Iya, masalah gereja tadi. Gini loh, saya kan sebagai pengayom Bang Andi, sebagai pengayom pelindung ada sekitar 50 atau 100 kakak keluarga Nias. Mereka itu semuanya adalah beragama Kristen. Nah, pernah kejadian sama saya Bang Di. Langsung dia minta izin sama saya untuk membangun sebuah tempat ibadah. Nah, karena di situ belum cukup apa namanya? Jadi izin memperjelas pelindung 100 berapa Kristen ya? 100 kakak. Kebetulan saya pelindung mereka. Ya, pelindung mereka. Ya. Nah, dia minta izin sama saya. Kemudian saya bilang, karena telah terjadi kegaduhan. Kan telah ada yang Kristen Protestan, ada yang Katolik. Itu di ini Bang Dasondi, di Pariaman kan ada 2 Bang maksud di. Iya. Nah, itu saya pelindungnya Bang Di. Maksudnya. Jadi saya minta izin sama saya bilang kalau masalah itu kan sudah ada 2. Nah, jangan terjadi gesekan antar kita. Nah,
maksimalkan itu saja yang telah ada tersebut. Kan kalian sebelum berapa? Nah, karena mendengar nasihat saya, akhirnya mereka nggak jadi bikin. Padahal udah nyanyi Bang Andi, Bang Sony, udah nyanyi mereka di itu. Kemudian karena mereka di Bono saya mendengarkan kata saya, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada gejolak-gejolak. Gitu Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Ya Bunda Rama, ada yang mau disampaikan? Ya itu gini ya, mereka itu gini. Yang membuat mereka itu kebingungan karena begini, setiap denom itu beda-beda gerejanya ya. Denom satu tidak diterima beribadah atau bergereja di tempat lain. Contoh, Katolik beda gerejanya, Protestan beda. Mereka itu tidak bisa bergabung, beda jemaat, beda mereka menyetor perpuluhan, jadi nggak bergabung ya, masing-masing mereka pegang nama-nama jemaat itu. Jadi dari suatu daerah yang tidak ada gerejanya di sana, dia kabur, dia lari ke tempat yang ada ini gerejanya. Dan ini dia mau bahwa setiap denom ingin bergereja, ingin punya rumah ibadah. Ya kan nggak masuk akal. Oh cuma 1 biji, 2 biji, 1 kakak, 2 kakak, kok ingin mendirikan gereja, mendirikan tempat ibadah? Nggak bisa lah, tidak memenuhi standar. Ya, bukan masalah tidak toleran, tapi memang tidak memenuhi standar kan. Siapa suruh kalian beda-beda denom? Kalau di Islam, dimanapun sebuah masjid itu nggak ada batasan ya. Pokoknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kami satu di situ. Nggak dipilah-pilih. Nah kalian kan beda-beda denom. Jadi itu oten-oten itu sadar diri. Jangan dikit-dikit karena dilarang membangun seenaknya, membuat rumah ruko jadi rumah ibadah. Kalian bilang kami intoleran. Jangan. Itu otakmu di mana ya? Kenapa? Kalian banyak denom, puluhan ribu denom. Apa setiap denom harus ada tempat ibadahnya? Padahal kalian ini minoritas. Kan lucu. Nah itu. Lanjut Bang. Itulah risikonya kalau terbanyak denom. Belum lagi Yesus only, karismatik, belum lagi Advent hari ke-7. Nah, dan di antara mereka saling mengatakan bidat sesat. Nah, inilah jadi mereka tidak saling satu gereja ya, beda-beda gereja ya. Liturgi mereka, ibadah mereka beda-beda. Ada yang kerasukan roh, ada yang tidak menerima bahasa roh. Oke, kita sapa Bian Pas, Kristen, Muslim. Bian. Bian naik tapi dia ngobrol. Bian, Kristen, Muslim. Oh mama Iya mereka sesama Kristen tuh sering bentrok gara-gara tempat ibadah mereka sendiri. Rudi, Kristen Muslim, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aja Bunda, kepencet. Lagi typing kepencet. Oke bang, siap. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, kadang kita tap-tap ya, coba. Oh iya ya. Oke. Om Lim, selamat siang. Assalamualaikum, Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya di bawah Bunda. Oh oke Bang, cuma mau mengucapkan Assalamualaikum ya Bang ya. Oke Bang, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Islam, apa boleh naik room? Silakan permintaan Bang, tapi ini kan Komal mau diskusi lintas iman ya. Kalau sesama Islam di atas ya itu namanya kajian.
Kita ini diskusi lintas iman, lintas agama ya. Beronda itu belum stay. Coba silakan naiklah 1 menit. Bang Sepul Rambo. Wih, Rambo. Ya ingat Sylvester Stallone ya, film Rambo. Mana lagi? Silakan permintaan. Sniper, ada pula sniper. Coba kita kasih naik. Ada Oten ya, naikin Oten. Ya ini. Sniper Muslim Kristen. Sniper. Muslim Kristen sniper. Itu kan naik pun Naik dong, diam-diam. Ya Allah ya Rabbi. Persiapan ya teman-teman nanti di menjelang 25 Desember nih. Di situ kita beri apa ya? Beri judul Wisata Mualaf di Rumah Hobbit Bolangi. Oke, itu akan saya tampilkan Daeng. Aduh jauh Iya. Bang Andi, kalau dekat, kalau saya bisa cuti, saya cuti ini. Bentar saya kedain dulu Bunda Rama, bentar ya, izin ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya sampaikan kepada netizen yang 1000 ini ya, bahwa pada tanggal atau di tanggal 25 Desember itu akan diperingati sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Yang mencetuskan itu adalah guru kita ya, Bang Zuma. Ya, jadi itu 25 Desember ditetapkan sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Dan untuk tahun ini dipusatkan perayaannya di Bolangi. Wisata Hobbit Bolangi ya, di Makassar. Itu tempat wisata Gurunda ya, tempat wisata Bang Zuma. Jadi teman-teman saudaraku yang seputaran Makassar, seputaran Sulawesi, ataupun ya wilayah-wilayah seluruh Indonesia ingin bergabung ya, segera ya saudaraku mendaftarkan diri di kontak personnya itu 0812 plus 4151 plus 8899. Oke? Segera hubungi saudaraku ya, supaya Anda bisa kehadiran Anda bisa menjadi sesuatu yang diperhatikan. Registrasi. Kalau Anda terdaftar. Terregistrasi. Diregistrasi, maklum ya. Oke teman-teman ya, dan saudara-saudaraku yang tidak sempat hadir ya, taruhlah jarak taruh jauh ya, boleh ya di setiap daerah, di setiap DPW daerah itu merayakan itu ya, memperingati Hari Mu'alaf Sedunia di DPW masing-masing atau di setiap, entahlah gimana bentuknya ya nanti ya saudaraku ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, tapi dipusatkan ya, pusatnya itu akan diadakan di Makassar, tepatnya di Wisata Hobbit Bolangi, wisata Bang Zuma sendiri ya teman-teman. Silakan mendaftarkan diri. Oke, kita berlanjut ya. Biarin dipajang aja Bang Handi ya, biar Iya. kita baca. Kalaupun misalnya Anda jauh, ingin memberikan sumbangsi apapun itu, ya nanti bisa kita, karena ini kan persiapannya nggak main-main gitu. Tentu semuanya tidak ada yang gratis. Kalau ada yang ingin sponsor, nah kita tunggulah. Nanti disalurkan nanti ke rekening Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Nah, bagi yang ingin ikut berpartisipasi supaya acara kita ini sukses, boleh ya ke rekening Yayasan API. Oke, kita sapa Fadlil. Assalamualaikum. Fadlil, assalamualaikum. Oke Bunda, Bang Andi, Datuk, aku izin keluar dulu ya, mau siap-siap mau zuhur dulu. Iya sama saya ke situ nih. Ya, mandi udah. dulu. Iya. Saya juga mau isi keluar ini, hotel di sini juga. Terima kasih Bunda Rama, Bang Andi, Iya, Datuk, udah. Dinda Zuma lagi ini dia. Lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuma lagi Ya, dia.
Bang Andi, Bunda Rahmah, saya mau izin juga dulu ya. Iya, Mau izin Bang. dulu ya. Oh, oke. Oke. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa saudara kita Burhan. Selamat siang, Kristen, Muslim. Muslim Bunda. Oh, Muslim. Alhamdulillah. Emang ada Burhan nama Burhan Silakan, Kristen? Bang. Enggak ada itu. Burhan mah Muslim semua. Iya, alhamdulillah. Sekarang mereka nyamar-nyamar kan, dan pakai Muhammad. Oh, iya aja juga ada, sih. denoten. Iya Bunda. Apa yang disampaikan, Islam. Bang? Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Halo? Halo? Woi Burhan. Oh Burhan. Apa yang kau sampaikan Burhan? Dia pikir dirinya sudah turun. Nini Ida. Assalamualaikum Bun. Bunda Ros. Bunda. Nini Ida. Assalamualaikum. Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahmah. Ya Bun. Sehat Jadi ke selalu. Makassar kan, Bundo? Jadi ke Makassar. Dia kan yang 25 Desember besok kan Bun? Iya, 25 Desember. Ya mudah-mudahan cuaca Bun. Soalnya kemarin suami berangkat jalan putus itu. Tapi kita kan naik pesawat. Kalau nggak jadi berangkat, ini aja kirim ke Bang Hendy aja uang tiket pesawatnya. Insya Allah. Wow, mantap. Mantap. Alhamdulillah. Nggak, soalnya cuaca nggak bagus banget Bang Hendy di Padang, badai hujan ini aja terus. Kesehatan nggak. Tapi lebih terhormat kalau Bunda hadir lagi seperti Hadir. waktu Milad. Amin. Pengennya memang ke Makassar sih, insya Allah. Lihat dulu ini kondisinya. Niat memang mau berangkat sih, tapi nggak tahu ada halangan apa nanti Bang Hendy, Bunda. Masya Allah. Semoga dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu. Emang udah kangen juga sih, udah dari 2019 terakhir ke. Kan ada keluarganya kan Bun? Ada keluarganya. Hanya di sini. ada adik juga itu? di Polda sana. Masya Allah. Perempuan adik di situ di Polda. Polda Makassar. Oke, semoga ini ya. Semoga terwujud insyaallah. Pendeta mula-mula ini Muslim kayaknya, Muslim Kristen, pendeta mula-mula. Bukan, ini mah pendeta garis keras. Oh, dia keras. Salam. Kristen dia. Tapi garis keras dia. pendeta ini tidak percaya kalau yang mati itu anaknya Bunda Maria. Yang disalib. Dia tidak percaya juga kalau Yesus yang dimaksud itu Tuhan. Coba ceritain dulu Pak Pendeta. Biar jelas. Iya, betul. Jadi memang tidak ada literasi tekstual, tidak ada data-data, tidak ada saksi, tidak ada bukti-bukti yang mendukung proses terjadinya penyaliban Yesus itu ya. Tidak ada. Kok ada pendeta sadar begini ya? Tapi kalau kami sih Pak Pendeta izin, memang ada yang disalib. Tapi bukan anaknya Bunda Maria atau anaknya Maria, bukan Yesus Al-Masih yang disalib. Tapi memang ada. Oh iya, betul. Di Al-Quran ya ada yang diserupakan gitu. Setuju nggak Pak Pendeta? Oh, setuju, sangat setuju itu. Tuh Bunda. Ya terlepas dia selain Yesus ya, dia Isa Al-Masih ya. Itu tidak mungkin lah disalib. Dia kan nabi atau rasul kan, apalagi dia Kok Tuhan. ini Islam Bang? Kok Islam? Kok bilang kok pendeta? Kok Islam? Bukan, dia Kristen kok, ini udah lama kita kenal.
Ya maksudnya harusnya bersyahadat sudah lah. Itu kan benar sesuai Bunda Mama langsung ke situ aja. keimanan Santai Islam. aja dulu kali. Nanti Bunda, kalau apa namanya domba-domba yang kita gembalakan sudah bertobat semua, nanti kita arahkan juga mereka ke sana ya. Wih, keren. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Kita sapa dulu. Oke, kalau gitu kita sapa Alia. Muslim. Muslim. Ini saya mau bertanya sama pendeta mula-mula. Oh iya, silahkan Pak. Ini kemarin saya ngeliat masa Al-Quran yang buat ini kata si pendeta mula-mula ini LAI coba. Oh, itu salah ini Pak ya, salah sebut ya. Itu Alkitab yang dibuat di LAI itu Alkitab ya. Salah sebut ya. Oh iya, salah sebut. Tapi jelas Al-Quran, Al-Quran itu ya, di apa namanya, dikoreksi lagi. Al-Quran itu apa namanya, Alkitab yang dibuat di LAI. Kemarin saya kesel banget kayaknya. Sebenarnya sih bukan juga Alkitab, Bang. Alkitab itu nama lain Al-Quran ya. Kalau bisa lebih spesifik Bible gitu aja, terjemahan Bible gitu. Iya. Kemarin kan nyebutnya Al-Quran soalnya Bang. Begitu. Klarifikasi apa salah apa gimana begitu? Iya, salah sebut. Oke. Ya udah, terima kasih. Udah saya dengarkan udah direvisi, salah sebut ya. Ya, siap. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Pendeta setuju ya bahwa semua para nabi itu terkhusus kepada Yesua Amasya itu adalah nabi yang dilindungi oleh yang mengutus dia mulia, tanpa cacat, dan diberi wahyu, diberi firman untuk mengajari kaumnya. Artinya apapun setiap langkahnya itu selalu dibawa kontrol yang maha kuasa, betul nggak? Oh, betul, karena di dalam Alkitab itu sebenarnya apabila tidak dipelintir ya, apabila diyakini, memang seorang yang disebut sebagai Yesus Barabas itu adalah seorang penjahat. Pada mulanya terdapat seorang penjahat yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ya, Yesus Barabas itu kan artinya anak bapa. Makanya di situ dikutip ada sepenggal kalimat mengatakan, hendak siapa yang aku bebaskan? Apakah Yesus yang disebut Barabas ataukah Yesus yang disebut Kristus? Pada dasarnya itu satu oknum dengan dua gelar ya. Makanya dikatakan di awal kalimat, pada saat itu terdapat seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus. Artinya yang disalib itu adalah seorang penjahat yang bernama Yesus. Begitu. Tetapi tidak mungkin kan, mereka Protestan meyakini bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Makanya dikatakan ada dua orang. Secara logika, nama Yesus itu bukan nama rakyat jelata atau nama yang dimiliki oleh semua orang pada zaman itu, karena nama Yesus itu adalah nama terkhusus yang diberikan Tuhan. Begitu. Jadi tidak mungkin ada dua oknum yang bernama Yesus. Jadi ayat itu sendiri di dalam Bible sudah mengatakan, menerangkan bahwa yang disalib itu adalah Yesus, seorang yang terkenal kejahatannya, yang memiliki dua gelar, yang pertama sebagai Yesus Barabas, yang kedua sebagai Yesus Kristus. Begitu. Tetapi itu satu oknum. Simple. Tapi banyak loh yang bertanya-tanya, Anda ini sepertinya Muslim, cara Anda berdiskusi seperti Muslim, Anda bukan Kristen, seperti Anda ini ngeprank gitu loh. Coba dijelaskan dulu identitasnya Pak Pendeta ini, biar orang paham lah gitu loh. Oh gitu ya. Ya jadi memang para pendengar di bawah itu kadang-kadang bisa multitafsir ya, karena saya memang tidak cocok dengan pemahaman-pemahaman mereka. Bukan rahasia umum lagi, memang di dalam pengajaran-pengajaran kekristenan ini ada puluhan ribu denom, ada aliran, karena memang tidak ada pembatasan di sana Anda untuk menafsirkan Bible itu sesuka Anda saja.
begitu. Kecuali kami yang mula-mula. Kalau mula-mula kami ini berdasarkan atau berpondasikan itu literasi tekstual. Jadi kami tidak menambah, mengurang atau memiliki pendirian di luar itu semua. Jadi begitu Bang, yang tertulis itu yang kami imani intinya. Tapi di KTP masih Kristen ya Pak? Oh ya, kalau di KTP ya di situ. Aktif ke gereja mana Pak Pendeta? Kalau kami ada apa namanya perserikatan gitu. Mula-mula gereja Petrus. Gereja mula-mula gereja Petrus. Oh yang di atas batu karang itu ya? Iya. Jadi kami tetap berpegang teguh di sana adalah pengikut-pengikut Petrus begitu. Karena Petruslah yang mendapat kunci kerajaan sorga, bukan Saulus atau Paulus itu bukan, tetapi Petruslah yang mendirikan gereja itu tadi dan pemimpin umat sebagai wakil daripada Yesus. Di sini stratanya adalah Yesus sebagai kepala gereja yang tertinggi, hanya kepala gereja ya. Nah, tetapi pemimpin gereja mula-mula itu banyak di Indonesia ya Pak? Oh nggak ada Pak, cuman satu Pak. Daerah mana Pak? Kalau di tempat saya daerah Jakarta Pak. Jakarta. Boleh tuh saya jalan-jalan Pak, boleh? Saya juga di Jakarta. Oh boleh Pak, nanti bisa kita ketemuan Pak. Saya di Jakarta Timur, Layur, Permai Koja. Nanti kita sambil ngopi Pak di depan Pertamina Maritim Center. Jaktim ya? Iya Jakarta. Rawamangun, bukan? Iya dekat Rawamangun, dekat Arion. Oh dekat Arion sih, terminal. Iya belakang Pulau Gadung. Oh daerah situ, dekat lah dari tempat saya Pak. Sentral Pemuda itu Pak, Layur. Nanti kalau sudah sampai Pertamina. Saya di Layur Pak. Layur ya dekat lah, nanti kita bisa ngopi di Layur. Gitu. Ada yang tahu nomor HP saya di bawah? Tolong ditulis dong biar pendeta mula-mula ini nyatet. Supaya WA ke saya. Nanti kita DM-an, kita bisa ngobrol. Gua nggak ngerti DM-an Pak Pendeta, langsung ke HP saya aja. Teman-teman cepat tulis nomorku, dia Pak Pendeta. Aku bisa kopi darat ngopi-ngopi nih. Supaya kita nggak kena framing loh. Iya. Iya nggak Pak Pendeta, ketemu ngobrol gitu loh. Kali-kali kita ada bisa bantu apa gitu Pak Pendetanya kan gitu. Betul. Tapi Bible kita nggak sama dengan Bible mereka. Kita pakai yang Holy Bible, American Standard Bible. Kita nggak pakai LAI. Tunggu Pak Pendeta, saya tulis nomorku ya. Dicatat ya. Iya Bang Andi. Nah ini nomor saya di bawah tuh Pak. Oh iya Pak. Dicatat Pak. Siap. Nanti ini sudah saya SS. Ya sudah di SS ya. Oke. Jadi menurut Bapak itu di gereja Bapak itu Yesus sebagai apa Pak? Tuhan apa utusan Tuhan apa gimana? Sebagai utusan. Kalau di dalam mula-mula kami tidak mengenal konsep Trinitas, Trimurti atau Tritunggal, itu tidak ada. Tidak ada. Gitu loh. Terus kami di luar daripada konsili-konsili ya artinya. Oh, mula-mula itu artinya apa yang pernah diajarkan oleh Yesua Masia gitu. Iya, yang menerima kunci kerajaan surga Pak. Mula-mula itu artinya pemegang kunci kerajaan itu. Jadi tidak ada keselamatan di luar gereja itu. Sebenarnya Katolik itu menggunakan istilah dari kami. Gitu loh. Artinya gereja yang didirikan oleh Simon Petrus inilah yang harus menjadi pedoman. Artinya jika ada pengajaran-pengajaran gereja-gereja baru atau doktrin-doktrin baru di luar daripada pemahaman kami yang tidak berkiblat kepada Simon Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan sorga, itu kami katakan itu domba-domba sesat. Gitu. Dasarnya kan ada jelas tertulis, barang siapa yang masuk kandang domba tidak melalui pintu tetapi dengan cara memanjat pagar, dia adalah perampok dan pencuri.
Itu sudah jelas. Tetapi kalau di luar daripada gereja kami, mereka menganggap bahwa keselamatan itu bukan dari gereja. Gitu loh. Sementara hak atau otoritas untuk mengembalakan itu kan sudah diberikan kepada Simon Petrus, bukan kepada murid-muridnya yang lain, gitu. Kalau surat-surat Paulus menurut Anda seperti apa? Ya, jadi kami juga kurang sependapat dengan surat-surat Paulus, begitu. Karena Paulus itu kan memiliki riwayat, dia sebagai petinggi daripada kerajaan Roma ya. Jadi dia itu pada zaman itu sejarahnya orang yang bisa menjadi petinggi atau pemimpin daripada orang-orang Roma itu adalah harus dari kebangsaan atau darah keturunan Roma, orang-orang Roma. Jadi nubuat kenabian atau kerasulan itu tidak bisa jatuh kepada orang Roma, apalagi kepada kepaulusan, tidak bisa. Dia harus dari bangsa Israel itu sendiri. Begitu. Dan tidak ada nubuat-nubuat itu tadi. Menurut Pak Pendeta, surat Paulus ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Menurut saya itu adalah hasil karya daripada pemahaman beliau itu sendiri saja, begitu. Karena itu kan 300 tahun ya dari proses kematian Yesus itu ya, tidak sejaman itu ya. Jadi menurut saya beliau itu bukan pelaku yang pertama, bukan pelaku sejarah. Yang kedua, beliau ini tidak memiliki otoritas, gitu langsung. Beda dengan Simon Petrus. Kalau Simon Petrus itu memang sudah diberikan hak untuk mengembalakan, dia ada hak, begitu. Itu tertulis. Simon Petrus lah yang berhak untuk mengembalakan, bukan Paulus. Kalau begini cara Pak Pendeta, itu banyak serangan loh dari mereka. Sudah banyak serangan atau bagaimana? Alhamdulillah karena sudah sering diserang, ya jadi sudah kebal lah ya, bisa dibilang ya. Puji Tuhan, sudah ngapal gitu, sudah gapalan, sudah terbiasa menghadapi serangan-serangan itu. Tapi sekali lagi Pak Pendeta nggak ngeprank kan? Anda bukan Muslim pura-pura menjadi Kristen gitu? Enggak. Bagaimana? Enggak. Oh tidak. Saya memang selain di Komal ini saya beberapa kali memang masuk ke Komal-Komal lain dan perlakuan mereka sama dengan saya. Mereka menganiaya saya juga. Cuman tidak masalah. Gitu. Memang saya datang untuk menghadapi orang-orang yang sedemikian itu, yang melawan firman-firman Tuhan. Artinya apa? Artinya di sini kita melawan domba-domba sesat yang membaca, yang mendirikan gereja, yang memahami doktrin-doktrin di luar daripada gereja kita. Gitu. Memang sudah ada konsekuensinya. Bunda Rama terusin dulu bentar. Bunda Rama, ada yang baru naik Pak Batara Tambunan. Pak Tambunan silakan. Tunggu ada sebentar buka pintu. Kenapa? Oh ya silakan. Ya udah nggak jadi. Oke. Udah ramai pergi juga di Batara Tambunan, silakan, selamat siang. Tapi kalau begini Pak Pendeta, ini bisa benar-benar Anda dicurigai loh. Tapi kalau saya pribadi seorang Muslim sih, Anda bukan Muslim. Cara Anda berbicara, Anda bukan Muslim kalau menurut saya. Oh iya. Gitu loh. Nanti survei membuktikan aja deh kalau kita udah ketemu ya Pak Pendeta ya, supaya nggak ada lagi curiga-mencurigai gitu loh Bang. Oke? Betul. Tetapi mereka tidak heran juga, memang ada denom-denom yang tidak mengakui ketuhanan Yesus seperti saksi Yehova kan. Ada juga itu Bang. Jadi mereka sepertinya nggak asing juga. Iya ya. Banyak ya. Oh, tidak hanya saya ya yang menentang ketuhanan Yesus, itu banyak Bang. Sudah ada denominasi. Banyak lah Pak. Banyak. Ada Unitarian, ada SSJ. Unitarian apa lagi? Iya betul. Karena ada konsekuensinya Bang. Kalau kita menuhankan Yesus itu ada konsekuensinya. Apalagi menganggap Yesus sebagai satu-satunya sang Tuhan.
tentunya konsekuensinya sangat berat. Itu bertentangan dengan sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Kalau kita menganggap Yesus itu adalah Tuhan, berarti adalah kedagingan yang Maha Esa. Itu bertentangan dengan sila pertama, begitu. Apalagi konsep Trinitas, Trimurti dan Tritunggal itu memang harus kita hapuskan, begitu. Oh, kalau saya sih nggak ada mau menghapus ya, biarin saja, itu kan hak orang ya mempergunakan apapun. Tapi kalau area diskusi ya silakan saja mempertahankan iman. Kita nggak maksakan iman, Pak. Jadi kalau kami Muslim itu nggak ada niat untuk menghapus siapapun itu. Kepercayaan orang bebas, orang mau percaya seperti apa. Muslim ya seperti itu. Kita sambut dulu ya, ada lembaran baru. Waduh, ada lembaran baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Hendi, aku mau nanya untuk Pak Pendeta mula-mula sedikit aja baru aku turun ya Bang. Silakan Bang. Kalau perpuluhan ada nggak Bang di apa Pak Pendeta di gereja mula-mula itu? Oh, tidak ada Pak, tidak ada. Ya pula. Oke Bang, cuma itu aja mau kutanya Bang Hendi. Oh iya ya, tidak hanya perpuluhan yang tidak ada, pengampunan dosa juga kita tidak pernah berbayar ya. Baptis itu tidak ada berbayar atau iuran untuk sakramen, mengadakan kegiatan kita tidak ada pernah itu. Meminta biaya dengan jemaat tidak pernah ya. Begitu. Jadi benar-benar kita dari hati begitu. Tidak ada, atau pembangunan, kegiatan itu tidak ada, kita gunakan uang jamaat di situ tidak ada. Pun kita tidak sistemnya tidak memegang rekening ya atau kas, itu tidak ada. Semuanya terbuka, universal, semua orang bisa mengaksesnya. Begitu. Keluar masuk biaya semua dan kami juga sampai detik ini tidak pernah berkekurangan ya. Banyak sekali jemaat-jemaat kami yang bersedia untuk itu semua, begitu. Bahkan ada juga beberapa dari mereka yang sudah masuk ke kami tetapi sifatnya privat. Mereka tidak mungkin membuka itu semua. Tidak mau juga mereka diekspos, tidak. Cuman mereka sudah mengetahui bahwa pemahaman yang sifatnya mencari keuntungan itu memang itu bukan ajaran Tuhan, begitu Pak. Oke, lanjut Bang Hendi. Apa perpuluhan? Perpuluhan itu untuk kaum Lewi aja. Ya nggak Pak Pendeta? Oh iya betul. Jadi kita tidak ada perpuluhan ya. Semua kegiatan kita itu sistemnya sukarela. Tidak ada seperti kita mau mendirikan gereja itu kita tidak menggunakan juga sistem iuran itu tidak ada. Begitu. Dari tadinya kita cuman di tempat yang kecil sampai tempatnya bisa sebesar ini, kami tidak pernah mengumpulkan, meminta, menyimpan uang jamaah, tidak pernah gitu. Pak Pendeta berarti memakai apa itu? Memakai kitabnya, kitab Indonesian Holy Bible, American Standard Holy Bible. Iya. Oke. Udah ya Bang ya, jadi kita turunkan Bang ya. Oh nggak apa-apa bu, itu aja tadi, lanjut aja senior saya kok di sini semuanya. Terima kasih banyak Bang, lembaran baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ini Pak. Tanya dulu Bunda sama Pendeta, korek-korek dulu dia Pan.
Aku selesaiin dulu kewajiban nih. Oh, siap-siap. Jadi Pak Pendeta ini panduannya atau biblosnya, mohon maaf tadi nggak nyimak ya, lebih sepintas ku dengar. Biblosnya atau Bible yang Anda pakai itu apa yang dipakai Protestan atau yang dipakai Katolik? Holy Bible, Bunda Rahma. Ya? Oh ya. Holy Bible. Kalau kita pakai Holy Bible. KJP ya Bang ya? Iya, iya. Ya, Pada dasarnya hampir sama, cuman kita tidak bukan LAI gitu. Jadi tidak ada kata Allah salah satunya. Tidak ada kata Allah. Oh, seperti yang dipakai Pak Denny ini ya, Pak Denny. Iya. Cuma denomnya Pak Denny itu ini Bang, Jemaat Kristus, dan dia beristri banyak. Karena katanya nggak ada larangan beristri banyak di Bible. Itulah ya. Oh iya, Berarti iya. Anda tidak berarti warna doktrin Anda apa Bang? Artinya dalam penegasan doktrin mula-mula ini lebih kepada literasi tekstual yang tertulis, sifatnya begitu. Yang kami sangat anti dengan ayat sisipan, terjemahan, yang intinya menjunjung keesaan Tuhan itu tadi, gitu. Tidak pernah membagi-bagi Tuhan itu di dalam beberapa pribadi, gitu. Itu kami tidak ada anti seperti itu. Dan kami anti doktrin gereja juga. Berarti anti doktrin, tidak mengimani doktrinnya. Berarti Anda ini seperti pengikut Yesus dari Nazaret ya, Nasrani ya Bang ya? Apa boleh dikata Anda ini Nasrani? Ya, bisa dibilang begitulah. Kalau dalam Nasrani itu kan ada yang namanya Mother of God, Father of God, Son of God, gitu. Mother of God, Mama Tuhan, Bapak Tuhan. Iya, Mother of God itu kan terkonfirmasi di dalam Al-Quran, di dalam Al-Maidah. Apakah engkau dan ibu mengaku Tuhan? Itu kan ada artinya pada zaman itu memang ada kaum yang menuhankan dua Tuhan. Begitu disebut Maria itu Mother of God kan, ibu Tuhan. Bapak Tuhan itu ada juga sang Bapa itu Son of God, Yesus, gitu. Yaitu ketersesatan pada kala itu ya. Tapi begini, kalau kita baca sejarah di Yerusalem sana ya, bukan Bible ya, naskah-naskah yang sejaman yang ada pada murid-murid Yesus ini, Hawariun ini, 12 murid Yesus, kan sudah dimusnahkan pemerintah Roma, dimusnahkan. Kemudian dia terkenal dengan perang Makabe, dihancurkan semua. Itu kan ada sejarahnya itu. Oke. Tetapi sejarah naskah-naskah dihancurkan semua. Oke. Sebenarnya di dalam mula-mula ini kami mau buat buku ya. Memang cerita ini turun menurun. Kami percaya ceritanya begitu. Tetapi berbeda dengan cerita yang banyak didengar-dengar orang begitu. Kalau kami percaya memang pengikut Yesus itu kan banyak ditangkap. Jadi para murid-murid itu banyak ditangkap, dan hasil catatan-catatan mereka itu kan diambil ya, disita oleh orang-orang Roma. Nah, itulah yang menjadi bekal Paulus ini tadi. Dari mana dia dapat informasi? Tetapi di dalam penjelasan di dalam Perjanjian Baru atau surat-surat Paulus, dia menceritakan bahwa dia sempat buta 3 hari. Kami tidak percaya dengan itu, salah satunya. Begitu. Dia menggunakan catatan peninggalan dari para murid, begitu. Contoh di dalam persidangan ketika Yesus disidang oleh Pilatus, secara naluri akal sehat tidak mungkin dong ada pengikut Yesus yang menyaksikan itu, kan? Tetapi bagaimana mungkin Paulus bisa menceritakan hal itu, begitu. Artinya apa? Yang mengatakan itu, yang memberi kesaksian itu adalah orang-orang Roma itu sendiri. Jadi kami percaya dengan itu, Bunda, begitu. Iya, betul itu. Karena apa? Landasannya karena apa? Manuskrip Bible tertua itu kan bahasa Yunani. Iya. Codex Sinaiticus, Vaticanus. Tapi begini Bang ya, apapun itu, kalau kita kembali ke pengajaran Yesus, Yesus kan diperuntukkan untuk orang Yahudi, ya kan? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian di Kisah Para Rasul,
Yes, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kemudian dia berpesan kepada murid-muridnya ya, ketika dia mengutus ke-12 murid ini, dia berpesan, bentar, kok ini tersangkut-sangkut, bentar bang. Dia mengutus ke-12 muridnya itu, kemudian dia berpesan, jangan kalian menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke dalam orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Selalu Yesus ini ajarannya diperuntukkan untuk Bani Israel. Nah, saya rasa apapun narasi Anda saudara ya, apapun denom Anda, kalau Anda di luar Bani Israel ini aku rasa nggak nyambung ya. Ini mohon maaf ya, apapun itu. Saya harga itu pemikiran Anda ya. Dan Anda sudah bagus tidak menuhankan Yesus. Anda mengaku jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ya berarti yang diturunkan Petrus. Tapi kalau kita lihat pengajaran Yesus itu tidak menyimpang kepada bangsa lain. Kemudian ketika kita baca Matius 19:28, apa kata? Guru apa sudah ada? Bang Zuma sudah adakah? Silakan kalau mau berdialog dengan sebelum ya. Oh iya iya. Matius 19:28 Bang, kata Yesus kepada murid-muridnya ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi yang akan diperhitungkan Yesus itu ya ke-12 suku Israel. Jadi di luar Bani Israel itu ya seperti ada data kita lihat bahwa Yesus menganggapnya guk-guk. Ya di luar Bani Israel, di luar suku Israel. Ya kan? Setelah Rasul 13:23, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Iya betul. Jadi begini ya. Apakah Bapa yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Bapa yang sama dengan yang disembah oleh Daud, oleh Musa, oleh Nuh, oleh Abraham, oleh Salomo, oleh Zakaria? Apakah dia yang dimaksud sang pencipta yang sama itu? Nah, terus saya rasa sama. Nah, ya, artinya mereka yang mengikuti Yesus mungkin benar Yesus diperintahkan hanya untuk 12 suku, tetapi di luar itu semua ada kaum-kaum yang memang pada zaman itu mungkin disebut ahli kitab ya, ahli Taurat ya, yang dia tidak beriman kepada Yesus, tapi dia percaya kepada Allah Abraham, Allah Musa, Allah Yakub. Nah itulah kami ya yang juga percaya dengan itu. Jadi tidak hanya berlandaskan apakah mula-mula ini hanya berpendirian kepada Yesus, tidak. Kami juga percaya dengan perkataan Musa, perkataan Abraham, perkataan Daud. Kami percaya itu dan kami mengimani bahwa yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan yang sama dengan yang pernah dijumpai oleh Musa dan Abraham. Begitu konteksnya. Iya, itu udah benar. Pengajaran Yesus sudah benar, tapi pengajarannya itu kepada Bani Israel. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya untuk seluruh alam. Kata Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apakah begini juga? Apakah pengajaran daripada Rasul itu, Rasul Muhammad itu segaris lurus ya dengan pengajaran nabi-nabi sebelumnya? Iya. Jadi saya juga percaya dengan itu. Artinya apa? Artinya memang Tuhan mengutus para nabi itu untuk seluruh manusia pada dasarnya. Untuk seluruh manusia, itu salah, tidak ada kaum. Gitu. Enggak, salah. Karena itu pernyataan Yesus sendiri di dalam Matius 15:24. Aku diutus hanya. Ada kata hanya di situ. Oh ya, kami tidak percaya. Hanya, berarti terkhusus. Kami tidak percaya itu ayat sisipan karena tidak ada orisinal teksnya. Tidak ada pertanyaan itu di bawah. Kalau Pak Pendeta mula-mula ini tidak menuhankan Yesus, terus yang dia sembah siapa gitu? Itu pertanyaan di bawah. Dijawab dong, silakan. Oh iya ya.
Jadi kami menuhankan sang sumber itu tadi di dalam terang yang tidak terhampiri, tidak terdefinisikan, tidak terilustrasikan, tidak teranalogikan itu tadi, gitu. Berarti Bapak ya, Tuhannya Yesus. Ya, Bapak. betul sekali. Bukan Yesus ya, Yesus itu hanya sebagai juru selamat ya. Artinya sebagai jalan saja. Bapak itu tadi. Oke, Bapak. Untuk pengajaran mengenal Bapak ini sebagai Tuhan kan bersumber dari pengajaran Yesus. Ya kan? Yesus mengatakan dirinya diperuntukkan untuk umat Israel. Kalau Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Dan apa kata Rasulullah ya di sebuah hadis, apabila telah sampai kepada mereka berita tentang kerasulanku dan mereka tidak beriman kepada apa yang kubawa, Oke. Begini. Adalah neraka. Di dalam mula-mula ini kami tidak percaya, sekali lagi ya saya katakan, kami tidak percaya dengan perkataan Paulus. Kami umat sebelum Paulus, kami pengikut dari Petrus. Ya, kalau Jadi Anda tidak bergereja. Ada tidak bergereja? Gereja mula-mula itu bukan gereja Paulus atau ke arah Vatikan. Iya, apa bukan. nama? Berarti Anda di sinagoge? Sinagog. Enggak, kami yang didirikan oleh Petrus yang di Batu Karang itu, Bunda. Apa itu namanya? Tempat ibadahnya? Ya kalau kami Karena ingat ya, Yesus itu ya di sinagog dia. Jadi Yesus waktu itu memerintahkan akan memberitahu akan mendirikan jemaatnya di atas Batu Karang itu, yaitu Petrus itu tadi. Sampai di situ saja cukup gitu. Yang sudah ke ke zaman Paulus itu kami enggak lagi itu. Enggak pakai. Lebih ke begini, di dalam pengimanan mula-mula ini lebih banyak mengkaji di Perjanjian Lama gitu. Lebih mengkaji ke Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama berarti sinagog dong. Gitu. Orang Yahudi kan sinagog, sementara Perjanjian Lama kita itu kan kita nggak bisa. Kita bukan Yahudi, tidak bisa. Gitu. 5 Torah Musa ditambah para nabi dan sejarah-sejarah itu, Nevin Ketubin itu kan untuk Bani Israel. Sementara Yesus ini kan adalah penerus estafet pengajaran Musa. Aku datang, kata Yesus ya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Taurat ini disampaikan kepada Musa tuh. Betul. Kata Yesus Matius 5, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Digenapi dengan apa? Kasih. Ketika ada perempuan ingin dilempari batu, ya Yesus masuk ke situ kan. Ketika hari Sabat, Yesus bolehlah dia. Mula-mula ini bersunat itu Bunda, bersunat. Bentar, dikit lagi Bang. Aduh, narasi terputus. Jadi saya ingin berkata begini, kalau Anda menjadi pengikut Yesus, Anda seharusnya jadi Judaism. Karena Yesus itu taat dengan hukum-hukum Taurat. Umur 8 hari dia diserahkan kepada Tuhan dan disunat. Itu kan hukum-hukum Taurat. Mamahnya pun taat dengan hukum Taurat. Ya, jadi Yesus penerus estafetnya Musa. Ya, sebelum langit dan bumi runtuh, satu hukum Taurat pun tidak akan batal. Jadi saya tanya, Anda masih menjalankan hukum-hukum Taurat? Ya, masih itu. Berarti Anda sahabat? Iya, ada beberapa hukum-hukum itu masih, kalau di kami masih. Tetapi kami bukan Yahudi, karena Yahudi itu harus ada garis keturunan ya dari bapak. Kita bukan Yahudi. Mungkin apa ya? Ya bisa disebut ahli-ahli Taurat lah begitu ya. Ahli Taurat. Kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti Anda sunat, Anda tidak makan babi. Iya, betul. Tidak makan babi kita. Tapi poin yang dia sampaikan Yesus ini, aku datang hanya kepada domba yang hilang, hanya ada kata hanya loh. Aku datang hanya kepada. Kami tidak menggunakan perjanjian baru, Bunda. Apapun di dalam perjanjian baru yang ada perkataan KJP itu tidak KJP itu. Bang, KJP yang Anda pakai di Holy Bible itu perjanjian baru loh. KJP
Walaupun tidak memakai kata Allah di situ, tapi pakai kata God atau Lord pun, tapi itu perjanjian baru loh. Dan Ya, isinya perjanjian baru hampir kita tidak sama pakai. yang ada di. Terus KJP itu Anda bilang Anda pakai pakai kita. KJP. Oh, berarti bukan KJP dong. Apa yang Bapak pakai? Daripada Saulus dan atau Paulus ini untuk menistakan Yesus itu. Jadi kami tidak percaya lagi dengan itu. Kami lebih ke perjanjian lama saja yang belum di apa namanya, yang sangat sedikit ya literasi yang diganti gitu. Tapi coba ya Bang ya, bukan kita menggurui, coba pelajari baik-baik apa sih ajaran Yesus. Ditujukan kemana ajarannya? Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka aku berdoa. Mereka ini pasti mengikutnya. Dan poin yang paling penting tuh, yang 12 murid ini akan duduk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini kan di hari penghakiman nanti. Berarti yang akan dianggap oleh Yesus itu suku-suku Israel ini. Dan kemudian kalau kita Anda juga tidak pakai wahyu. Nggak pakai wahyu ya, karena tidak mengimani perjanjian baru ya. Tidak mengimani wahyu. Ya. Oh. Ya, artinya perjanjian baru Matius, kita Lukas. tidak mengimani itu. Oh, cuma pakai perjanjian lama. Iya. Di mana pengajaran Yesus di perjanjian lama? Artinya Di mana kita pengajaran Yesus? menggunakan begini, Yesus tidak akan meniadakan hukum-hukum Taurat itu. Artinya kita cuma pakai hukum itu saja, hukum di perjanjian lama. Perjanjian baru itu kita tidak. Itu saja basicnya. Jadi Judaism dong. Kalau perjanjian lama Anda ikuti jadi Judaism. Bukan, kita tidak bisa Judaism. Yahudi itu kan dia harus ada nasab, garis keturunan. Kita bukan dari orang Yahudi. Kita juga tidak pakai itu. Karena bangsa yang hidup di zaman Yesus itu tidak hanya bangsa Yahudi, ada ahli Taurat, ada orang Sabiin, ada orang Majusi, ada banyak bangsa-bangsa. Kenapa Anda ke situ? Karena Anda bukan, karena memang kalau kita baca perjanjian lama, hukum Taurat itu untuk jemaah Yakub. Ya, udah clear situ ya, hukum Taurat untuk jemaah Yakub. Anda kan bukan jemaah Yakub. Anda mengaku menjalankan hukum Taurat. Yesus memperuntukkan dirinya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Jadi apa lagi? Anda memaksakan. Ya. Ya kan memaksakan begitu. Hukum Taurat itu untuk jemaah Yakub Bang, dari perjanjian lama. Anda bukan jemaah Yakub. Yesus berkata, aku diutus hanya. Taurat bukan dari Yakub. Taurat bukan dari Yakub, dari Musa. Kita buka data ya. Taurat itu untuk jemaah Yakub. Tapi apapun yang saya sampaikan ini itu terpulang lagi ke iman Anda ya. Intinya kita ya kan Bang. Udah bagus itu langkahnya, tidak mengimani Yesus Tuhan, menolak penyaliban, tapi tetap Yesus itu untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia seperti Nabi Muhammad SAW. Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, lanjut. Siap, nih kita buka dulu ya hukum Taurat itu untuk Yakub. Jadi apa namanya ininya Bang? Apa namanya denomnya? Jemaat mula-mula gitu, Bang Pendeta. Mula-mula. Apa namanya Bang? Iya, ya bisa disebut mula-mula gitu sajalah. Oh, Mama denom baru. Iya, jemaat Petrus, Simon Petrus. Lo pasti diprotes lagi sama Katolik. Katolik itu mengaku turunannya paus dan paus kesekian itu ya bermula dari Petrus. Iya. Cuman kalau protes nanti Abang. Coba enggak sama juga. Kalau mereka kan masih juga di dalam Trinitas. Sama saja, itu kami nggak setuju. Gitu. Ada pembedanya lagi. Kalau mereka Trinitas, kalau kita kan bukan. Trimurti, Tritunggal itu kita nggak pakai. Konsili-konsili itu kita nggak pakai. Itu Ulangan 33 Bang, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat adalah milik bagi jemaah Yakub. Berarti jemaah Yakub itu kan Bani Israel.
anak-anak Yakub itu yang 12 Bani Israel tuh. Jadi di luar itu nggak ada kewajiban untuk taat pada hukum Taurat. Makanya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada, ada kata hanya terkhusus, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka aku berdoa. Itu perkataan itu kan dikatakan oleh Yesus ya. Nah, jadi kalau kita masih tidak keluar dari lingkup-lingkup itu tadi, catatan-catatan dari Paulus itu ya masih terkurung di situ saja. Itu artinya kami di sini tidak ada anti daripada gitu. Tidak ada ini bang, tidak ada satupun yang kukutip ini yang berasal dari surat Paulus. Ada. Anda tidak mengimani perjanjian baru, padahal pengajaran Yesus di perjanjian baru. Gimana dong? Anda tidak tidak mengimani perjanjian. Kalau tengok ini Anda terlalu memaksakan. Yang tidak itu di catatannya, bukan di Yesusnya. Kalau kita ya percaya dia sebagai utusan saja begitu, tidak di luar itu. Tidak mau kita kalau disuruh pindah ke. Jangan setengah-setengah lah. Kalau Anda mengimani perkataan Yesus, dia adalah utusan. Ya, dia pun berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dia berpesan, coba Matius berapa? Matius 10, domba yang hilang itu artinya apa? Matius 10 nomor 5. Domba yang hilang. Orang-orang yang tersesat kan? Orang-orang yang tersesat. Gini, Musa ini kan diberi Torah, diberi hukum. Maksudnya orang yang tersesat itu apa coba? Ketika, ya ini makanya aku jelaskan tuh. Ketika sepeninggal Musa ini banyak menyimpangkan bang, banyak menyimpang dari ajaran-ajaran Musa. Diutuslah ini Yesus untuk mengembalikan ke mereka supaya kembali taat dengan hukum-hukum Taurat. Nah ini makanya dia bilang yang tersesat itu, yang menyimpang sudah dari ajaran Musa, nah, kembalikan, diutus Yesus. Tapi sayangnya dia tertolak, dia tidak diterima ya. Kalau kita lihat Matius 10:5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu perintah Yesus ini. Iya. Kalau Anda mengimani perkataan Yesus, jangan setengah-setengah bang. Domba yang hilang itu kan ada artinya itu. Iya, orang-orang yang tersesat meninggalkan hukum-hukum Tuhan, hukum Torah. Tidak, bukan itu saja, bukan itu maksudnya. Domba yang sesat itu artinya domba di luar kandang. Ya, domba dia dikatakan domba. Dia percaya. Emang Anda Bani Israel? Begini. Saya tanya, Anda ada keturunan Bani Israel? Jadi begini ya. Artinya domba yang sesat itu artinya domba yang di luar daripada kandang, di luar daripada gereja, di luar daripada gereja. Nggak ada di situ, nggak ada gereja di situ, nggak ada gereja di situ, nggak ada, belum ada gereja. Yesus tuh tidak mengajarkan gereja. Boleh saya masuk sedikit Bunda? Oke, masuk. Saya luruskan sedikit Pak ya, mohon maaf. Jadi domba yang hilang itu tidak bisa diartikan orang di luar bangsa Israel, tidak bisa. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel itu kan sudah terpecah menjadi dua ya, Israel Selatan dan Israel Utara. Pada waktu bangsa Israel itu dihancurkan oleh Raja Asyur. Nah, sejak saat itulah orang-orang Israel itu tercerai-berai. Artinya sudah tidak lagi tinggal di Israel. Ada yang sampai ke Jerman, di Amerika, dan di seluruh dunia itu. Jadi pesan Yesus di Matius 10 ayat 5 ayat 6, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel, itu tetap konteksnya itu tidak boleh ajarannya itu disebarkan ke bangsa lain, enggak, tetap konteksnya ke bangsa Israel yang sudah berpencar ke seluruh dunia itu. Begitu Pak sebenarnya Pak. Oh begini, apakah Yesus itu bangsa dari keturunan bangsa Israel? Iyalah, dia kan dari keturunan Yakub. Dari mana? Dari mana? Siapa nama bapaknya Yesus? Tidak ada.
Nah, artinya dia bukan dari keturunan bangsa Israel. Kalau Anda katakan begitu, dasarnya harus ada keturunan darah. Gitu. Anda kan nggak tahu bapaknya Yesus siapa. Sampai sekarang siapa yang tahu? Ya, karena Yesus ini kan terlahir ajaib. Jadi dia tidak punya bapak, tapi bukan berarti dia itu bukan keturunan bangsa Israel. Ingat ibunya. Iya, bangsa itu Israel orang itu, Pak, Israel, Pak. dari genetika loh, dari darah loh. Nggak bisa mentang-mentang ajaib lahir di Israel jadi orang Israel nanti sampean. Lah, kan ibunya ini, kan itu hanya masalah garis keturunan patrilineal dan apa itu aja kan? Ya itu harus itu tidak boleh dikesampingkan. Kalau dia mengaku orang Israel, dia harus memiliki darah keturunan. Artinya dia dengan Yusuf harus memiliki hubungan darah. Gitu loh. Nah, tapi kan pesan Yesus sendiri itu melainkan pergilah kepada domba yang hilang. Nah, bisa kita buktikan lagi bahwa memang Yesus itu tidak untuk seluruh bangsa. Ketika ada perempuan Samaria, perempuan Kanaan ya, di Matius 15 itu dari ayat 22 sampai 27 itu. Bapak segala bangsa atau bapak bangsa Israel saja, coba? Israel itu bapak segala bangsa. Iya, bukan bapak segala suku loh. Kalau suku di dalam Israel semua ada segala bangsa. Artinya ada berapa bangsa yang ada di dunia ini, coba? Banyak. Ya sudah. Artinya dia bapak dari segala bangsa dikatakan. Iya, kalau kita ambil Abraham bapak segala bangsa, tapi Yesus ini tugas Yesus ini hanya untuk bangsa Israel saja. Makanya Yesus ini walaupun tiap hari itu adu jidat dengan orang Roma, Yesus nggak pernah mengajarkan ajarannya kepada orang Roma, nggak pernah. Iya. Karena memang Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Iya, sekarang gini, Anda katakan harus dari garis keturunan bangsa Israel saja yang boleh mengimani. Sekarang pertanyaan saya, Yesus orang Israel bukan? Kan bukan. Gitu loh. Tapi tugas Yesus hanya untuk bangsa Israel. Ya, tetapi dia juga bukan orang Israel. Nggak bisa. Salah ya. Artinya domba yang dimaksud itu bukan begitu. Loh. Silsilah Yesus di Matius ini Yesus anak Daud, anak Yusuf ini salah ya. Ini di Matius ini. Silsilah makanya kami tidak mengimani. Tidak mengimani itu di Matius itu tidak mengimani. Kok Anda karena pada dasarnya potong-potong, milih-milih ya, sesuai selera Anda ya. Sesuai selera Anda milih-milih ya. Jadi gini loh, Pak. Jadi gini loh. Ini pernyataan Yesus sendiri ya. Bahwa baik berdasarkan Quran juga bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu hanya untuk bangsa Israel. Nah, ini bisa kita buktikan ketika Yesus itu menjalankan visi misinya. Dia nggak pernah bersinggungan dengan orang-orang Roma, orang Yunani, itu nggak pernah. Di ayat mana itu? Loh, ketika Yesus di sidang itu apa enggak berbicara dengan orang? Itu tidak sedang mengajarkan, Pak. Itu tidak sedang mengajarkan gimana Ajaran sih? itu apa? Ajaran itu apa? Ajaran Yesus itu ya kan mengembalikan manusia kepada jalan Tuhan. Ya, dengan cara berbicara toh dengan sesama manusia toh. Iya, tapi di situ Yesus itu tidak mengajarkan, orang Roma, sembahlah Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa, enggak pernah Yesus. Coba Anda baca dulu. Sebenarnya saya nggak mengimani perjanjian baru ya. Coba Anda baca dulu ketika Yesus di sidang. Coba berapa kali di situ? Coba. Ketika Adakah mengimani perjanjian baru, padahal ajaran Yesus di perjanjian baru ini orang emang ada perkataan Yesus perjanjian lama. Bentar. Ada fase. Adakah di situ Yesus itu mengajarkan agamanya, kepercayaannya kepada orang Roma? Ya, ketika dia di sidang. Metodologi cara mengajarkan itu bagaimana coba? Bertemu toh? Berbicara kan? Betul. Ya. Ketika saya ketemu orang Kristen lalu saya berbincang-bincang, ya, yang tidak ada kaitannya dengan agama, apakah saya sedang mengajarkan Islam? Tidak. Semua literasi tekstual, percakapan Yesus itu adalah pengajaran, Pak. Nah, konteksnya ketika Yesus di sidang itu dia tidak sedang mengajarkan.
Gimana sih? Masa ada orang di sidang lagi ngajarin agama? Ada aja Ya, dia kan ini. tanya jawab. Gini Pengajaran Pak, itu harus di mana bentar ya, sifatnya? bentar. Jadi Harus di dalam Yesus sendiri itu mengatakan bahwa untuk yang yang nabi yang universal ya itu diberikan kepada bangsa lain di Begini, Pak, Matius argumen Bapak itu sudah 21. Bentar Pak, sudah bentar Pak. patah dari awal. Bentar, Saya Pak. sudah katakan kalau itu hanya untuk bangsa Israel, Yesus sendiri bukan orang Israel, kan sudah patah. Tapi narasinya. tugas Yesus hanya untuk Israel, itu yang harus Anda ketahui. Makanya tadi saya kan belum selesai ngomong nih. Yesus sendiri itu sudah menubuatkan bahwa ada nabi yang sifatnya universal. Makanya Yesus berkata banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu. Baptislah mereka itu bagaimana Pak konteksnya? Coba baptislah mereka. Makanya baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dari bahasa Yunani pakai kata etnis. Ya, kepada siapa, Pak? Pantata eta etnis. Apa artinya etnis, Pak? Kepada siapa Pak? Etnis suku dia. Suku. Loh, Etnis ada di suku situ dia. tulisan etnisnya, ada etnis di situ. Ada pantata Coba. etnis. Bacalah bahasa Yunaninya itu. Ada seluruh bangsa. Pak, cek bahasa aslinya, Pak. Di situ tertulis pantata etnis. Iya, Bapak tahu kalau itu literasi paper text orisinil dari mana? Bapak pernah Nah, baca ini kodeks? saya paling setidaknya saya menggunakan bahasa aslinya. Nah, sementara Anda hanya menggunakan bahasa ini. bahasa Terjemahan aslinya mana yang lebih bisa dipercaya? Oke, bahasa asli Pak. Sekarang begini, Yesus ketika dia berbicara menyampaikan semua firman-Nya dalam bahasa apa? Bahasa Roma. Dalam bahasa sehari-hari dia menggunakan bahasa Aram. Dalam Ya, bahasa sekarang keagamaan dia menggunakan literasi bahasa yang Anda Ibrani. gunakan itu kan tekstualnya berbahasa Roma, itu kan sudah artinya bukan orisinil teks Pak. Nah, kemarin Anda percaya pakai bahasa Roma. Ini kita pakai bahasa Roma, Anda menolak Saya gimana nggak sih? mengimani perjanjian baru Pak. Nah, terus yang Anda pakai apa sekarang? Ayo. Saya kan cuma di perjanjian lama. Perjanjian lama nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus. Memang saya tidak mengimani di perjanjian baru. Karena apa? Saya Perjanjian percaya- lama nggak ada Yesus. Justru kalau di perjanjian lama memang hanya khusus untuk bangsa Israel saja. Di dalam di dalam dua Tawarikh 31 ayat 31 kayaknya kalau nggak salah itu, bahwa Tuhan itu memasukkan Taurat ke dalam hati orang Israel. Tuhan akan mengadakan perjanjian baru ya dan memasukkan Taurat ke dalam hati setiap bangsa Israel. Nah, kalau perjanjian lama kena lagi Anda. Gitu loh. Saya kan nggak pakai di perjanjian baru Pak. Nah, Anda perjanjian lama, oke, perjanjian lama juga tidak ada perintah untuk seluruh bangsa, nggak ada. Gitu. Iya. Saya kan perjanjian baru. Makanya kan dikatakan Abraham itu kan bapak segala bangsa Pak. Gitu loh. Betul, Abraham itu bapak segala bangsa. Tapi untuk tugas kenabian itu ada yang sifatnya lokal, ada sifatnya universal. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sifatnya lokal. Nabi Muhammad lah nabi universal. Iya. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, hai seluruh manusia. Nggak ada menyebut ke satu bangsa, ke satu suku bangsa, nggak ada. Gitu Pak Pendeta. Iya, jadi begini Pak, di dalam pengkajian kami ya, kami percaya kepada Yesus itu bukan sebagai Tuhan, gitu loh. Bukan Ya sebagai nggak masalah, itu udah ada kemajuan. Ketika bukan Anda sebagai Tuhan. tidak percaya Yesus sebagai Tuhan itu sudah poin plus tersendiri gitu kan. Nah di sini yang ingin saya saya tidak ingin mempengaruhi Anda masuk Islam, kita hanya berbincang sharing ya kan. Nah untuk Nabi ya yang universal itu adalah Nabi Muhammad, sebagaimana yang dikatakan Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Israel. Di mana Pak Nabi Muhammad sebagai Nabi universal itu ayatnya? Di dalam Quran. Di ayat apa itu? Bisa baca?
Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Apa? Bahwa Nabi Muhammad itu rahmat untuk seluruh alam. Di ayat berapa? Coba Bapak bacakan. Bentar ya. Nggak boleh Pak menambah mengurang isi Al-Quran. Oh tidak, nggak berani orang Islam, nggak berani, nggak berani. Coba, ayat apa? Ya. Dia ngajak kabur dari Bible, ngajak kabur dari pembahasan Enggak, Bible. coba kita kan boleh diskusi Bapak tanya saya jawab. Sekarang saya tanya Bapak. Nah, di dalam Al-Qur'an di mana? Coba ayat Di dalam berapa? surah Al-Anbiya 107. Ya, coba baca. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ada ayatnya. Rahmat itu apa, Pak? Rahmat itu keberkahan, ya, kabar gembira. Intinya rahmat itu adalah membawa keselamatan untuk seluruh alam. Nah, itulah Nabi Muhammad, Pak. Nah, sebentar, Pak. Sebelum itu dilanjut, tadi udah saya tunjukkan ayatnya. Jadi gini, memang awalnya bangsa yang dipilih Tuhan itu adalah bangsa Israel. Tapi ada masanya. Masa kapan itu? Masanya Musa sampai Hosea. Nah, setelah zaman Hosea sampai Anda baca nanti sampai kitab Maleakhi, itu isinya pengutukan, terus pengutukan kepada bangsa Israel. Untuk rangkumannya Anda baca Hosea 4 ayat 4 saja. Hosea 4 Anda baca itu, terus Anda baca. Di situ sudah ketahuan bahwa bangsa Israel itu memang akan ditinggalkan oleh Tuhan. Makanya diperkuat oleh Yesus di dalam Matius 21 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Israel. Karena di situ menggunakan kata legoi, bukan goyim. Kalau goyim itu bangsa di luar Israel, artinya jamak. Siapa orang di luar bangsa Israel itu, Pak? Siapa satu orang di luar bangsa Israel? Nah, mari kita lihat siapa yang bisa menduduki ini. Misalnya di dalam Ulangan 18 ayat 19, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Ya, berarti kan gini Pak, konteksnya tadi akan diberikan kerajaan itu kepada orang di luar bangsa Israel, toh? Iya. Ya, itu sudah menjadi tolak ukur. Ya, manusia di luar bangsa Israel bisa menerima kerajaan itu tadi. Satu orang, Pak, di situ, Pak. Satu orang dengan satu orang itu orang bisa mengimani. Siapa di luar itu yang bukan keturunan bangsa Israel? Yesus. Karena Yesus tidak ada hubungan darah dengan Yusuf. Oke, sekarang kita cek ya. Ciri-ciri Nabi yang akan datang itu ketika menyampaikan firman Tuhan, dia dengan Bismi Anoki dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Bismillah. Kalau memang itu untuk Yesus, coba tunjukkan ke saya ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan pakai Bismillah atau Bismi Anoki. Tunjukkan ke saya. Ini ciri-cirinya jelas loh. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu dengan Bismi Anoki, Bismillah, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Ini siapa Nabi ini? Ya, Bismi Anoki, kok Bismillah itu kan yang maha kasih. Tuhan itu kan kita tahu kontekstualnya maha kasih. Artinya Bismi Anoki apa, Pak? Ajaran kasih. Pak, Bismi Anoki apa, Pak? Ya kan? Anda menyebut dengan Bismillah, kata Anda kan? Iya. Gitu. Dalam bahasa Arabnya Bismi Anoki. Ya. Dalam bahasa Ibraninya yang maha memberi. Bismi Anoki kok maha memberi, Pak? Lah apa pengasih. Dengan nama Allah, dengan nama Tuhan, itulah Bismi Anoki. Iya. Makanya diterjemah begini loh, Pak. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, demi nama Tuhan, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, ini Nabi ini siapa? Yang menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan.
Dan kalau kita lihat misalnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 23 akan terjadi pada umat kita. Orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini di Kisah Para Rasul loh. Ketika Kisah Para Rasul itu ditulis, itu sudah terjadi atau belum? Karena di situ dikatakan akan terjadi. Berarti sudah terjadi belum? Ya teologi Anda itu kan di luar gereja Pak, itu tidak bisa diterima. Lah ini anu Pak, kita cari aja dulu. Ini kira-kira ini Nabi ini siapa gitu loh Pak? Sangat luar biasa Pak Pendeta. Walaupun saya seorang Muslim, saya mengakui argumentasi Pak Pendeta. Jangan langsung ngomong Bang, hargai orang yang bicara, jangan langsung main seruduk. Iya, sabar lah Bang, sabar Bang. Hanya menilai secara objektif dan berdasarkan argumentasi Pak Pendeta. Anda bisa beradab nggak sih? Mana aja simut. Ini orang lagi bicara. Jadi ini Pak ya, kita tidak berbicara tentang teologi ini, kita berbicara tentang data. Data yang saya tunjukkan misalnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 23 itu dikatakan akan terjadi. Kalau itu untuk Yesus harusnya sudah terjadi. Tapi ternyata di situ masih dikatakan akan terjadi pada umat kita. Orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu sudah terjadi atau belum ketika Kisah Para Yesus itu datang? Kan belum terjadi Pak. Pak, sistemnya yang namanya belum terjadi itu semenit ini juga belum terjadi. Besok itu belum terjadi. Tapi ketika kata-kata itu bisa terjadi, besok juga bisa loh. 1 jam ke depan juga kan bisa. Oke. Artinya Setelah tidak menunjukkan kata-kata jangka itu waktu, ditulis, oke. Setelah ayat itu ditulis, apakah sudah terjadi? Belum. Tolong kirim-kirim koin dulu Bapak Pendeta di atas ini ya, biar tambah semangat ya. Tolong bawa di bawah ini ya. Kita agak Jangan terlalu ngemis lah Pak Pendeta, santai aja. Iya, santai aja, santai. Iya, coba itu siapa itu Pak? Kira-kira Nabi ya yang akan melakukan peperangan terhadap orang-orang yang membangkang terhadap dirinya. Setelah Kisah Para Rasul tentunya. Itu kan Anda tadi mengatakan Yesus. Justru Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ini udah mematahkan argumen Anda. Karena ini Kisah Para Rasul itu ditulis jauh setelah Yesus terangkat. Sekitar tahun 65 itu ditulis, jarak waktu 30 tahun. Nah, di situ dikatakan akan terjadi. Pak, yang menulis itu siapa? Itu kan bernubuat, Pak. Ya. Itu kan mendapat ilham. Itu mengutip kejadian di zaman sebelumnya, Pak. Jadi di dalam penegasan yang ditulis di dalam Perjanjian Baru itu tidak menjelaskan kejadian yang terjadi pada saat itu, tetapi yang sudah. Jadi semua perkataan kalau yang sudah terjadi kok ditulis akan terjadi, Pak? Gimana sih? Ya kan mengutip, Pak. Ya, coba yang dikutip yang mana coba? Mengkutip. Apa yang di ayat mana dikutip itu? Begini, Pak. Begini, misalnya di dalam Perjanjian Baru itu kan ditulis setelah Yesus terangkat, Tetapi kan itu menceritakan hal ratusan tahun sebelum itu, gitu. Ya. Di mana itu? Di mana? Kan enak kita pakai referensi dong. Di mana apa? Iya semua. Semua yang dituliskan oleh Paulus itu kan itu bukan Paulus, Pak. Kisah Para Rasul bukan Paulus. Ya. Lukas. Ya termasuk di dalam Perjanjian Baru itu, Pak. Itu mengutip kejadian yang sudah terjadi pada zaman itu. Itu mengutip perkataan, Pak. Gitu loh. Iya, perkataan ya di ayat mana, di kitab apa itu kutipan itu, Pak? Kan misalnya gini. Semua, Pak. Begini, Pak. Begini, bentar. Misalnya iblis mengutip perkataan kan. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu di Matius 4 ayat 6. Dikutip dari mana? Dari Mazmur 91 ayat 11 12. Nah, ketika Anda mengatakan itu kutipan, harusnya Anda bisa menunjukkan, di ayat ini loh ada kutipan seperti itu. Sehingga kita tahu, berarti sudah terjadi. Tapi kalau itu belum pernah, nggak ada kutipan seperti itu, Pak.
Begini Pak, ya kejadian itu Pak tidak hanya berdasarkan kutipan literasi tekstual, karena pewahyuan penulisan itu kan berdasarkan pengilhaman Roh Kudus. Ya udah, kalau begitu saya ngalah lagi deh. Sekarang nabi siapa yang memerangi? Ya, orang yang tidak mendengarkan dia. Silakan. Ya, semua nabi-nabi itu Pak pernah berperang. Yesus tidak pernah. Lah, perang itu apa sih Pak? Perang itu? Perang itu apa definisi? Di situ dikatakan dibasmi, Pak. Akan dibasmi, dimusnahkan. Udah, dalam itu ada peperangan juga lah. Berperang semua melawan kejahatan, Pak. Parah sekali. Tidak hanya di zaman Nabi Muhammad, di zaman Yesus, di zaman Daud. Nah, kalau alasan Anda seperti itu, gitu loh. Ingat yang dikatakan di dalam kitab luar biasa, mempertahankan argumen luar biasa. Bentar bang. Aduh, bentar bang, Bentar bang. Kalau alasan Anda itu semua nabi, maka Ulangan 18:19 gagal karena di situ dikatakan seorang nabi, mengacu pada satu orang nabi. Iya Pak, kalau dia katakan semua nabi juga kan nggak. Oh, nggak bisa. Kalau semua nabi nggak bisa Pak, karena dikatakan Ulangan 18 ayat 18 seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, bukan mulut mereka. Mulutnya ia akan mengatakan, bukan mereka akan mengatakan, tapi ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Anda tadi mengacu kepada seluruh nabi, sementara nubuatannya hanya ada satu orang nabi yang ciri-cirinya seperti itu. Ada nabi itu Pak, di antara ada masa ya, di antara Isa sampai ke Muhammad ada nabi loh Pak. Nabi siapa Pak? Kalau di sana Nabi Agabus. Nabi Agabus, bahkan di dalam sejarah Muslim juga ada kok nabi ya yang hadir di antara Nabi Isa sampai di zaman Nabi Muhammad, itu ada nabi Pak. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Ada. Siapa? Enggak ada. Di dalam Islam enggak ada. Ada. Saya coba sebut. Siapa? Ada. Coba ini Saudara Yasuka, nabi yang hadir di antara Isa dan Muhammad masa itu, coba dibantu yang double perangkat ini ya. Enggak ada. Ada. Saya bisa open ke Pak. Oh, enggak, Pak, di Google aja bisa. Kalau saya bisa sebenarnya, kalau saya keluar, coba di bawah ini ada nabi. Cuma di literasi Islam nggak ada Pak. Terakhir itu Nabi Isa baru Nabi Muhammad. Saya cari ya sebentar. Iya, silakan. Di Islam ya, nggak ada. Nggak ada Pak. Kami lebih paham Islam dong. Islam itu ada ribuan nabi, yang diketahui itu cuma 25. 25 itu di Kristen ya? Atau di mana? Ya di Islam lah. Di Islam ya betul. Ya, namanya Nabi Jirjis. Dia hadir di masa di antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Nabi Jirjis. Nabi Jirjis? Iya. Nabi Jirjis itu sebelum Nabi Isa itu. Aduh. Pak, ini jangan ngerubah sejarah. Tetapi enggak, saya di sini bukan kesubstansial itu Pak ya. Kita berbicara bukan masalah itu. Ada namanya Nabi Jirjis. Tetapi substansialnya kan bukan itu. Artinya Pak, itu menubuatkan segala sesuatu yang sifatnya sebelum terjadi pada saat pencatatan itu. Ada masa-masa begitu. Itu Bang Zuma sudah open mic. Silakan turun dah. Loh? Ya, gantian dulu lah. Ini Bang Yakuza aja dulu. Saya nyimak ya. Saya mau sholat duhur dulu. Dilanjut dengan yang lain.
Oke, Bang. Iya, makasih Bang ya. Kita diskusi. Ya, sama-sama Bang, sama-sama Bang. Ya, terima kasih Bang infonya. Nanti akan saya kaji ulang Bang ya. Iya. Saya mau sholat dulu. Oh, sudah mau sholat dulu. Oh ya, Gus ini Muslim. Resting. Kabur. Ah, di Jangan bawah kabur. Di sini hidup pendeta pembelajaran. mula-mula. Kata di bawah ini, Belajaran. Bunda, hidup pendeta mula-mula tapi tidak beri koin. Hah? Gimana? Bagilah koin kalian. Bagilah Kelas. pendeta yang lain Lempar. 200, 300, Bang Juma 700, kita cuma 25. Hah? Nggak semangat aku. Syahadat Bang, syahadat dulu. Udah tak kasih kopi 3 Gila, Bang Andi Selebes dapat 200. Nah, udah tak kasih kopi 3 gelas tadi. Terima kasih Bunda. Tapi udah langkah-langkah, satu langkah kemajuan ya, sudah tidak mengimani Yesus Tuhan, tidak mengimani penyaliban. Tinggal satu langkah lagi ya. Betul. Bahkan saya banyak dapat literasi itu Bunda dari Al-Quran loh. Betul. Malah saya apa ya? Membenarkan loh ya, di Al-Quran tuh enggak ada bohong ya. Cuma saya kalau ngomong kayak gini nanti saya disangka Muslim lagi. Gitu loh. Lautor, Kristen Muslim. Lautlor, Kristen Muslim. Astagfirullahaladzim, saudara. Lautlor. Ngapain kau minta naik kalau dia kau diam? Ubaks 363. Selamat malam. Oh, Islam ya Bang. Oke Bang. Ubaks Muslim Kristen. Ubaks. Ubaks. Ada juga Biksu Tong. Nah dia Biksu Tong. Saya ingat ini ya, filmnya Song Gokong ya. Perjalanan ke barat ya, kemana itu, ke selatan mencari kitab suci. Biksu Tong, selamat malam. Kenapa dia naik ini? Pada membisu. Sotong. Terus ketik naik yang ini. Insyaallah pasti kalau banyak belajar nih Pak Pendeta ini, dia akan ini bersyahadat. Tinggal selangkah lagi. Kita sapa ya, BG Ocir. Selamat malam BG Ocir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Harus ada penyemangat ini kalau guru udah ngobrol. Oh boleh, silakan. Pak Pendeta, cuman satu pertanyaan. Saya penasaran, Pak Pendeta hari rayanya kapan ya? Oh iya. Jadi kami Pak Pendeta. Oke. Kami tidak ada hari raya ya. Kami mensyukuri setiap hari yang diberikan oleh Tuhan itu. Jadi tidak ada hari istimewa ya. Semua tidak ada pilih-pilih hari ini istimewa. Tidak. Semua hari itu istimewa yang diberikan Tuhan. Begitu. Tidak ada hari Saya mengikuti perdebatan Pak Pendeta juga kemarin. Hah? Iya. Semoga Pak Pendeta cepat mendapatkan hidayah ya. Saya mengikuti juga Pak Pendeta kemarin. Dari kemarin saya mengikuti Pak Pendeta mula-mula nih. Bukan mengikuti artinya mengikuti. Yesus saja. Amin ya. Yesus saja. Mudah-mudahan ya. Nanti setelah kita gembalakan domba-domba itu nanti kita akan cari. Nah. Yesus saja pas Pak Pendeta. Cuman satu tadi seperti guru-guru saya yang di sini menyampaikan Pak Pendeta. Umur kita nggak ada yang tahu Pak Pendeta. Semoga cepat menjemput hidayah. Halo, suaraku nggak ada kah? Amin. Ada suaraku?
Ada. Ada. Amin saudara. Terima kasih ya dok. Ada Bunda. Oh ya, gitu saja Bunda. Izin turun Bunda. Iya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nih Gurunda ngomong ini baru semangat nih. Para netizen. Oh, ada Bang Riko di bawah. Awak, selamat siang. Awak. Sepertinya kalau saya di atas ini tidak ada nanti Protestan yang naik. Saya izin turun Bunda ya. Apa Bang? Naik atau tidak? Iya, saya memang sedang memburu Protestan ini. Gak apa-apa, di atas saja sambil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan dikasih tanda lope-lope sama saudara muslim. Tanda santun diskusinya ya. Silakan Bunda, Bang Riko sedikit ya. kalau ingin promosi silakan. Ya, terima kasih. Salam kenal semua buat saudara-saudara dimanapun berada. Saya Riko dari Tanjung Padang Belitung. Untuk iklan dulu ya sebentar, maaf. Kami berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Mohon dibantu. Ada pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi dan sik cumi-cumi. Insya Allah kami akan kirimkan dari Tanjung Padang Belitung melalui parcel secepat JNT. Tidak bisa COD. Cara pesan silakan langsung chat WA saya ada di bio ini. Dan kami bisa kirimkan ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Insya Allah amanah dan halal. Bunda sampai dikit. Oke ya teman-teman, saudaraku sekalian ya, saudara Riko ini seorang mu'alaf ya, dan dia membuat sebuah usaha rumahan, itu empek-empek Palembang, otak-otak apa namanya, ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel isinya abon ikan tenggiri, dan kerupuk ikan tenggiri. Jadi produk rumahan ini yang beliau usahakan ini, tolong dibantu ya, tolong dibantu dengan cara mengorder. Jadi kalau ada yang ingin order dihubungi kemana Bang Riko? WA saya, langsung ke chat ke WA yang ada di akun ini di bio-nya, ada di PT juga ada nomor WhatsApp-nya ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi saya sudah coba loh, Gurunda juga sudah coba, sudah kami dikirimi oleh netizen yang sangat ini ya, mau berbagi ya teman-teman. Jadi boleh mengirim ya ke para debater kalau mau, saudara ya. Dan rasanya gurih, enak, pokoknya gurih, nikmat dan halal. Oke, gitu ya. Jadi segera dihubungi Bang Riko ya, di WA-nya ada di bio-nya di akunnya ini. Enak. Oke. Terima kasih Bunda, saya akan turun kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan ya saudaraku di order untuk membantu saudara kita Riko yang mu'alaf ini. Kemudian kenapa nggak ada Oten yang berani naik ya? Hanya Pak Pendeta yang berani naik. Kenapa? Sebenarnya kalau kalian tuh takut berdiskusi berarti ada sesuatu yang salah. Musariras deh, namanya Musariras. Assalamualaikum, selamat siang. Musariras, Pak Mak turun. Adi Putra, selamat siang. Assalamualaikum, Kristen Muslim. Protestan itu kan ada di abad 16 ketika si Martin Luther protes. Adi Putra, selamat siang. Jadi kembali lagi ku sampaikan saudara-saudara ya. Gambar itu, gambar foto profilku itu, aku share dulu, aku perbesar dulu. Ini oten-oten kemana ya?
Oh, pada belanja ini ya, mau oten-oten pada belanja kali ya. Oh, pada belanja ini ya, oten-oten pada belanja. Noise belakang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Baiklah, kita sampaikan lagi ya, again lagi dan lagi. Teman-teman, saudaraku semuanya, tanggal 25 Desember itu nih ya, berapa hari lagi nih? Kurang lebih 10 hari lagi ya, kurang lebih 2 minggu ya. Hari Mu'alaf sedunia. Ya, dan itu dipusatkan, akan diadakan perhelatannya di Makassar ya, tepatnya di wisata Hobbit Bolangi, itu di tempat wisata Bang Zuma ya, Gurunda ya, situ. Jadi diharapkan saudara-saudara yang ingin hadir tuh silakan menghubungi di kontak personnya ya, 0812 ini yang ada di layar ya, 0812 plus 4151 plus 8899. Segera ya saudara-saudara yang ada seputaran Makassar, ayo kita meriahkan Hari Mu'alaf sedunia ini ya di tanggal 25 Desember. Oke, insya Allah akan diisi dengan kajian-kajian, sholat berjamaah bersama, dan banyak deh macam-macam. Intinya diisi sesuatu yang bermanfaat untuk kita ya. Adi Putra nggak ngomong ya. Apa lagi nih? Aduh. Bu siapa, Bu IP, Bu LP apa Bu IP? Ini dia, boleh dia naiknya ya. Gurunda belum monitor kah? Mana dia tadi udah kutarik? Gimana nih? Karena gak ada oten nih, apa mau rungkat? Host. Bu mama Bu IP, Bu LP, Bu apa namanya nih? Bu IP. Assalamualaikum atau selamat siang kalau Kristen. Bun. Kenapa yang naik pada ini ya? Pada congek. Kan capek Bundo kan. Emosi juga kan, biar bersabar aku emosi juga tuh. Turun dibilang congek. Apa lagi? Adi, selamat siang di. Adi. Memang ada sedeng yang minta, nah ini lagi sedeng. Om Lim, semoga kau tersadarkan dan oh Mama langsung kabur. Baru ku bilang dan oh maaf Bun, kepencet katanya. Ya Bu Ipe. Tuh Bunda Mira baru bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristen apa Muslim? Ke gereja apa ke masjid? Belum standby dia. Ini dong ya. Bunda Mira juga nggak bersuara Bun, apa tuh? Bunda, selamat. Udah naik toh. Aduh. Iya. Enggak terasa malah udah naik. Bun, aku nih moderator ya Bun di sini Bun. Enggak kan?
Gimana coba Kayaknya tengok. Ada pengajuan di bawah, ada pengajuan. Enggak kayaknya enggak. Cuma kayaknya banyak sekali itu embel-embelan di bawah. Gimana? Ada oten nggak? Sebelum tidur nih. Udah jam. Assalamualaikum Bunda Rahma. Sekarang jam 10:04. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jam 10 ya. Sudah Zulyun. Iya Bunda Rahma. Bun. Ada anak kecil. Saya dari Siapa Malaysia. itu ya? Gak bisa ini Dari ada suara Malaysia. bayi, siapa tahu ada yang live. Iya. Apakah tidak ada yang live, saudaraku? Bang Zuma belum stay, belum. Mau sapa Bunda Rahma aja. Bunda Rahma sehat-sehat ya. Saya penggemar Bunda Rahma. Terima kasih. Wih, ada pula penggemarku. Terima kasih, Bun. Memang semalam saya naik pun saya bilang saya penggemar Bunda Rahma. Wih, Sebab karena jangan nggak lupa. ada oten tuh makanya saya naik. Siapa Masya namanya? Allah. Zulfan. Zulyun. Zulyun. Jangan Ya, lupa. Zulyun. Persyaratannya jadi penggemarku itu ya paus. Apa tuh? Enggak. Kok ngefans Memang sama saya- Bunda Rahma memang aja? saya minat Sama sama Bunda Bunda Mila Rahma. enggak ya? Oh gitu ya? Wah, bikin jealous juga. Alhamdulillah. Baru ada Bikin- penggemarku yang naik ini ngomong terus terang begini. Biasanya malu-malu Bikin kucing. ngiri juga nih jadinya. Boleh tanya, Bun. Bunda Rahma, saya udah kali ketiga sapa Bunda Rahma. Masya Allah. Tapi Keren. udah kirim-kirim paus belum? Belum. Enggak bercanda, Bun. Saya bercanda. suka sama Bunda Rahma karena Bunda Rahma kalau ngomong sama Oten tuh tegas. Tegas. Nggak bagi kesempatan Masya Allah. Oten bercakap. Itu saya suka sama Bunda Rahma. Mestinya bilang duetnya Bunda Rahma sama Bunda Mila tuh TOP begitu. Top. Ini kayak penyanyi kita nih jadi duet. Insya Allah ke depan itu ya Bunda Mila ini kan udah mulai banyak dia kuasai data-data Bible. Insya Allah kami akan join dan akan sama Bundo tuh tambahannya tuh sama Bundo. Oten penghujat. Biarlah yang muda-muda aja. Saya mengingat-ingat. Bundo itu ya paling menasehati kita. Jangan Nasihati terlalu ya. gitu. Iya benar. Jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Enggak keras. Enggak keras dia terlalu. Kirimlah Paulus. Kirim Paulus. Janganlah wow buat kirim Paulus. Oke Bun ya, terima kasih banyak. Masya Allah. Oke Bunda Rahma. Izin turun Bunda Rahma. Bunda Ros, selamat kenal. Ya, salam kenal Bunda Ya. Yud. Salam kenal. Kalau kirim paus Bunda Rahma jangan lupa Bunda Mila yang lainnya ya. Insya Allah. Amin. Enggak lah. Yang penting sehat-sehat. Enggak apa-apa. Oke, selamat kenal Bunda apa nih? Bunda Ros. Salam. Benar. Bunda Mila. Bunda Bunda Mila. Ya Bun, kita turun. Semua bunda-bunda penggemar saya. Iya, boleh. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda kan moderator. Kira-kira kalau udah mulai perdebatan sengit, terus perlu tambahan Oten, aku diturunin aja. Aku paling ketiduran nanti. Nyimak sebentar. Kalau lama panggil Bun, Siap, Bun nggak nyawab, berarti aku tidur itu. Soalnya semalam karena juga Bunda Rahma. Hah? Iya. Siap. Begitu. Kalau misalnya udah rame Oten ada guru yang mau naik, turunin aja gitu. Asal jangan ngompol di atas. Apa katanya? Kalau tidur di kombal gak apa-apa, asal jangan pada Ya, ngompol. Kena mereka yang di bawah kan, yang nyimak-nyimak di bawah kena kan. Kalau kalian tidur di atas, oh mama Ini siapa Bun? Water cat. Water cat. Siapa? Gaya sekali ininya. Berarti Dia air punya- kucing ya? Apa? Air kucing ya. Air kucing air. Apa nggak ngerti? Keren Bukan air sekali. kencing.
Itu subjek pakai bahasa Inggris berarti ngomong pakai bahasa Inggris juga ini dong. alat semprot. Water can ya, water cannon ya. Water cannon alat Kucing air. Kucing air. Kucing. Coba yang punya nama ngomong. Assalamualaikum, aku di bawah aja Bun. Salah pencet ini Bun. Salah pencet. Sehat terus yang sudah lama Bang Zuma semuanya. Terima kasih Bang. Selamat Hari Mu'alaf. Masya Allah, ya Bang. Selamat Hari Mu'alaf. Siapa mu'alaf? Cerita Waalaikumsalam. aja lah dulu kalau mau di atas aja dulu. Iya, masih Dia bukan mu'alaf, dia ucapkan selamat mu'alaf. Oh, ketiduran ya. Silakan naik minta permintaan Bang kalau kamu mau ingin menyampaikan sesuatu. Silakan naik Bang ya. Ya, saya tegas kalau dia mau menyesatkan di kemal-kemal kita Bang. Ya nggak boleh biarkan kafir-kafir menyesatkan. Karena gini ya, ini banyak yang rekam. Kalau direkam dan kita tidak counter ucapan mereka, itu bisa jadi pembenaran. Jadi kita harus counter. Gitu ya. Oh, bulat. Oh, bundar. Aduh. Iya, kita harus langsung counter itu, Bun. Iya bener lah. Karena ini direkam. Makanya banyak-banyak mendengar, jadi nyandak. Jadi kayak tadi kan dengerin tempat Abuya dapat sambil ini kan aku dengerin tetap walaupun di bawah kan, tapi begitu dapat tak nyandak ilmunya waktu ke tempat sebelah langsung gue pasang gitu ilmunya. Jadi kan seru juga itu. Soalnya kalau nggak dipraktekin lupa beneran deh. Iya betul, 25 Desember Hari Mu'alaf sedunia. Kalau nggak dibahas langsung gitu kan. Nanti kita ini ya, nanti ada ininya ya, ada apa ya, ada cendramata ya kepada mu'alaf yang berprestasi, insya Allah ya. Oh dengerin aja di bawah, baik Bang. Ya. Bikin itu Bun, kan aku udah bilang kemarin. Oh dengerin aja di bawah, baik Bang. Ya, bikin foto yang gimana buat profile yang itu bisa nggak? Aduh kok gema begini sih. Punya siapa nih, Bun? Apa foto yang ini bisa nggak dijadiin ini profile? Kebesaran nggak? Enggak dong, bisa screenshot ulang ya kali ya. Tapi nggak tahu jadi jelas apa enggak. Iya, screenshot ulang atau bagi aja di PT-PT-nya, di share. Boleh di sharing. Sekarang I know, tapi maksudnya tuh si Bunda Rahma, aku nggak punya yang original gitu loh. Jadi aku nanti mungkin ngambil aja bisa kali. Nanti ku kirim. Jadi aku nanti kirim ke orang-orang. Tapi bisa nih kali, coba aku lihat Bunda Rahma. Oh Bunda Rahma, fotonya Bunda Rahma nih. Kirim lah Bun. Ya iya siap-siap. Karena ini ada di WA. Oh, Kenapa nggak dijadiin itu Bun, nggak dijadiin profile? Belum sempat aja. Nanti. Gitu ya. Mana semua ini ya? Gurunda harus memberi kajian bagaimana biar netizen ini pada ngantuk kalau nggak bukan Gurunda yang ngomong. Iya benar. Kalau kita yang ngomong, perhatikan ya, kalau kita ngomong mereka ngantuk, letih lesu, keluar liur. Tapi Bun, bukannya ngantuk aja, mereka juga menyimak. Aduh, ayo hajar terus, ayo. Jangan ini gitu Bun, ikutan kita berantem Bun. Kadang-kadang saya lihat. Berarti mereka yang provokator semangat. dong. Provokator bener. Wah ternyata tim kompak nih, pernah dibilang begitu kan. Terus saya kan nyari di atas Bunda Rahma mana ya. Wah ini sahabatnya Bunda Mila belum ada nih, belum bisa ini nih dia bilang itu, belum bisa apa namanya, belum bisa apa istilah mereka tuh. Lucu banget ya gitu, aku dinilai-nilai begitu gitu. Nah sekarang aku udah nyampe rumah, terus tinggal bersih-bersih terus jam 10 malam baru nyampe rumah ya. Karena ada urusan tadi. Ini Desember tuh sampai Januari tamu Indonesia banyak. Indonesia kan ungker. Biasanya ada angker ya, ini ungker. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Apa bang? Sehat Disampaikan. selalu bunda-bundaku. Iya bang. Iya. Berapa umurmu sih? Kau bilang kami bunda-bundamu. Berapa umurmu bang? Gaya Berapa ya. umurmu? Siapa tahu kau ini Paling tua kayak sekali. Abu ya. Tunggu Enggak, sebentar. kayak Abu ya. Izin dulu Bang. Ini kalau Iya, bisa iya, siapa silakan. yang bisa turun satu ini? Ada yang ini siapa Ubaks? Boleh Deng. Iya ada. Kenapa? Saya nantikan si Ada Akang. Ya Akang Satria dulu. Mau infokan aja. Oh, Akang. Naiklah. Mana si Akang? Ya bang, dipersingkat bang, apa disampaikan? Ya dipersingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya semuanya ya. Bang Andi, ini barusan saya dapat info banyak netizen yang adu saya kan. Ini di satu channel Muslim dia marah yang Kristen itu, netizen oten itu dibirukan sama dia. Nah terus yang muslim yang ada di channel itu malah di-kick. Nama channelnya itu BMB. Ya buat teman-teman tolonglah, kita kan nggak tahu nih BMB ini siapa yang pemiliknya, nggak pernah ngontek ke kita juga, nggak pernah menghubungi ke kita juga. Kita yang berjibaku di sini, kita yang berdebat di sini, kita yang selalu diancam sama oten-oten di sini. Malah channel itu yang live-nya 24 jam malah mengasih moderator ke Kristen. Harusnya nggak boleh dong, khusus buat muslim itu. Kalau misalkan itu channel muslim, kecuali itu channel oten yang menyamar gitu kan. Ini banyak netizen yang ngadu ke saya Bang Andi. Ya udah Jadi umumkan tolong aja. konfirmasi lah ini ya. Kang, nama channelnya apa yang muslim di situ tinggalin udah, cepetan Kang. BMB Benteng Muslim Banten atau apa gitu namanya. Oh, yang Banten. Ya Kita udah. nggak tahu lah. Kalau misalkan emang benar itu pemiliknya Muslim, tolong hubungi ke kita, minimal hubungi ke Bang Andi. Kan ada WA-nya di Bang Andi atau kalau nggak ke Ustaz Zugi. Itu 24 jam loh live-nya. Gila ya. Kalau misalkan itu benar Muslim, tolong yang moderator Kristennya tolong dicabutin kunci birunya. Jangan sampai mengadu domba sesama Muslim di situ. Malah yang Muslim sendiri pada berantem di channel itu. Kan gila. Ya udah, orang saudara-saudara Muslim yang lagi nonton di situ ya tinggalin aja lah. Kalau yang punya juga nggak pernah speak kok, nggak ketahuan orangnya siapa. Apa namanya Bang? Apa tadi namanya? Tadi udah disampaikan Bunda, ntar dulu ya Bunda ya. Iya, Diulang dulu Akang, nama channelnya apa? Ya bisa jadi kan mengaku Muslim itu channel oten kan, kita nggak kenal, nggak pernah memperkenalkan diri di sini. Silakan Iya, kita Akang. nggak kenal betul. BMB Benteng Muslim Banten. Nama channelnya. Muslim Banten. Tolonglah teman-teman jangan mau ya, teman-teman Muslim jangan mau diadu domba di situ ya. Tolong tinggalkan kita perdebatan sesama Muslim di situ. Jangan sampai terjadi perdebatan sesama Muslim di situ. Ya sebagai pembina, penasehat pembina apologet Islam Indonesia, ya, dipersilakan dulu ke Pak Desugi memberi statement. Silakan Pak De. Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya mengenai hal ini kan sudah dari lama saya menyerukan ya, bahkan sampai saya dituduh iri dan sebagainya mengenai channel-channel liar yang tidak jelas siapa pemiliknya. Itu kan sudah lama saya sarankan untuk ditinggalkan, tapi namanya netizen kan susah dibilangin Bang Andi. Kalau ada apa-apa ngadunya kepada kita. Padahal udah lama itu saya bilang tinggalkan channel-channel yang hanya cari makan dari apa yang kita lakukan. Ya, tinggalkan, mereka hanyalah orang-orang yang cari makan, tidak ada niat dakwah. Tinggalkan. Kalau memang mereka itu punya niat dakwah sebagaimana yang kita lakukan, setidaknya mereka itu izin kepada kita. Ini kita nggak tahu siapa pemiliknya. Banyak channel-channel yang seperti itu, ya, banyak sekali channel-channel yang hanya cari makan dari apa yang kita lakukan, yang nggak pernah silaturahmi, boro-boro silaturahmi,
Izin pun tidak pernah. Ya, yang tidak pernah ikut andil ketika ada galang donasi untuk bencana alam, mana pernah mereka nongol? Saya dari channel ini bang, ikut donasi bang. Ya, kalian ini ngaku Islam tapi nggak punya akhlak. Kalian ini lebih rendah daripada orang-orang kafir kalian ini. Ya, cari makan dari apa yang kita lakukan, tapi kalian nggak pernah minta izin kepada kita. Izinlah kepada kita. Ya, orang yang berbusa-busa mulutnya. Saya tidak ngiri dari apa yang kau dapat, tidak. Tapi sebagai muslim kau harus punya adab. Ya, atau Anda memang kafir yang hanya cari makan dari apa yang kita lakukan, mencari kesempatan gitu. Udah lama ini saya serukan. Tapi netizen ini kayaknya nggak mendengar gitu loh. Tetap aja channel-channel yang tidak jelas itu penontonnya banyak. Sementara kita yang siang malam ya penontonnya sedikit. Ini contoh nih, saya live ini yang nonton berapa nih saat ini nih? Cuma 20 orang nih yang nonton nih. Coba 17 orang. Sementara channel yang tidak jelas ditonton. Berarti kalian ya yang nonton channel yang tidak jelas, kalian itu sudah bekerja sama di dalam keburukan. Ya, karena kalau Anda tetap nonton di channel itu membuat sang pemilik channel itu nggak sadar. Coba kau tinggalkan channel-channel yang tidak jelas itu, jangan ditonton. Nah, dengan demikian mereka itu pasti akan datang kepada kita, minta izin kepada kita. Supaya apa? Diizinkan nanti penonton datang lagi. Tinggalkanlah channel-channel seperti itu. Ya, itu saja yang saya sampaikan Bang Andi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kau Ya, ya. Ada Pak De, makasih Pak De. Jadi bukan kami tidak mau berbagi, tapi sebaiknya marilah sekali-kali, kan ketahui telepon kita bersilaturahmi, saling kenal begitu. Kalau ada hajatan rame-rame kita, jangan bermain sendiri gitu loh, seakan-akan Anda berjamaah. Jadi netizen yang menjadi tertipu kan gitu. Silakan saja, nggak ada masalah kalau tujuannya memang dakwah. Itu lebih bagus kalau banyak yang menyiarkan. Tapi kalau dalam hal ini kita nggak ngerti siapa, netizen tawuran di bawah, tidak dikontrol, nggak jelas yang mana dikasih moderator kunci biru, gitu loh. Ya banyak. Sebenarnya udah lama netizen ini siapa sih, ini siapa gitu loh. Nah hari ini kita instruksikan, memberitahu bahwa marilah menjadi penonton yang dewasa. Jangan sampai Anda niatnya baik tapi Anda salah sasaran gitu. Kami dari Apologet Islam Indonesia itu tidak pelit dalam berbagi ilmu, nggak ada masalah. Yang penting perkenalkan diri. Itu yang penting teman-teman. Karena kami yang diserang loh itu tiap hari. Bahkan kami ditantang baik di dunia nyata maupun di dunia media sosial begitu. Anda hanya duduk-duduk santai gitu, nikmati semua. Tapi kalau tujuannya dakwah no problem, tapi diatur lah. Perkenalkan diri, apa sih salahnya? Kami dari channel ini, misalnya apa tadi? Benteng apa? Muslim Banteng. Benteng Muslim Indonesia. Bukan, Muslim Banteng apa channel gitu ya? Ya kami dari ini bang. Nah, bisa nggak kami bareng-bareng gitu? Ya cakep itu. Tapi kalau begini kan nggak tahu siapa. Anda tahu nggak resikonya kami selama ini? HP kami dihack, HP-nya Banjuma habis semua datanya. HP saya 2 habis semua begitu. Ini resiko tapi nggak ada masalah. Anda tidak ketahuan siapa, berjuang juga enggak, main live kan saja gitu. Ayolah, mari bareng-bareng, nggak ada masalah kok. Kami lagi adakan apa itu? Pembantu dalam hal-hal mualaf, ada musibah banjir, kita bekerja sama. Anda asik-asik aja di sana dengan menampilkan nomor rekening pribadi sendiri. Kan netizen, aku mau menyumbang ke Bang Juma, aku mau menyumbang ke API.
Anda membelokkan gitu loh dengan ngasih nomor rekening pribadi. Nah kan nggak bagus juga gitu loh. Sebaiknya ya mari berjamaah supaya dakwah ini tersampaikan. Itu sih dari saya untuk BMB ya, untuk BMB kalau Anda muslim masuk kemari memperkenalkan diri. Kita beri waktu 1 kali 24 jam. Perkenalkan diri aja bang, supaya ya netizen paham oh ini terafiliasi dengan perjuangan Islam. Tapi kalau Anda bukan muslim 1 kali 24 jam Anda nggak datang, ya artinya Anda bukan seorang muslim. Channel ini mengatasnamakan muslim tapi bukan muslim. Ini lebih berbahaya. Jadi kita beri waktu berapa kali somasi? 1 kali 24 jam. Yang punya channel harus masuk ke sini. Atau sekarang juga karena dia sedang live. Karena Anda sedang live, saya rasa Anda bisa masuk TikTok, masuk ke room sahabat Banjoma untuk memperkenalkan diri. Kita tunggu sampai live ini selesai. Setuju ya? Setuju. Jadi gini, kalau bisa channel-channel yang tidak jelas tolong dicatat, nanti kita umumkan supaya ditinggalkan. Kan banyak banget tuh. Bisa Bang Kian Santang. Itu ke bagian medsos. Hah? Ke Julius itu ke bagian medsos itu. Nah, coba dicatat semua channel-channel yang tidak jelas. Ya. Itu nanti gini. Di grup API Pusat itu dicantumkan, kita kan tahu, kita pilih ini channel ini. Walaupun dia tidak speak up, kita tahu beliau selalu ikut andil misalnya dalam hal apa segala kegiatan. Nah itu nanti kita umumkan oh channel ini tidak gitu. Coba channel-channel itu dicatat semua itu yang melive-kan tapi tidak jelas siapa pemiliknya. Nanti kita umumkan kepada netizen agar ditinggalkan. Saya tunggu ya teman-teman ya, saya lagi nonton dia nih. Saya lihat ada yang nonton 89 orang. Gitu ya. Banyak. Tuh saya lagi nonton 89 orang. Naik aja kemari bang, kita kenalan kok. Apalagi kalau Anda di Banten gitu ya, kita bisa sering kita mengadakan pertemuan. Ada API Jabodetabek, Anda bisa bergabung di sana. Terus kita sering ada pertemuan-pertemuan, saling kenal satu sama lain gitu ya. Ya silakan naik klarifikasi gitu loh. Apa salahnya atau sih? Gini Bang Andi. Ya. Channel-channel itu nanti yang mensiarkan kita wajib pakai logo API. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar Bang. Wajib bentar bang. Ya, wajib pakai logo API. Nah, orang-orang yang pakai logo API itu harus kita ketahui siapa dia, KTP-nya, nomor teleponnya. Aduh ini orang. Assalamualaikum. Lagi ngomong bang, tar dulu. Sabar bang. Ya, jadi orang-orang yang pakai logo API ini harus jelas dia siapa orangnya, KTP-nya, nomor teleponnya Bang Andi. Nah, nanti kalau ada yang coba-coba, ya itu bukan orang API tapi pakai logo API, ya kita sikat gitu Bang Andi. Sebenarnya tujuan kita baik, mari kita berjamaah. Semakin banyak channel, semakin bagus dakwanya kan gitu. Cuman kalau betul. Tidak ketahuan ya bisa kita curiga toh. Jangan-jangan ini bukan channel muslim, mengatasnamakan muslim. Kasihan saudara kita yang muslim nonton mendukung Anda padahal Anda bukan channel muslim, itu yang masalah sebenarnya. Ya udah nanti kita rapatkan itu rencana itu, kita matengkan itu agar channel-channel yang mensiarkan kita harus pakai logo API. Ada setuju yang ya? Setuju Pak deh. Ya silakan Bang Gafa. Siang malam kita yang dihujat, kita yang aduh semuanya kita yang Waalaikumsalam. Ya silakan Bang. Ya, sebelumnya saya minta maaf, ini saya BMB
Basuki, Bang Andi. Bang Andi kan tahu Bang Andi saya yang itu yang BMB. Halo? Ya. Ya. Bang Andi, saya BMB yang dulu sama Bang Andi. Yang mana ya? Belum, udah pernah ketemu. Yang dulu ke itu loh, kita lagi waktu kan saya udah pernah main ke Bang Andi ke sana dulu waktu lagi ada bencana alam. Yang mana ya? Yang sama Bang Aang itu loh. Yang bencana alam. Kan saya tahu Bang Andi kan nama saya. Saya sering WA Bang Andi kok, masa nggak tahu. Saya udah lama ikut ini loh. Kasih Ikut. tahu namanya bang, kasih tahu namanya aja, terus terang aja. Saya Hajiri, nama di KTP Mbak Rahma, Bu Rahma. Kalau ininya BMB saya di channelnya. Saya udah ikut API juga kok. Udah lama saya. Pertama. Oh ya, alhamdulillah bang. Ya itu bang ya. Tolong channel-channel netizen yang dikasih kunci biru itu. Tadi kan ada laporan ke Bang Kian Santang tuh. Itu dicabut bang ya. Iya, yang Kristennya Bang BMP, yang Kristen. Kenapa bang? Dicabut bang. Kunci birunya cabut aja biar sesama muslim gak terjadi perdebatan, gak terjadi masalah di situ. Oh, itu ya. Ada yang itu ya. Itu mas saya klarifikasi di sini, takutnya saya tahu kok. Bang Andi tahu kali, Bang Andi masa nggak tahu sama saya Bang Andi? Enggak, yang penting itu biar apa bang? Ya udah, yang penting abang sudah izin, alhamdulillah abang punya niat baik. Ya ini tolong dijadikan contoh ya untuk channel-channel yang liar yang lain. Tolong Bang siapa BNB ini dijadikan contoh. Ya, Anda minta izin kepada kami, gitu loh. Makasih bang, niat baik Anda bang. Ya, ntar saya dikit klarifikasi pada ya, sebentar pada ya. Ngomong sebentar ya. Saya juga ya kalau emang ini minta maaf kan emang untuk izin emang saya kan sering itu sama Bang Handi juga. Kemudian Bang Handi gimana saya kalau di sini di Banten ini diadain API juga gitu kan, selama ini kan Jabotabek. Kalau khusus Banten gimana? Karena kan Banten ini luas banget Bang Handi. Situ kan saya udah pernah komunikasi sama Bang Handi juga. Nah, Bang Handi kata Bang Handi sementara gabung ke Jabotabek dulu. Nah kalau untuk ini Bade, kalau untuk channel ini saya udah lama banget, udah waktu di Zoom itu saya udah masuk dan ya mungkin udah pada tahu gitu, makanya saya nggak izin. Dan kemarin di Jakarta juga saya kumpul, mungkin nggak ada yang kenal sama saya aja karena saya makan diem. Oh alah, ya itulah. Jadi kita ya mohon maaf nggak kenal jadinya bang. Ya. Kalau Bang Adi saya yakin tahu kok. Kalau Bang Adi saya tahu kok. Saya pernah ke sono kok. Ke Jakarta. Nomor bareng terus ke yang bencana itu di mana tuh lah dulu itu sama Bang Andi. Ada kok video-videonya juga ada. Gini aja bang, ngomong dulu dong di live chat ya bang, sedikit saya di live chat saya ya bang, di live chat BMB kalau ada mengatasnamakan muslim terus niatnya mengadu domba, diblokir aja atau dihapus aja. Siap. Ntar saya jangan sampai sesama muslim di situ saling bersinggungan ya bang ya, biar kita silaturahminya tetap berjalan ya bang ya. Siap. Oke. Siap Kang. Oh yang waktu kita ke Cianjur bareng. Nah itu Bang Andi. Udah tahun ya. Saya bukannya lupa, yang namanya juga saya kan kerjanya banyak. Bang saya ini humasnya API loh. Semalam sampai jam berapa? Ada pelaporan, saya yang temenin, ada kemari gitu ya. Bukan sombong ya bang. Cuman abang ini kan logonya nggak ada. Mestinya logonya. Saya tahu Bang Andi. Saya tahu Bang Andi. Saya ngomong dulu bang. Oke. Ya jadi silakan lebih bagus lagi lah Anda sebagai salah satu API Jabodetabek, niat untuk bantu ya lebih bagus lagi bang, itu cakep itu. Cuman tadinya teman-teman sih yang lapor curiga gitu loh. Ya sebaiknya mungkin pakai logo API supaya jelas gitu. Sekali-kali naik memperkenalkan diri bahwa saya BMB gitu loh. Jadi sekalian promosi kepada netizen, jadi netizennya nyaman. Oh bahwa ini channel muslim. No problem sih kalau gitu bang. Ya, jadi orang tahu BMB ini adalah salah satu media siar dalam diskusi lintas agama, bukan sebagai debater, bukan sebagai pembicara, hanya media siar saja. Kan gitu ya bang ya?
Siap. Ya gitu. Makasih kalau gitu. Tapi Bang Adi enggak, ini saya juga agak ini dong. Tapi Bang Adi tahu kan saya kan? Ingat kan, Iya, masih ingat? lupa inget Bang, udah berapa tahun yang lalu waktu Cianjur itu kan? Ya, yang ke masalah kaos segala itu kan, masalah jual kaos ya kan? Jual Makanya kaos, gua nggak pernah jual kaos, kaos Bang. itu loh yang ada masalah itu loh, kaos punyanya ini, punya yang sebelah. Itu, Emang abang dulu ikut waktu milad api di sana? Ikut, cuman saya nggak inilah lama. Saya kan rumah saya nggak terkenal gitulah. Jadi ya saya mah di pojokan aja Bang Andi. Ya sebaiknya abang ikut dong ngomong, perkenalkan. Apalagi kalau ada Banyuma, perkenalkan diri, foto-foto bareng sama Banyuma gitu loh. Biar netizen paham dulu Mas. Ya siap. Biar netizen juga nyaman di bawah gitu. Itu sih nggak ada maksud lain loh kita. Semakin banyak penonton kan semakin baik gitu loh. Artinya dakwah kita nyampe kan gitu intinya. Siap Bang Andi. Ya kalau ada acara-acara bareng-bareng ya dipromosikan juga di channel Anda. Ini sebentar lagi loh Hari Mualaf sedunia dilaksanakan di Makassar. Ya suarakanlah di sana. Kalau klik baru pin paling atas. Ayo teman-teman netizen dukung acara Mualaf sedunia di Makassar tanggal 24 sampai 25 Desember gitu. Jadi kalau ada program-program API ya didukung gitu loh. Artinya tidak main individu. Itu sih teman-teman ya, ini terbuka sudah bahwa BMB adalah channel muslim. Ya didukung teman-teman. Itu sih dari saya sebagai humas API. Makasih Bang. Oke, sama-sama Bang Andi. Ntar saya juga silaturahmi nanti ke Bang Andi. Soalnya Bang Andi kan udah pindah ya dari tempat dulu itu kan, saya pernah ke sana terus nggak ada, udah pindah katanya. Insya Allah karena emang ada kesibukan. Dan sebelumnya juga saya minta maaf untuk semuanya dan terima kasih banyak juga Bang Andi. Ya. Iya Bang, saya sekarang udah menjadi milioner Bang. Saya tinggal di istana. Dulu kan dikontrakan, sekarang udah di istana. Iya. Netizen banyak yang bilang Bang Andi saya sudah kaya raya, lupa semua orang. Ya nggak apa-apa lah. Amin kalau saya udah kaya raya Bang. Ya saya juga senang lah Bang Andi lah, senang lah ikut senang lah. Kalau udah ini saya dulu kan ya kasihan lah, tapi sekarang alhamdulillah lah Bang Andi udah ini. Ya malah sekarang saya udah kaya. Malah sekarang saya udah kaya raya Bang, udah bisa beli mobil 2 pintu Bang, tapi bak terbuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Desugi juga udah beli mobil nggak ada pintunya. Itu. Tapi kita senang Bang, intinya kita senang banyak channel-channel muslim di YouTube, banyak channel-channel muslim yang menyiarkan dakwah, debat, senang banget. Tapi minimal harus ini dulu biar jelas gitu kan bahwa itu muslim. Ya minimal ada obrolan dulu. Takutnya ini banyak cloning loh. Banyak cloning, takutnya Kristen mengatasnamakan muslim, itu yang ditakutin. Iya. Jadi gini Kang, dulu tuh emang kan saya kan izinnya kan ke lagi JCC ya, ikut itu kan JCC. Dulu itu udah saya udah izin dan udah tau lah karena lama banget kan dalam arti ya saya nerusin, dan saya dulu komunikasi juga sama Bang Andi juga udah komunikasi Bang Andi. Saya BMB yang itu kan pernah ke sana dan gimana kalau diadakan di Banten, khusus Banten, karena kan di Banten ini nggak ada nih, adanya ke Jabodetabek kan terlalu jauh. Kata saya udah komunikasi saya, cuman mungkin karena saya jarang naik ya, naik juga kadang-kadang susah juga sih Kang, naik juga komentar naik juga karena kan memang mungkin basicnya saya nggak ke debat. Yaudah itu aja semua, mohon maaf atas gaduhannya dan terima kasih buat semuanya. Siap. Ya. Pokoknya yang bahasanya indikasi mengadu domba langsung aja disikat Bang. Siap Bang, siap. Siap Bang, siap. Jadi terjawab sudah ya. Jadi BMB ini channel muslim. Tapi belum memperkenalkan diri terafiliasi dengan API. Ya sebaiknya logonya dikasih API. Sering-sering keroyokan kalau kita punya hajatan supaya kita bisa bekerja sama dengan baik. Intinya jangan main sendiri-sendiri lah. Itu aja sih intinya.
apalagi mengatasnamakan api, tapi jalan sendiri ya itu lebih tidak baik. Itu sih teman-teman, udah jelas sudah ya semua ya. Semakin banyak, karena begini loh, saya bagi dua. Ada beberapa channel itu memang orangnya aktif berbicara, debat, diskusi begitu. Seperti Pak Desugi, Bible Berjalan, Bang Juma. Ya, kalau saya kan paling kebanyakan moderator, menjaga ketertiban diskusi. Ya, debat-debat ringan lah. Kan ilmu saya juga belum mumpuni sih soal hal beginian. Bang Juma ya saya naik moderatorin biar terkendali. Dan lain-lain ya, itu bedakan antara channel yang suaranya ada di channel Anda dengan channel yang suara yang punya channel itu nggak ada. Jadi ada dua, ada hanya menyiarkan saja, ada juga channelnya itu orangnya yang ada. Nah, tapi teman-teman yang punya channel, kalau sekiranya di sana, Assalamualaikum Bang Handi, apa kabar? Ya dijawablah, ini bukan Bang Handi yang punya, channelnya Bang Handi yang ini loh, Handi Selebes Channel. Sama dengan di channel saya, Assalamualaikum Pak D, apa kabar? Saya bilang, saya Handi Selebes, Pak D itu guru saya, channelnya Pak D ini loh. Nah gitu. Jadi jangan diterima salam, jangan mengakui lah, jangan mengakui kalau dipanggil, karena bukan Anda, seakan-akan ini menyalahgunakan gitu. Itu aja sih. Lebih baik jujur apa adanya. Saya rasa kalau jujur kan juga berkah. Kan gitu ya? Setuju ya kalau begitu? Selesai sudah? Oke, aman? Oke. Kok suara saya hilang? Ada. Tapi kok di situ ke-mute? Di mana tuh? Di sini ke-mute. Kelihatan ke-mute. Kok bisa ngomong saya? Oh iya, kelihatannya ke-mute berarti ini nge-lag ya. Oh, nge-lag ya. Wah, alhamdulillah dibawa aku sudah jadi sultan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau aku jadi sultan. Sultan apa sih gue nih? Kalau yang telepon jangan dulu deh. Ini repot nih. Masih banyak loh Kang yang di luar sana seperti itu. Banyak, tapi kita kan nggak tahu, nggak kenal. Takutnya ini aja, takutnya akunan cloning aja, takutnya oten gitu kan. Terus memakai nama channel, nama muslim, itu aja. Kalau muslim ya bagus lah, kita senang loh, banyak yang melepan itu senang. Artinya dakwah kita, dakwah Gurunda dan semuanya tersampaikan sama umat gitu loh. Bagus loh itu. Cuma minimal ada koordinasi lah biar kita tahu, oh ini muslim, ini channel muslim, itu aja. Intinya itu ada, ya itu tadi saya ulang sekali lagi ya, ada dua macam channel. Satu orangnya aktif berbicara, karena channel khusus saya nih, saya nggak membanggakan diri, khusus channel saya itu pasti ada suara saya. Bang Juma juga, Zulkifli M. Abbas itu hampir 99,9% itu ada suaranya Bang Juma. Begitu juga Pak Desugi, Kang Satria, dan seterusnya begitu. Jadi bedakan antara channel yang bersuara itu belum tentu dia yang punya channel ya, betul ya? Betul ya Kang, seperti itu ya. Jadi channel itu belum tentu punyanya yang berbicara di situ. Ini harus edukasi netizen juga. Sekali lagi saya ulang, channel yang Anda tonton belum tentu orang yang berbicara itu punya channel itu. Karena hanya ada orang hanya menyiarkan saja. Tapi itu juga dianggap sebagai nilai positif dalam menyiarkan. Tapi mari transparan. Itu aja sih. Jadi ada dua macam ya. Satu channel hanya siar saja, dia tidak punya suara di situ. Satu channel memang dia yang berbicara di situ. Karena ini sumbernya dari satu misalnya sahabat Banyuma live sekarang nih di Komal TikTok misalnya. Tunggu. Orang bebas masuk mengambil untuk live.
Karena tidak ada hak siar kan gitu. Hanya sebagai etika saja. Gitu ya. Jadi yang sering berbicara itu yang diserang, Bang Juma ya diserang. Apalagi saya Pak D dikata-katain lah binatang, ya. Bagaimana perasaan coba? Yang lain yang cuma hak siar diem aja. Bantu doa kek apa kek gitu loh. HP kami dihack, hancur semua ini data-data gitu. Jadi yang sering berbicara itu menjadi objek sasaran. Tapi itu udah biasa, namanya juga jalan terus. Itu sih dari saya teman-teman, mudah-mudahan teredukasi dan semuanya. Jadi saya himbau kepada yang punya channel yang hanya hak siar saja, ya tolonglah kita saling kenal satu sama lain agar jelas. Itu Akang, silakan. Ya, lanjut diskusi. Ada Oten kan nih? Oh, ini Bunda Mila nih. Bunda Mila Oten bukan nih? Itu namanya sentimen. Sentimental. Bang Handi, saya tuh ingat kemarin ada yang ngomong waktu ada Bang Zuma atau di komalnya Bunda Rama, pokoknya ada orang begini naik yang tadi ngomong, dia bilang oh Jabotabek, dia nanya ada nggak di Banten, nggak ada, di Jabotabek aja, terus hilang aja tuh orang. Jadi mungkin aku rasa sama nih orangnya. Dia pernah beberapa kali nanya begitu naik, cuma kita kan nggak ngerti jadi kita diam aja. Jadi ini ada Akang, insya Allah hari Senin ya yang dijanjikan Bunda Mila ya, Senin. Jangan dibahas. Tuh, jangan dibahas tuh. Ntar dulu. Saya nggak punya hak untuk melarang untuk melaitkan loh. Dilaitkan saja bebas kok. Ya, cuma laitkan bertanggung jawab. Itu aja. Kenalilah Dilarang channel. pun boleh itu Bang, kan dilarang lah. Nanti dibilang pelit lagi. Yang kedua ya kenalilah channel yang kamu tonton itu aja. Tapi saya keberatan kalau Anda memanggil saya di sana, Bang Juma panggil Anda di bukan channelnya Bang Juma, tapi terus Anda mengiyakan. Nah, itu yang kurang etis. Misalnya di channel A misalnya, Assalamualaikum Bang Juma, dijawab oleh admin, Waalaikumsalam. Nah, tidak semua suaranya Bang Juma itu channelnya Bang Juma. Tidak semua suara saya itu dan suara Pak D dan lain-lain itu channel yang bersangkutan, karena saya udah bagi dua tadi. Ada channel memang orangnya yang berbicara, ada channel hanya siar saja. Tapi nggak no problem. Itu sih dari saya. Ya, maksudnya Bang ya? Posting ulang maksudnya Bang? Bukan Bu, ikut live di sini. Nah, terus orangnya nggak ada di sini di dalam room. Dia cuma rekam, live-kan. Dia nggak diskusi. Kebetulan ada kesempatan sedikit, izin Bunda Rama. Gini Bang Indi, misalnya ini ada komal-komal atau room-room apologet yang kecil yang nggak ada Oten naik gitu di TikTok nih Bang Hendi. Misalnya kita putar YouTube. Nawaitu kita itu hanya untuk agar pesan-pesan yang ada disampaikan dalam diskusi itu sampai kepada masyarakat atau umat Islam yang agak awam kan gitu. Jadi apakah boleh misalnya saya ini memutar, saya ambil di tempat Bang Zuma atau Bang Hendi, saya putar ulang di TikTok, karena kalau nunggu Oten mereka tuh nggak ada yang mau naik, karena kalau penghujat kalau di komal saya turunkan langsung gitu. Niat kita itu hanya untuk ini Bang Hendi, untuk pesan-pesan agama atau siari itu sampai gitu. Oh, jadi maksudnya Bundo rekaman YouTube-nya Bang Handi, Bang Zuma, Bundo putar di Komal Bundo. Gimana itu Bang? Iya, sebelum Oten naik boleh nggak itu Bang? Ya nggak ada masalah Bunda, cuman ya kalau untuk YouTube itu ya tidak dapat monetisasi itu konten berulang. Tapi kalau untuk entertainment siar-siar dakwah nggak ada masalah.
Itu sih, yang di no problem. Jadi gini ya Bang Zuma. Jadi hari itu karena akun saya kena report pembatasan ya. Akun ini kan sampai 2034 ini pembatasan. Kalau saya live standar aja gitu, nggak kayak dulu lagi. Juga konten-konten. Jadi saya waktu itu seminggu memutar, saya pernah ambil di tempat Bang Hendy, juga pernah saya ambil di punya Ustadz Sugi, saya putarkan. Nggak taunya selama seminggu itu sampai 1K yang nonton, padahal nggak ada diskusi, itu hanya record ulang. Nah, nggak taunya yang melaporkan, yang mereport akun saya itu ada di antara saudara Islam gitu, ada 12 orang yang mereport waktu itu. Waduh. Gitu. Sebenarnya padahal waktu saya gitu. Iya, ada yang mereport Kang. Jadi padahal Nawaitu budaya, walaupun di sana mereka tahulah walau nggak bakal ngasih bunda gitu, bunda juga nggak pakai target apa segala macam. Ini kalau Tapi begini, izin Bunda, sebentar, udah paham. sebentar dikit Bunda Rama. Oh, belum ya? Belum ya? Niat saya itu kalau terkumpul gift itu ya untuk mu'alaf atau untuk perjuangan Nabi, itu niatnya. Jadi yang mereport ini akun yang di sana terjadi diskusi, cuman penontonnya 3-4 orang gitu loh. Jadi masalah penyakit hati juga ini. Itu masih Masalah penyakit hati. Padahal nawaitu saya begitu loh. Seperti halnya saya naik ke room, saya kan jarang bicara gitu ya. Kalau nggak diizinkan saya nggak bicara. Kalau nggak penting saya nggak bicara. Bukan saya nggak bisa atau nggak ini. Memang ilmu kita secara ini saya nggak mumpuni tentang kristologi gitu loh. Tapi sangat sedikit banyak saya paham untuk mendebat atau apa itu. Ya biarlah yang pakar-pakarnya, guru-gurunya gitu. Saya pun nggak ini gitu loh, nggak kepengen saya naik, minta naik, nggak pernah. Kalau nggak dijambak saya nggak bakal minta naik, kecuali itu ada yang perlu disampaikan, itu aja. Sampein. Iya, jadi ada mungkin dia merasa kok Bunda hanya menyiarkan sampai 600, 400 sampai 1K, kita yang udah hujat-hujatan tapi nggak ada penonton gitu. Nah itu kalau saya pikir dia untuk pribadi gitu loh. Bagi saya nawaitu saya ya itu paling untuk anak-anak kita yang mu'alaf atau mungkin sedikit banyaknya untuk perjuangan Nabi gitu ya. Banyak yang berniat begitu Bang Hendy, kita sudah bincang-bincang juga berapa orang gitu ya. Bisa nggak tuh Bun ya kalau kita putar gini, tapi takut kalau nggak ada izin, padahal itu rekod ulang yang diputar di room kita di TikTok doang, bukan di YouTube. Nggak ada kuota kita yang habis, cuman ada nawaitu kita itu pesan-pesan agama itu si Ari itu sampai ke orang-orang yang nggak paham tentang Islam gitu loh. Itu aja sih Bang Andi, kalau memang boleh ini biar ke Ustadz Sugi, ke Akang semua, ke Bunda Rahma, juga mungkin Bang Zuma mendengar atau apa. Suatu saat saya akan putar lagi gitu loh. Sebab ada yang melaporkan saya itu, ada 6 orang dari Islam yang melaporkan. Ya cukup ya Bunda. Ya. Ya. Yang jelas intinya adalah channel yang Anda tonton itu belum tentu channel yang sedang berbicara. Itu intinya. Karena begini ya teman-teman. Anda sekarang lihat di TikTok ya. Banyak yang memakai foto logonya Bang Juma. Banyak memakai foto saya. Mereka buka komal. Padahal mereka bukan muslim. Tujuannya hanya untuk fitnah, menista, bahkan menipu. Oh ini Bang Andi ya, dijawab di DM iya. Mereka
kasih nomor rekening atau kasih nomor dana. Ini sudah ada laporan, kami kumpulkan bukti, akan kami laporkan nanti orang-orang penipu mengatasnamakan kita. Itu yang paling harus diwaspadai. Untuk itu teman-teman, manakala ada yang ngasih nomor rekening pribadi, dicuekin aja. Itu nggak benar, karena kami pakai nomor rekening yayasan. Jangan sampai tertipu, apalagi dana. Kecuali udah kenal bener, udah kenal, udah pernah ketemu gitu. Itu no problem. Tapi kalau dia yang minta duluan, kami dari Apologet Islam Indonesia itu selalu pakai nomor rekening yayasan, misalnya bantuan bencana, apapun itu, membantu saudara kita yang sakit. Apalagi ini ada hajatan Makassar Mualaf Center Indonesia, API di Makassar, nanti itu pasti pakai rekening yayasan. Nah ini yang kita hindari, yang kayak beginian. Untuk itu para netizen, jadilah netizen yang dewasa. Kami tidak larang untuk menyiarkan, tapi mari jujur dalam memberikan informasi kepada netizen. Kita yang capek loh ya, bukan berkeluh kesah. Saya dulu udah mau mundur loh, bener. Saya udah mau mundur, udahlah saya capek gitu loh. Kita yang diserang, salah ngomong kita yang dikritik, dikit-dikit kita yang dikritik. Yang lain cuman menyiarkan saja, duduk santai, menyiarkan. Kita yang bertanggung jawab loh apa yang kita omongkan. Bayangkan, sudah beberapa debater Islam tuh di LP-kan ke polisi gitu loh. Nah di luar sana ya diam-diam aja. Kemana Anda gitu loh? Anda yang menyiarkan asik-asik, Baju Mak di LP-kan, semua Mbak Nora di LP-kan, semua di LP-kan kan gitu. Tapi Anda cuman duduk diem begitu. Mana rasa kepeduliannya kan gitu. Jadi netizen juga harus dewasa bahwa yang berbicara itu ya belum tentu yang Anda dengarkan itu dia yang punya channel. Itu sih intinya dari sana ya. Oke, makasih, silakan. Oke, baik. Ada yang bertanya di bawah ini ya, lensa New Muslim punya siapa ya? Nah, ini lensa New Muslim sering mengambil atau sering melive-kan perdiskusian ya, tapi dia selalu berkontribusi terhadap API ya, dia selalu berkontribusi ya. Ini lensa New Muslim. Jadi begini ya saudara-saudaraku ya, sebagai sesama Muslim yang tentu punya hati ya, nggak ada, bukan kami meminta, ini hanya menghimbau gitu loh, hanya menghimbau ya. Mereka ini ya, Bang Lensa New Muslim ini, dia ada punya rasa gitu loh. Dia bukan cuma mengambil konten, tapi setiap ada kegiatan API dia berkontribusi ya, mengirim ke rekening API ya, ke yayasan ya, bukan ke pribadi. Inilah namanya apa ya, timbal balik dari apa yang selama ini dia membuat konten-konten, dia melive-kan apa yang misalnya ada perdiskusian Bang Zuma, Bang Andi atau semua orang-orang di AF ini, tapi dia dengan kesadaran sendiri dia berkontribusi tanpa kita memerintahkan ya, tanpa kita menghimbau. Nggak ada aturan-aturan itu ya. Tapi ya, sebagai sesama Muslim ya tentu punya rasa lah kalian ya, yang dengan bebasnya mengambil konten-konten ini, melive-kan di YouTube Anda, tentu Anda punya rasa lah begitu ya saudara-saudara. Saya hanya menghimbau, ini bukan sebagai suatu ketetapan ya, tapi himbauan. Contohlah saudara Muslim, lensa New Muslim ini sering setiap ada kegiatan API, beliau berkontribusi, bahkan hadir langsung ketika di Bandung sana ya, beliau hadir. Gitu aja ya saudaraku ya. Ini bukan juga hadir. Ya, Bang. Di Makassar juga hadir. Di Makassar juga hadir. Itulah ya bentuk kepeduliannya ya, bentuk kepeduliannya kepada yayasan yang kita cintai ini. Karena kita di bawah sebuah yayasan. Siang malam Gurunda, Bang Handi, ya tengoklah berapa waktu diluangkan untuk berdiskusi ini. Anda dengan seenaknya mengambil rekaman-rekaman ini atau melive-kan langsung ya, punya hati lah sedikit ya saudaraku ya. Kita aja ya, saya himbauan loh. Silakan Bang Hadi. Gini aja deh,
Netizen kan paham siapa yang paling sibuk. Hampir 1 kali 24 jam. Terus siapa yang mendapat hinaan dari netizen, dari Oten? Kita dibilangin binatang lah, Banyuma dibilangin binatang lah. Ya, resikonya loh sebenarnya enakan berhenti sih kita apa ya? Banyuma udahan lah kita. Biar mereka ini ada konten nggak kira-kira begitu? Saya udah mau hentikan dulu kalau bukan almarhum bapak angkat itu ya. Meminta saya untuk kembali, enakan jadi saya kembali jadi ojol aja deh, enak tuh ojol, aman gitu, nggak ada gosip-gosip gitu. Sehari dapat 300.000, uang makan 20.000, uang bensin 30.000, ya lu bayar kemana gitu ya, cukuplah 150.000 sehari, cukup loh itu bang. Enakan ya kali ya, mengundurkan diri jadi ojol kembali. Saya kan ojol bang, saya sultan ojol. Ojol kok dibilangin sultan? Saya ojol dulu Pak deh. Yang penting halal kan? Ya halal, alhamdulillah. Jadi ya punya rasa lah, punya hati lah teman-teman yang ini ya. Dan harus Rumah saya, menjelaskan bahwa bunda, ini rumah saya didatengin orang. Ada yang bertato, udah badannya. Saya hadapin dia, ada apa? Gitu loh. Ya orang yang orang yang live, orang yang live kan nggak ada resiko. Gitu. Berisiko loh kita ini. Di LP kan kemana-mana. apa nggak bisa dipantau itu Daeng, Bang Handi, dipantau yang live itu yang nggak ada izin. Capek bunda. Habis capek lah ngurusin kayak gitu. Yang gue urusin ini sekarang ini, siapapun yang datang ke tempat saya, ayo mau baik-baik, ayo. Itu aja. Tapi kalau hanya menyiarkan kan aman, nggak ketahuan orangnya siapa. Tapi kan itu ilegal kan, mengambil konten orang, mengambil, aduh. Mute dulu bang. Yang legalnya ya legal aja, yang penting kan dia niat dakwah. Tapi netizen yang harus cerdas, bahwa sekali lagi saya ulang, tidak semua yang Anda monitor suaranya yang ada itu adalah dia yang punya channel. Bang, Daeng. Ntar dulu, bunda, saya masuk dulu. Channel itu ada asennya. Asen Ya, itu adalah, ntar dulu, ya. Channel itu ada asennya. Asennya itu adalah pendapatan dari penonton yang nonton iklan. Gitu ya. Jadi tiap bulan itu gajian ke yang punya channel. Nah, Anda yang hitung aja sendiri seperti apa. Kira-kira. Silakan bunda. Ya, sekalipun itu konten yang diambil itu dia live-kan langsung perdebatan, yaitu dakwah, tapi itu kan menghasilkan karena dia live-kan di YouTube-nya, menghasilkan, ya berperasaan lah. Bukan kita pakai standar harus begini begitu ya, atau harus ada target begini. Ya, kami hanya mengimbau rasa gitu loh, perasaan Anda. Ya kan, ini kan yang Anda sharekan di YouTube Anda pasti ada penghasilan. Kalau udah ada penghasilan ya, kalau ada kegiatan api ya tolong didukung. Nggak ada ketentuan harus begini begitu ya saudaraku ya. Cuma rasa aja yang kita himbau ya sebagai sesama Muslim yang tujuan kita memang berdakwah. Oke, itu aja ya. Hanya menghimbau saudara-saudara hatinya, perasaannya. Bang Handi yang teriak-teriak menghadapi kafir-kafir penghujat, kalian ongkang-ongkang kaki menerima penghasilan dari YouTube, ada acara di API, ada saudara kita yang kena musibah, ada bencana alam, ya berpartisipasilah saudaraku ya. Contohlah lensa Muslim itu, Masya Allah ya, Masya Allah, beliau nggak ada tedeng. Sebenarnya gini loh bunda, enakan itu diam, melivekan saja. Udah, tidak ada serangan gitu.
Diam, melaipkan saja. Problem kalau terjadi salah bicara di dalam, yang berbicara yang bermasalah. Aku sih maunya begitu. Aku sih maunya diam aja, melaipkan. Paling ngobrol aja sama netizen di live chat. Gitu kan. Aku nggak ikut bertanggung jawab di dalam diskusi itu. Ya kalau misalnya Banjuma kebablasan, ya Banjuma yang dilaporin. Gue live-kan aja, bodo amat. Kenapa sih kalau begitu? Kalau Bang Zuma live itu Bang Hadi tidak ada, itu aku was-was loh. Karena Bang Hadi kan bisa ini, harus datang ini memoderatori. Ya namanya oten-oten memang sengaja memancing kadang ya. Maunya begitu ya, diam, kita aman. Ya nggak bisa begitulah. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan Banjuma bicara kalau kebablasan saya. Karena ini udah sepakat sama almarhum. Jaga Julkifli Mabas. Tegur dia kalau dia kebablasan. Jangan sampai terpancing oleh netizen. Jadi bukannya saya berani memotong dia, karena wah ini harus dipotong nih. Saya mute kadang-kadang Banjuma supaya ngerti gitu loh, supaya tidak sampai kejauhan karena begitu. Karena Banjuma ini adalah aset kita, adik kita, anak kita, kakak kita, om kita yang harus dijaga. Bukan berarti menghentikan dia berarti kita kurang ajar, enggak. Ada waktu-waktu momen tertentu. Makanya saya selalu ada di sana saat beliau ada. Itu kira-kira, Bunda. Setuju memang. Saya aja, kalau saya udah ada di atas, Bang Hadi belum ada tuh, aku share, aku cari di mana ya, aku bagi-bagi di mana. Kemarin itu di mana Bang Hadi itu tidak ada. Sibuk ya. Enggak ada mengeluh saudaraku, ini kita hanya menyampaikan isi hati. Tidak ada mengeluh. Ingat ya, selama nyawa dikandung badan, selama lisan ini masih bisa berucap, insya Allah kami akan masih ada di barisan ini. Selama lisan ini masih bisa berucap, insya Allah kami masih ada. Ya namanya juga manusia, Bang Handi kadang ngomong gitu ya, tapi itu hanya apa Bunda ya namanya. Ya Bun. Ini Bun, sekalipun misalnya Abdi tidak menentukan aturan atau standar untuk melive-kan bagi orang-orang yang nggak jelas gitu, sekalipun dia anggota Abdi, tapi itu menghasilkan mendapatkan monetisasi dari apa, ada selerinya dari YouTube, itu kalau kembali ke ajaran Islam sama dengan mencuri loh Bun. Kembali kepada halal dan haramnya, nggak boleh. Itu kan menghasilkan uang tanpa izin, berarti kita mencuri, sama mencuri buah di halaman orang terus kita makan. Makanya harus permisi, harus permisi. Itu ya, betul. Kemarin aku ngomong sama siapa ya, yang aku bilang, aku boleh nggak ini daftar ulang? Oh, ini apa, siar ulang? Kok nggak salah sama Bang Zuma deh, kalau nggak sama Brunda. Ingat nggak Bun, yang waktu bukan yang sekarang naik, yang waktu kira-kira sebulan yang lalu. Tuh saya kalau share ulang ini, oh nggak apa-apa katanya. Tapi kan istilahnya kita permisi gitu loh. Ya ini aja, akhlaknya aja itu kalau aku bilang, kalau memang nggak ada aturan yang formal gitu loh. Tapi secara pribadi ya permisi lah sama yang punya gitu kan. Kalau YouTube kalau nggak salah nggak boleh tuh ya diulang acara 2 kali tuh kalau nggak salah, tapi aku nggak ngerti juga ya. Iya. Kan ada video, ada live. Kalau di video terbatas aja nggak. Intinya itu cerdas menonton. Apa yang Anda tonton cerdas, gitu loh. Halo, selamat siang saudara. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ada siapa ini? Bintang Utara ya? Yes. Kenapa nggak Bintang Selatan aja Bang? Ya, mungkin ya karena asalnya dari Sumatera Utara, jadi bintangnya Sumatera Utara lah. Oh, karena dari Sumut ya Bang ya? Yes. Jadi ada bintang dari Sumatera Utara. Mantap itu Bang. Yes. Terus bertahan. Yes. Anda Kristen apa gimana Bang? Kristen.
Kristen itu adalah agama yang sesudah Yesua Amasya nggak ada ya Bang ya. Jadi di zaman Yesua Amasya itu ada, Kristennya belum ada ya Bang ya, betul ya? Yes. Jadi Yesua Amasya, ibunya, adik-adiknya, keluarganya bukan Kristen ya Bang ya? Ya Kristen lah. Bukan lah, Bunda Maria bukan Kristen lah Bang. Gimana sih Abang ini mah? Maksud Abang Islam itu? Dia itu tauhid, menyembah satu Tuhan. Jadi dia ikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Yang namanya Gitu, Bang. Maria ya Kristen. Setelah anaknya cukup umur menerima wahyu dari Sang Pencipta, menjadi utusan Tuhan, Yesua Amasya ini ya ikut terhadap ajaran yang diajarkan Yesua Amasya untuk Bani Israel, begitu. Ajaran itu Sema Israel, Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Jadi Bunda Maria ini adalah seorang manusia yang dipilih oleh Sang Pencipta untuk melahirkan seorang anak. Ya, dia adalah wanita sangat taat dan patuh atas perintah Tuhannya. Dia enggak menerima perintah, dia perintah patuh. Dia bertuhan satu. Bunda Maria ini Bang, gitu Bang. Iya, Bapak yang di surga kan? Iya, Tuhannya Maria itu bukan Yesus Bang. Tuhannya Maria itu yang mengutus Yesus. Setuju nggak Bang? Iya, Bapak yang di surga. Iya. Jadi Tuhannya Maria itu Bapak di surga, Tuhan Anda itu anaknya Maria. Jadi Tuhan Anda dan Tuhannya Maria beda, betul? Yes. Nah, jadi sama seperti kita kan? Kepercayaannya Maria. Islam Muhammad kan? Iya, tapi kami nggak menuhankan Nabi Muhammad Bang. Emang Anda nggak tunduk takluk kepada Nabi Muhammad? Tunduk wajib aturannya. Tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan. Berbeda. Definisi menuhankan itu apa itu emang? Ya, Anda menyembah toh? Hah? Anda menyembah Yesus toh? Yes, makanya saya menuhankan Yesus. Iya. Kira-kira apa yang melatar belakangi Abang mengatakan Yesus itu Tuhan Bang? Apa kira-kira? Ya karena saya memuji Dia, menyembah Dia. Makanya saya Tapi waktu Yesus hidup, Dia tidak pernah menyembah dirinya. Dia menyembah Tuhannya juga. Iya, itulah Bapak yang di surga. Iya, artinya Tuhannya Yesus beda dengan Tuhan Anda kan gitu ya? Yes. Ya. Yesus bertuhan, Anda tuhankan Yesus. Anda jujur di sini. Itulah Bapak yang di surga. Kenapa Abang tidak menyembah aja Tuhannya Yesus Bang? Kenapa nggak menyembah Tuhannya Yesus? Kenapa Yesus yang disembah? Ya sama-sama kami sembah juga itu ya, kan nanti kita kan masuk ke surga juga. Jadi sembahmu dua gitu? Yes. Oh, sembahanmu dua. Yes, itu nanti buat saya sembah di surga. Kan udah dibilang sama Yesus itu, "My Yesus kan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu." Sama itu sebenarnya Islam juga kan Muhammad. Jangan lebih kenyamain Bang kalau nggak ngerti Islam gitu loh. Jangan ada sok tahu kalau nggak tahu, nggak enak didengar loh. Pernah dengar lagu nggak? Muhammadku dengarlah. Anda berseru-seru sama siapa itu? Menyeru kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya. Selesaiin dulu, dengerin. Itu namanya sholawat, memuji beliau. Iya, Anda berseru-seru sama Nabi Muhammad kan? Beda. Berseru itu Bang tidak menyembah namanya. Jadi Abang ini kok bahasa Indonesianya kurang matang ya gitu Bang. Perbaiki dulu bahasa Indonesianya. Anda kan berseru-seru sama Muhammad kan, itu kan? Berseru itu artinya bersolawat, sama dengan Yesus juga. Anda salawat itu hosana. Semoga keselamatan terhadap sama seperti Yesus. orang Yesus, kekasih jiwaku sungguh ku percaya padamu, kan gitu kan? Itu tapi beda. Anda itu Yesus itu Anda anggap Tuhan gitu, bro. Kamu ini kok nggak ngerti sih? Bahasa Indonesia belum matang loh. Iya, Bang bisa membedakan mana menyembah. Bang bisa nggak sih membedakan mana berseru, mana menyembah? Iya, bisa nggak bedain Bang? Ketika kita takluk tunduk kepada sesuatu, berarti kita
menuhankan beliau kan? Jadi Tuhan kamu dua ya bang ya? Yes, Bapak yang di surga sama Yesus. Tuhanmu dua. Kalau Tuhannya Maria satu, Tuhan kamu dua. Abang siapa yang ngajarin abang? Siapa yang ngajarin abang? Sampai-sampai Anda Tuhannya dua, siapa yang ngajarin bang? Iyalah karena saya sembah mereka semua kan, Maria juga saya sembah. Jadi kita kalau Kebanyakan Tuhanmu bang, 3 lagi tuh Maria. Siapa lagi Tuhanmu kau sembah? Banyak kali bang. Ya karena kita menyembah beliau, sama itu seperti Islam juga menyembah Muhammad, ya berarti menuhankan Muhammad dong. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Gak ada Muslim menyembah Nabi. Tapi kamu kan mengikuti aturan Nabi Muhammad kan? Itu namanya taat. Taat aturan bukan berarti menyembah ya. Karena kita taat, makanya kita menuhankan beliau. Ya, lu aja begitu, kami Muslim enggak. Jangan nyari derodong. Emang Muhammad kamu nggak takluk tunduk sama Muhammad? Ya perintahnya iya, ajarannya iya. Iya, kalau kamu tunduk dengan perintahnya berarti kamu menuhankan beliau, kandaku. Ya ampun, kalau itu karena kamu jadi gini loh, bedanya gini loh. Karena kamu itu bang, itu ajaran dari mana? Taat dan patuh itu menyembah dari mana? Lah iyalah, kalau kamu nggak taat dan patuh sama saya berarti ya itulah. Kalau kamu kan? Sebentar, kamu tahu taat dan patuh nggak atas aturan presiden? Enggak. Kamu taat nggak dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku di Republik ini? Enggak. Oh, berarti kamu bukan warga negara Indonesia yang baik. Yang penting saya nggak taat, nggak tunduk sama presiden. Saya juga nggak kenal sama presiden, nggak pernah ketemu ya kan. Intinya nggak menyembah lah. Oh, jadi kamu nggak kenal presidenmu? Kenal tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah ngatur saya. Kamu tahu kalau gitu ke keluargamu aja. Kamu taat dan patuh nggak terhadap orang tuamu? Yes. Berarti kamu menyembah orang tuamu. Berarti orang tuamu Tuhan. Yes. Oh, orang tuamu Tuhan. Yes, Tuhan saya, tapi bukan Tuhan umat Kristen. Itu orang tua saya, itu Tuhan saya. Kamu kayaknya masih dalam perawatan deh bro. Kamu lupa minum obat. Dengar dulu. Iya. Sama seperti kamu, orang tua kamu melahirkan kamu, ngasih kamu makan, mendidik kamu. Ya wajar dong kita menuhankan dia kan? Karena kalau dari orang lain kita nggak bisa mendapatkan itu. Oh, jadi kamu orang tuamu Tuhan ya? Yes, Tuhan saya, tapi bukan Tuhan umat Kristen. Iya, berapa kali kau sembah orang tuamu dalam sehari? Lah saya sembah terus sampai seumur hidup, terus saya sembah itu sampai saya. Banyak kali sembahamu itu bro. Ada ayat, hormatilah orang tuamu seperti engkau menghormatiku, kan gitu kan? Itu beda menyembah, beda hormat. Ya, sama aja. Sebagaimana tadi statement kamu dari awal, kalau patuh dan taat itu artinya menyembah. Nah, kan kita gitu. patuh dan kita patuh dan taat kepada orang tua kan? Berarti kamu menyembah orang tuamu. Yes, berarti orang tuamu Tuhan. Yes, Tuhan saya, tapi bukan Tuhan umat Kristen. Iya, tapi kamu kan Kristen. Hanya orang waras yang tahu itu, hanya orang yang pikirnya Yang mana yang paling tinggi ketuhanannya, bapakmu apa ibumu? Bapak saya, dua-duanya lah Tuhan saya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Yes. Apa bedanya bapakmu sama Yesus? Ya beda lah, kalau dia kan Yesus kan pencipta muka bumi ini kan. Kalau bapak saya cuma pencipta saya gitu loh. Oh, jadi Yesus pencipta. Yes, pencipta langit dan serta isinya. Yang menciptakan manusia siapa? Menciptakan manusia? Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Bapak yang di surga. Kok bukan Yesus? Loh, kok bukan Yesus? Bapak yang di surga. Yesus nggak menciptai manusia. Ya manusia. Jadi yang ciptain manusia biasa seperti kita ini. Iya, jadi yang ciptain Bunda Maria siapa ya? Bapak yang di surga. Bukan Yesus. No. Oh, jadi Yesus nggak menciptakan manusia? Menciptakan manusia yang seperti kita yang di muka bumi ini loh. Jadi Maria yang ciptain siapa?
Nanti beneran bodoh kita ini loh. Maria Kok kamu kok ketawa menertawakan kebodohanmu, bro? Loh, Maria diciptakan Bapa yang di surga. Nah, kalau Yesus tidak menciptakan manusia. Menciptakan manusia yang di muka bumi ini. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya Maria lah. Oh, berarti Tuhanmu lebih muda daripada Maria. Orang dia yang melahirkan gimana sih? Oh, berarti ya Yesus bukan Tuhan dong kalau dia dilahirkan. Kok bukan Tuhan yang kan Tuhan lah. Lah gimana orang dia dilahirin, bro? Iya, karena keajaibannya itulah. Keajaiban siapa? Lahir dari seorang perawan. Ada nggak manusia biasa lahir dari perawan? Nggak ada kan? Itu Yesus bisa. Nah, itu kan manusia surga. Bukan kita. Sejak kapan sih Yesus jadi Tuhan, bro? Bukan seperti kita ini manusia biasa yang nggak bisa apa-apa. Bro, sejak kapan Yesus kemarin sore di muka bumi ini ya bro, kan? dengerin dulu gua. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Oh, sejak dari dulu, sebelum ada kita semua ini, sebelum ada Bandung, sebelum ada Semarang, sebelum ada Arab Saudi, sebelum ada Islam, sebelum ada itulah semua. Oh, berarti Yesus lebih tua dong daripada ibunya. Kok lebih tua? Dari sekarang udah saya bilang ya ibunya lah. Gimana sih? Duluan mana Yesus ada daripada Maria? Duluan mana kamu sama ibu kamu? Lebih tua mana coba? Duluan ibu saya lah. Nah, begindang. Oh, berarti Tuhanmu muda umurnya ya? Kok muda? Udah tua dong. Dia maksudnya lebih muda umurnya daripada ibunya gitu. Lah iya, kamu kan udah saya kasih pertanyaan tadi, mana lebih tua kamu daripada ibu kamu? Ya jelas ibu kamu kan? Nah, ya begindang juga. Oh, begindang. Artinya Yesus itu Tuhanmu muda ya daripada Maria ya? Yes. Jadi Maria itu Tuhannya anaknya juga ya, Yesus juga ya? Bukan, Bapa yang di surga. Oh, cuma lu doang yang menuhankan Yesus. Lah semua umat Kristen. Jadi Tuhanmu itu anaknya Maria dong? Yes, Maria juga termasuk. Maria juga termasuk Tuhan kita. Wih, kenapa banyak kali Tuhanmu, bro? Loh ya iya, kita kan sembah juga sama dia gitu loh. Bro, waktu kecil kamu pernah mengalami musibah gak sih? Oh, pernah, tapi batal. Mungkin itulah mujizat Sang Yesus Kristus. Maksud saya waktu kecil mungkin pernah jatuh dari naik sepeda atau dari pohon kebentur kepala gitu? Gak pernah? Oh no. Siapa tahu pernah mengalami trauma fraktur kepalamu? Enggak ya? Aman ya? No, aman. Oh, aman. Iya, maka. Aduh. Tapi kamu sehat-sehat kan ya, bro? Sehat ini cuma dompet doang kurang sehat. Kenapa nggak minta sama Tuhanmu? Kita selalu minta. Memang kamu kerja apa sekarang? Ya kerja kuli lah. Ya kuli juga, yang penting kan rajin, ulet gitu loh. Jangan malas-malesan. Habis kamu bangunnya jam 11 sih. Jam 12, malam begadang, bangun jam 11. Oh, I don't know. Memang ada si malam, si pagi, begitu doang. Kamu masih muda, umurnya berapa? Ya, umur masih 27 lah. Oh, belum punya bini? Wow, no. Ada kenalan cewek di mana? Ya carilah yang sesama menuhankan Maria juga, supaya lu sama-sama Tuhannya banyak gitu loh. Ya gini ya, yang namanya ya bukan harus gitu kan. Kalau pokoknya sama-sama manusia, pokoknya saya sama wanita, apapun sukunya, apapun agamanya ya. Kalau dia Islam ya ikut saya kan gitu kan. Banyak orang gila yang mau ikut kau, bro. Tuhannya banyak. Tuhannya banyak. Intinya semua penghuni surga itu ya Tuhan kita itu, karena kita
takluk tunduk kepada mereka. Ini kayak gue masak ini tuannya banyak gitu loh. Sama seperti Anda kan takluk tunduk kan kepada Muhammad kan, sampai-sampai anak Anda keluar dari kamar mandi pun diajari kan. Ya, kalau tunduk dan takluk itu bukan berarti disembah, enggak. Beda sama kau, kalau tunduk dan patuh kau sembah jadi Tuhan. Justru Beda. karena misalnya gini nih, kalau kamu ngatur saya pasti melawan dong. Ya makanya saya nggak nyembah kamu gitu loh. Iya, seperti orang tuamu ngatur kamu, kau sembah orang tuamu toh. Yes. Orang tuamu Nanti kalau adalah. kita sembah anak durhaka kita kan, Anda nggak Iya. menyembah orang tua Anda. Bagaimana cara menyembah orang tuamu? Ya kita ikuti semua aturannya. Itu namanya nggak menyembah, itu patuh namanya. Semua kanda. Bro, nanti tanggal 25 Desember kamu kemana? Hah? Berapa? Tanggal 25 kamu mau kemana? Ke gereja. Itu acara apa itu 25? Di malam 25 Desember adalah hari kelahiran Sang Penebus yang Hari kelahiran siapa ya? Yang lahir siapa bro? Kenapa kalau mute sih? diserahkan semua. Jangan nyanyi. Jangan nyanyi. Satu lagu dah tanggung lu. Nggak boleh nyanyi di. Masalahnya itu lagu rohani kandaku. Nggak boleh nyanyi di sini. Nggak Kalau boleh. masa nyanyi nggak boleh, padahal musik itu hiburan paling Nanti kalau mau nyanyi nanti di gereja saja. Jadi yang lahir tanggal 25 siapa bro? Yesus Kristus. Jadi 25 Desember itu hari kelahiran Tuhanmu. Yes. Apa yang kau ucapkan kalau Tuhan lahir? Ya nantilah itu di dalam gereja pada saat kita. Apa benar itu tanggal 25 Desember Tuhanmu lahir? Yes. Kan nggak tertulis di Bible begitu. Ya tertulis lah, sedangkan lagunya aja ada, apalagi. Kamu ini jarang-jarang kali baca Bible. Ya iya sih, emang jarang sih, soalnya kebanyakan sibuk kerja. Aduh, pantesan. Jangan-jangan lu nggak punya Bible, jarang baca. Kalau iya sih, ya karena ya biasalah orang kadang, biasalah yang namanya manusia ada juga baik di hati. Apa itu baik di hati? Ada yang namanya manusia kan pasti nggak ada yang sempurna gitu loh, maksudnya kelakuannya jelek pasti hatinya baik pasti kelakuannya jelek. Bro, kamu makan babi nggak? Makan babi nggak? Yes. Anjing juga makan. Gimana cara membunuh babi? Ya dipotong lah, sama kayak motong kambing. Oh, emang babi lehernya ada ya? Hah? Ada lehernya memang. Ekornya juga ada. Ya maksudnya cara mematikannya gimana? Ya, ini ya dipotong lah kandaku. Kalau anjing gimana cara mematikannya? Kan galak, bisa ngegigit lu. Ya kan diikat dulu dong. Diikat baru? Ya baru dipotong. Nggak digebukin dulu? No, I didn't know. Oh, kamu pemakan segalanya ya bro? Iya dong, segala ciptaan Tuhan itu. Wih, apa aja, binatang apa aja yang pernah kau makan? Anjing, babi, kerbau, nyemot. Pernah makan nyemot nggak? Nyemot? Oh belum. Apa nyemot? Monyet? Oh belum. Ular? Ular sawah. Pernah. Ular sawah. Pernah makan ular sawah? Iya, kenal nggak ular sawah? Iyalah, yang gede itu, kayak python gitu, ular gede. Iya, yang ada kuning-kuningnya. Yang dia nggak bisa matok, dia cuma ngelilit dia bisanya. Kalau biawak?
Ah iya biawak juga enak banget apalagi kalau dilapot tuak aduh minum bir pakai campur tuak campurnya biawak astagfirullahaladzim enak banget. Pakai istighfar lagi nggak bener lu. Kalau ini, kalau coro pernah makan coro nggak? Coro itu apa? Coro apa ya? Lali aku coro. Ini kecoa. Oh no. Kenapa? Nggak pernah saya makan karena yang nggak enak. Kan semua binatang kamu boleh makan. Kecoa juga kan coro. Kau makan enggak ya? Ya kita kan ya berlogika berakal ya kan ya. Kalau nggak enak ngapain dimakan ya enggak. Kalau ini bahkan kambing juga pernah saya makan kambing tapi kambing. Kalau tukis. Apa? Tukis apa? Tukis apa itu? Tikus. Oh tikus belum. Oh enggak. Laler enggak ya? Belum no. Cuking. Cuking apa itu? Kucing. Oh ya tadi kan udah nanya kucing belum. Oh masih milih-milih juga. Yes yang enak-enak lah. Oh ternyata pemakan segalanya ya? Iya yang enak-enak. Hebat kali kau suka makan segalanya bro. Ya makan yang enak itu kan harus dimakan. Tapi benar ya kamu nggak pernah mengalami musibah ya waktu kecil? Mungkin pernah jatuh dari pohon? No. Tapi gini loh. Aman ya? Mungkin kalau saya bilang abang mungkin nggak percaya ya. Ada saya teman kerja saya adalah teman kerja saya kan. Dia orang Sunda, dia Islam, makan babi dia bang. Berarti berdosa dia makan babi. Kalau Muslim nggak boleh. Ya nggak tahu lah, soalnya jawaban dia ya orang enak. Yesus aja nggak pernah makan babi. Ya itu kan tradisi Yahudi. Sama Islam sebenarnya kan mengikuti tradisi Yahudi kan, bukan nggak ada ajaran Islam nggak. Enggak, kami nggak ajaran Islam itu di Al-Quran nggak boleh makan babi haram. Sama kayak kata itu Bambang Nursena itu kan tradisi Yahudi. Apa udang juga nggak boleh dimakan. Bukan cuma babi doang, udang, tapi yang artinya apa yang telah yang dilakukan oleh Yesus beda yang kau lakukan sekarang. Loh, saya lakukan semuanya, tapi itu kan tradisi mereka. Yesus nggak makan babi, lombat babi. Yesus disunat, kamu udah disunat belum? Itu kan tradisi Yahudi. Yesus, kamu udah disunat belum? No. Waduh, kulupmu itu kalau sehari nggak dicuci itu bau sangit itu bro. Iya makanya dicuci ya kan. Gimana dicuci, kamu jorok nggak pernah cuci kok, seharian 2 hari kok nggak cebok. Masa saya tunjukin dulu sama kamu kalau mau nyuci, kan nggak mungkin. Mau nggak saya sunat? Ini jangan-jangan mau minta spill lagi nih. Jangan. Kali. Mau nggak saya sunat? Oh enggak. Benar bro. Nggak mungkin kita lahir dengan sempurna, dikasih kulit yang bagus terus kita cacatin kan nggak mungkin kan. Tapi Yesus itu disunat bro. Iya itu tradisi Yahudi dulunya. Beda dong punyamu dengan punyanya dia. Yes. Sama kayak punya Anda dengan Muhammad kan. Muhammad kan nggak sunat kan? Sunat dia ngomong sendiri disunat. I don't know. Jangan berbohong dalam 3 hal. Babi saya disunat bro. Jangan berbohong dalam 3 hal, nggak boleh. Yang umat Islam itu nggak boleh bohong loh, benar. Apa nggak boleh berbohong dalam 3 hal itu apa itu? Nggak boleh kita bohong dalam hal ini. Beda sama kau kan, kalau lu nggak bohong nggak hidup. kebalik. Iku berbohong dalam 3 hal iku tertulis gimana iku? Buktinya semua ajaran Yesus kamu ingkari semua. Nah, gimana? Bukan bohong itu. Itu berbohong 3 hal itu tertulis di mana itu? Di Al-Quran kan, bukan di Bible kan? Oh, kalau misalnya nih, contoh ya. Oh, contoh ya. Kamu lagi dikejar orang, mau dibunuh orang misalnya ya. Iya. Terus kamu tiba-tiba masuk ke rumah saya. Bang Andi, ada yang mau bunuh saya gitu. Saya ngumpet ya. Masuk ngumpet sana. Terus datang dia. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Tadi ada si Bintang Utara, saya mau matikan itu anak kurang ajar. Emang kenapa?
Habis tadi masa dia maling ayam tiap malam di rumahku. Tadi saya lihat masuk, nggak ada bang. Dia tadinya kalau nggak salah terus ke belakang gitu loh. Akhirnya orang itu nggak jadi masuk untuk bunuh kau. Itu saya berbohong. Entar dulu, itu saya berbohong atau tidak? Berbohong. Boleh nggak? Kamu tahu dari mana itu yang datang pembunuh? Kalau itu yang datang polisi gimana? Dia sendiri yang ngomong. Emang di bajunya ada itu penjahat gitu. Makanya dengarkan dulu ceritanya. Dia datang. Emang di bajunya ada ditulis Lu jangan ketawa. Lu jangan ketawa. Dulu saya ini mau fungsikan akalmu. Tapi yang namanya dengerin dulu. Yang Ya, namanya dia kan berbohong itu dia salah, sudah kan? bawa peralatan benda tajam kan gitu. Pokoknya ini anak ini saya mau habisin dia. Saya lihat tadi masuk ke rumahnya Bang Andi. Saya bilang nggak ada, bener. Masuk aja kalau nggak percaya. Tentu kan mereka percaya gua tokoh masyarakat toh. Kemana Bang Andi? Tahu nggak? Kalau nggak salah tadi terus ke belakang gitu. Ya udahlah, nggak jadi masuk untuk menghabisi kau. Nah, sekarang pertanyaan saya sama lu, tadi saya berbohong atau tidak? Berbohong. Boleh nggak? Iya, Anda bingung, bingung dia. Nggak boleh, berarti harus jujur. Kau matilah kau. Anda tahu dari mana dia pembunuh? Tadi kan dia ngomong ya, budak juga loh. Kan nggak ada di bajunya tertulis pembunuh, penjahat kan? Ini anak ini sakit berlebihan teman-teman. Dia udah akut banget gitu. Jadi dalam hal ini boleh kita berbohong demi untuk kemaslahatan, untuk kebaikan tuh boleh. Tapi kalau untuk merugikan orang lain ya nggak boleh. Tapi untuk seperti itu boleh. Itulah Islam itu selalu ada solusi. Boleh demi untuk hal-hal yang baik kayak tadi gitu. Tapi otak mana mau sih, selalu ada diputar-putar gitu. Sebenarnya kalau akalnya berfungsi, ya benar juga ya, boleh ya. Tapi orang kayak gini memang udah rusak akalnya. Kenapa itu akal rusak orang kayak tadi? Berkat makanannya tiap hari. Makanan kayak babi, guguk, semuanya dilahap, ya itu yang merusak organ-organ saraf. Akhirnya apa? Ya hidupnya kelihatan manusia, padahal sebenarnya di dalam dirinya itu sifatnya ya naluri-naluri binatang semua. Tuh naluri-naluri binatang seperti itu. Karena barang-barang sesuatu yang diharamkan dia embat tanpa batas. Capek kan meladeni orang yang kayak gitu. Salah ngomong kita yang dikritik. Pasti kalau saya salah ngomong tadi, saya dikritik. Kalau nggak menjaga emosi tadi saya bisa meluap-luap emosi. Saya lagi yang diomelin. Itu resikonya kalau pembicara. Salah sedikit, salahnya pasti dikritik. Tidak melihat bagaimana argumentasi secara keseluruhan, mencari kesalahan. Itulah pengkritik. Bang Juma panjang lebar menjelaskan begitu. Ada kata satu kata ya itu yang dikritik satu kata, tapi nggak dilihat nilai positifnya yang lain. Ada orang kayak gitu tukang kritik. Dia diem aja mencari, merekam. Wah ini mantap, ini salahnya nih. Kita reaksi yuk. Itu. Belum tentu dia ngomong pinter. Saya yakin nggak bisa. Itu ya teman-teman. Jadi kita harus punya strategi menghadapi oten-oten itu. Kelasnya kayak apa sih? Kayak tadi kan kelas curut. Ya kita ngomongin masalah gitu. Karena lu menjelaskan juga tentang hadis, tentang Al-Quran, orang kayak gini ya curut, nggak masuk tuh barang. Yang mending dialihin, biarlah dia yang mengakui kesalahannya sendiri kayak tadi. Harus pinter-pinter strategi apa yang lu pakai. Sebagaimana tadi pertanyaan kan, dia jarang baca Bible, orang tuanya disembah. Dia bilang patuh dan taat itu artinya kau harus menyembah. Udah dijelasin patuh dan taat itu bukan berarti menyembah, tapi menghormati. Wajib hukumnya.
bukan orangnya yang disembah, tapi ajarannya yang diikuti gitu loh. Kalau dia enggak patuh itu artinya ya lu sembah. Nah ini ajaran si Edis. Kamu kan taat kepada nabimu, berarti nabimu adalah Tuhan kan gitu. Nah inilah orang-orang yang akalnya sudah rusak karena sudah kebanyakan masuk barang-barang haram di dalam badannya. Akhirnya sudah menjadi darah daging, daging babi, daging anjing, apa segala macam. Kayaknya udah tidak terkontrol. Udah cukup dulu ya, capek. Gue pengen minum. Ada lagi Oten, silakan. Tunggu. Bunda-bunda, silakan diomongin lagi bunda. Jangan lupa teman-teman nanti kalau ada waktu merapat ke Makassar. Nah, Bunda Rahma nih dari tadi nih. Gue lagi ngomong bunda, gue nggak perhatiin minta naik. Ya bunda, di absen lagi bunda. Saya naikin Oten bunda yang ngomong lagi ya. Boleh, boleh. Mana dia? Tunggu. Oh ini dia. Ini dia Pak Bunda, coba direspon dulu. Oke, Christian, Legeti. Christian bang ya, dokter Christian ya. Oke, gimana bang? Apa yang ingin disampaikan? Apa keluhan bang? Oh, suara anak-anak bang. Aduh, bang. Kau niat diskusi atau gimana bang? Berisik ah. Berisik lu. Berisik. Wih, ada NASA. NASA ini kan pesawat ulang alik Amerika ya. Oh, bukan pesawatnya namanya, maksudnya. Apa sih markas? Kenapa? Mbak NASA, assalamualaikum, selamat siang, selamat sore. Ya, waalaikumsalam. Muslim ya, Mbak? Ya, Muslim, tapi saya mau nanya nih. Silakan. Katanya Yesus itu kan Tuhan, ya kan? Menurut orang Kristen. Katanya. Nah, sedangkan bagi orang Kristen itu Paulus atau Saulus itu rasulnya atau rabbi atau ahli Taurat, bener ya? Enggak ada yang kayak gitu. Ya, menurut mereka rasul lah. Oke. Ya, menurut orang Kristen. Bukan rasul, apostolos. Ya, pokoknya gitulah. Paulus. Nah, terus yang buat yang maksudnya kayak buat Alkitab atau firman-firman itu dari Paulus kan? Mbak, jangan berpendapat, nanya aja ya. Orangnya Kristen nggak ada, ntar kita monolog lagi ah. Nggak ada Kristen, Mbak. Ini pertanyaannya, kenapa Paulus itu maksudnya dipercaya sedangkan dalam Bible mengecam orang dari orang Farisi. Kayak gitu. Betul, pinter. Silakan Bang Hadi. Ya gimana mau dijawab nanti? Enggak bisa saya jawab, nanti dikira monolog gitu loh. Kamu Muslim yang nanya, kecuali Kristen. Oh. Saya nggak mau monolog loh. Iya, nggak ada otennya. Lo ada oten ya Mbak ya? Karena kita nggak boleh terlalu jauh membahas Bible, kecuali membaca saja. Gitu loh ya. Saya nggak suka membahas Bible kalau nggak ada oten. Kalau saya tahu jawabannya, saya tahu datanya, tapi buat apa? Kan Muslim yang nanya. Oh, jadi harus orang Kristen ya? Iyalah. Ya udah, terima kasih. Tunggu ada Kristen. Bojes, kamu Kristen kan? Bojes, Kristen. Kalau mau menjawab secara umum bahwa Rasul itu harus diartikan sebagaimana penggunaannya di dalam Al-Quran. Rasul itu adalah seorang yang diutus oleh Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seseorang terus memberinya kitab, wajib disampaikan kepada kaumnya, itu adalah rasul. Rasul itu pasti nabi belum tentu rasul. Tapi kalau mereka meminjam kata itu ya disalahgunakan maknanya.
Orang-orang yang tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diberi gelar rasul. Makanya enak saya mendengarkan, Mbak, kalau ada seseorang gitu ya yang hanya menulis surat sendiri diberi gelar rasul. Pada rasul itu dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Qur'an. Mestinya mereka mempergunakan istilah Yunaninya, itu apostolos, bukan rasul. Ini harus kita kritik tiap hari agar mereka ngerti. Karena meminjam istilah-istilah Al-Qur'an itu disalahgunakan oleh mereka. Tapi mereka bahagia menyalahgunakannya. Demi untuk apa? Demi untuk misi-misi tertentu. Makanya jemaat-jemaat yang diskusi di sini ya kita harus edukasi agar mereka menjadi Kristen yang baik, punya jati diri, bukan meminjam istilah-istilah Islam yang disalahgunakan. Itu jawaban umumnya ya, Mbak. Semoga dimengerti. Jadi begini Mbak Nasa ya, belajar tentang kekristenan itu jangan dulu, belajar tentang Islam dulu, perdalam dulu akidah Islamnya, baru masuk mempelajari Kristen. Intinya yang mereka menurut Yesus Tuhan itu bukan, dalam Bibelnya itu Yesus bukan Tuhan, tapi utusan atau rasul gitu Mbak ya. Itu poinnya di situ. Jadi jangan sampai terpengaruh ya. Sedih kasih tahu Yesus itu Tuhan begini, jangan, enggak seperti itu. Berdalam dulu. Umurnya berapa sih? Masih muda kayaknya nih. Umurnya berapa? Masih muda, 24. Oh 24, berarti udah kuliah dong ya? Udah. Masya Allah. Diperdalam dulu dasar-dasar pemahaman tentang Islam, perdalam dulu akidah. Intinya jangan sampai bergaul terlalu dalam dengan orang-orang Kristen. Nanti bisa-bisa kamu enggak, soalnya kan saya punya teman yang Kristen, jadi kalau dia tanya minimal saya bisa jawab. Intinya Mbak, cara menjawabnya itu pergunakan istilah Islam, kembalikan sebagaimana mestinya, itu jawaban umum gitu aja. Kalau ada teman Kristen, Mbak, rasul itu bahasa dalam Al-Quran, itu bahasa Arab, artinya adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada kitabnya, wajib disampaikan kepada kaumnya. Nah, kalau nabi itu belum tentu rasul pasti nabi, karena nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan. Semua itu dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Nah, jadi kalau ya kayak Bunda bilang ini, perdalamkan Islammu kalau kamu Muslim. Ya cuman kan saya bukan dari orang Kristen. Nah ketika mereka nanya, kalau beliau nanya gini, sayang ya, kalau dia nanya, di Bibelmu itu Yesus itu bukan Tuhan loh, baca loh, di situ utusan, begitu. Dia utusan bukan Tuhan gitu. Nah, istilah-istilah aja yang dia pakai dibetulin, Mbak. Kalau dia menyebut rasul, menyebut kata Allah, menyebut kata Alkitab, itu aja lu lurusin. Nah, pelajari dulu itu apa arti Alkitab, apa arti rasul, apa arti firman, apa arti mujizat, apa arti nabi. Itu lu lurusin supaya mereka ngerti. Oh iya ya, istilah Al-Quran kok saya pakai ya. Nah, terus kalau dia bilang apa yang saya harus pakai, ya pelajari original teksmu yang apa itu Yunani gitu. Apa tuh kalau Yunani ya? Apostolos, logos, kurios, ya theos, biblos. Nah gitu Mbak. Jadi umum-umum aja udah. Gitu loh. Sadarkan dulu mereka bahwa apa yang mereka pakai itu salah. Karena ini minus loh. Minus lawan kita ini. Diangkat dulu ke permukaan. Setelah dia sadar, oh bahwa penggunaan saya ini kok jadi ke Islam-Islaman ya. Ya kembalikan dulu supaya dia punya jati diri gitu loh. Nah, itu dulu Mbak, sederhanain aja dulu. Belajar dulu apa arti Biblos, apa arti Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Gitu ya. Hanya di Indonesia aja tuh mempergunakan Alkitab. Dari kantor pusatnya di sana dibawa oleh Belanda Biblos Mbak. Nanti di sini dirubah pakai nama lain Al-Quran supaya mudah untuk membodoh-bodohi umat Islam. Mana loh Mbak? Oke, terima kasih. Belajar dulu ya Mbak, apa arti Biblos, Alkitab, Logos, Theos, Kurios, Apostolos,
gitu loh. Kalau dia pinjam kata mukjizat, kata rasul, kata nabi, jelasin. Itu istilah Al-Quran loh. Artinya begini loh. Nah kalau mau pinjam ya pergunakan sebagaimana akar katanya. Jangan Anda pinjam, Anda salah gunain gitu. Nah, meleset sasarannya. Masa seorang menulis surat diberi gelar rasul, enak aja. Enggak lah, enggak bakal sih. Nah gitu. Cuman kalau orang bilang muslim tapi enggak berhijab, ya itu balik lagi ke diri sendiri. Yang penting kan yang kita bicarain kebenaran. Gimana sih? Bukan perbuatannya. Kalau boleh tidak tahu, Mbak posisi di mana? Di Medan. Oke, makasih. Soalnya ada suara nggak sih? Ada Pak. Nah, soalnya kemarin itu adalah kayak temanku yang non muslim, cuman kami kan di aplikasi, bukan temanku yang di real, tapi teman yang kayak aplikasi VN gitu, voice note. Nah dia bilang lah, nanyain silsilah agama kamu lah, katanya gitu, kayak Nabi Muhammad emang keturunannya gimana. Nah saya tanya balik, kalau kamu bisa jelasin keturunan Paulus, baru aku bisa jelasin keturunan. Ya lu harus jawab, Mbak. Lu harus jawab juga, nggak apa-apa. Sirah Nabawiyah lu pelajari. Nabi Muhammad itu sampai ke Nabi Adam tersambung. Pelajari dulu itu, Mbak. Itu nanya juga dia balik. Kalau aku sih, kalau misalnya memang dipaksain jawab, ya aku bisa jawab kayak gitu. Ya tanya aja, kalau Paulus itu nama orang tuanya siapa ya? Nama istrinya siapa ya? Itu aja. Tulis kitab 13 loh. Masa nggak jelas orang tuanya siapa? Itu aja nanya, Mbak. Nggak bisa tergiring lah. Mereka aja belum bisa ngejelasin konsep ketuhanannya. Masa bisa digiring? Nggak akan. Ya udah kalau begitu ajak masuk sini aja, Mbak. Di TikTok aja, jangan voice note ribet, di TikTok aja langsung. Itu aja ajak ke sini. Iya, nanti diajak di sini. Belajar dulu, Mbak. Ini kan belajar, makanya saya nanya ke yang lebih tahu. Gimana Oke, sih? Mbak. Masih. Lanjut, Bunda. Terima kasih ya. Wow, itu keren ya, udah pinter. Tapi begini ya, kalau ingin terjun ke dunia diskusi lintas iman ini, tolong suaranya itu ditegasin suaranya itu. Ayo ditegasin. Kalau desa-desa gitu nggak boleh. Tegasin. Nanti jadi fitnah, jadi tegas. Jadi seorang misalnya Anda udah pinter nih, kok tengok Anda pinter. Turun. Coba. Kalau sopan kita diskusi, kalau nggak sopan. Suaranya terlalu itu. Speaker corner muslim pasti di speaker corner. Ya Bang ya. Silakan Bang, speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kegedean. Kekecilan. Kegedean. Balik-balik mak gitu gerotin. Speaker, besari suaramu speaker. Udah dibesarin. Aduh, tambah gede nih, kecilin lagi dikit. Coba dicabut dulu ini headsetmu, cabut dulu Bang. Headset, nggak usah pakai headset coba. Pakai headset. Nggak pakai. Kecilin lagi Bang, kegedean, rusak kuping. Kecilin lagi dikit. Nah ini, ya saya jawab. Begini loh Bang. Jadi kalau pertanyaan Abang seperti itu sebenarnya saya bisa jawab. Tapi karena nggak enak lah menjawabnya, nanti juga ada yang tersinggung toh. Jadi nanti saya jawab di belakang layar aja ya Bang ya, pertanyaannya ya. Oke Bang, makasih Bang.
Tuh udah gede lo Bang Udara mah, nggak denger itu. Aduh, kita sapa Christian, bukan Cristiano Ronaldo kan? Iya, bukan. Oke, bukan. Ya. Muslim apa Kristen? Saya Kristen. Iya ya, namamu Christian ya. Oke, silakan Bang. Apa yang menjadi keluhanmu? Ini roomnya Bang Zuma ya, apa bukan ya? Iya Bang, ini roomnya Bang Zuma. Betul Bang. Ya, terima kasih. Ini saya keluhan yang menyampaikan keluhan sedikit. Gak apa-apa Bunda ya, keluhannya apa? Dengerin. Temanya apa ini Bang? Oke. Temanya bebas Bang, apapun keluhan Anda. Oh bebas, oh iya. Ya kesan dan pesan juga untuk Bang Zuma ini. Pertama ya keren lah untuk Bang Zuma karena iya suaranya bagus, didukung juga sound card-nya bagus. Ya cocok lah untuk seorang debater kayak gitu. Terus beberapa rekan saya yang Kristen juga ya sempat apa ya terkesima lah gitu. Nah terus setelah saya dalami, saya telusuri, kebanyakan debatnya itu memang selalu mengutip ayat-ayat Bible kami gitu. Terus keberatannya apa Bang? Ya keberatannya hanya begini saja sih. Jadi kalau misalnya Bang Zuma ini kan kalau saya telusuri poinnya itu goalnya itu selalu pada kesimpulan bahwa kami orang-orang Kristen itu adalah pengikut ajaran Paulus. Iya, Bang Zuma udah datang tuh. Bang Zuma udah datang. Jadi pada gilirannya itu goalnya itu seperti itu. Nah, namun ketika saya telisik lebih jauh ya bahwa Bang Zuma itu sampai pada kesimpulan seperti itu, data pokoknya nggak ada, hanya berupa ayat Alkitab yang dikatakanlah di Injil ini dicocokkan dengan suratnya Paulus yang ada di sini. Tetapi bukti-bukti arkeologi misalnya sebuah pertentangan itu nggak ada. Artinya para rasul pengikut Kristus itu kan bukan hanya Paulus nih. Kalau memang Paulus itu kedapatan membawa ajaran baru, mestinya kan ada pertentangan di antara para pengikut-pengikut yang lain. Kayak gitu, misalnya Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan Rasul... Udah jangan panjang Bang. Yang panjang endingnya adalah harus mencari data pembanding gitu ya. Iya, data pembandingnya. Nggak apa-apa, silakan Bang Zuma berargumen seperti itu, nggak apa-apa. Silakan bila perlu Bang Zuma itu buat buku. Dan nantinya disandingkan dengan argumen-argumen yang memang nanti ada. Bang Zuma buat buku kok bilang lagi kitab suci nanti. Ya memang kalau memang itu bukunya bagus, bernilai dan berbobot, nggak apa-apa. Misalnya Nanti, seperti kayak orang itu bikin. Setelah Bang Zuma bikin buku, bukunya kitab suci lo anggap Bang Zuma lagi nabimu. Janganlah. Ya enggak, Bang. Misalnya begini, kami orang Kristen itu ini sih tidak begitu maksudnya tidak begitu asing dengan sebuah perdebatan, dengan sebuah diskusi, biasa aja. Contoh misal kayak Injil Barnabas ya. Injil Barnabas itu kan setelah ditelisik, oh ternyata bersumber dari abad sekian kayak gitu kan. Kesimpulannya seperti ini klaimnya. Oh ternyata tidak cocok dengan bukti-bukti di awal-awal abad pertama misalnya kayak gitu. Nah, saya Bang cukup Bang. Bang cukup. Ya? Silakan Bang Zuma. Belum keluar suara, Dek. Ayo Rorki. Ya, keluar suara. Belum ya? 1, 2, tes. Oh iya. Baik. Ya. C. Ya, oke. Keluar nggak suara saya? Mantap. Keluar Bang. Tapi suara Bang Hani nggak ada di sini. Ada. Tapi kok kecil suaranya?
Suaranya Bang Handi nggak ada di saya. Oh ya? Songkatnya problem lagi tuh. Sabar dulu ya Bang Kris. Betulin dulu ya. Coba kabel copot, masukin lagi. Tapi udah bagus loh. Coba cek lagi banyak Bang. Nggak keluar, suaranya nggak keluar. Doang. Kedua. Pak Kris, kalau data pembanding itu ya nggak perlu, karena di dalam Bible Anda sendiri kan ada bentrok antara satu dengan yang lain gitu. Lagian juga kalau cari data pembanding nggak lu percaya, atau mending yang di dalamnya aja kita Anda terangin gitu. Iya iya. Ya maaf ya ini Bang, nambahin. Boleh nggak? Ya udah, nggak apa-apa, terusin sambil nunggu Bang Joma betulin songkat. Iya iya iya. Ya satu contoh misalnya kasus tentang Injil Barnabas. Nah itu setelah ditelisik lebih jauh itu kan diterangkan dengan rinci oleh Bang, nggak usah bahas itu, kan itu apokrif. Kristen nggak make. Buat apa dibahas? Iya. Nah silakan misalnya Bang Zuma katakanlah bikin Injil apa namanya, atau Injil Bang Zuma, nggak apa-apa. Nanti data-data dari Bang Zuma itu kan disandingkan. Ya udah cukup, Bang Zuma udah bagus. Cukup. Mana yang otentik, Silakan cek Bang Zuma, mana yang coba. hanya sebuah klaim. Ci yang waras napa sikit ci. Oke, gimana? Oke. Apa permasalahannya? Gejala awalnya gimana? Gejala awalnya Bang Joma itu kalau membahas Bible itu mestinya juga buat Bible pembanding, gitu loh. Itu maksudnya. Silakan. Maksudnya gimana? Saya harus bikin Bible baru? Ya, supaya ada data pembandingnya yang Anda koreksi gitu loh. Lah yang Bible yang sekarang aja bikin ribet, bikin Bible baru lagi gimana? Nah itu dia. Apa permasalahannya saudara Kris ini? Open your mic, Kris. Kris buka mic-nya, Kris. Halo? Ya silakan. Ya. Gimana Ya Bang? misalnya gini Bang, misalnya Ya. kalau kami orang-orang Kristen nuruti argumennya Bang Zuma. Siap. Bahwa kami adalah hasil dari ajaran Paulus ya. Iya. Tapi ketika saya merunut lebih jauh ke abad-abad pertama nih, misalnya katakanlah Konsili Nisea, itu bapak-bapak gereja itu kan ingatannya juga masih segar, masih dekat dengan kejadian perkara. Itu mereka nggak pernah ada pertentangan, loh ini Paulus kok ngajarnya begini, modelnya. Kan itu nggak sesuai, loh Paulus, kamu mesti robah. Kamu sudah sampai mana mengajarnya, sampai di kota mana saja, kan mestinya ada bukti-bukti semacam itu, pertentangan seperti itu. Tapi baik dari Konsili Nisea, terus konsili yang lain, muktamar-muktamar yang diselenggarakan, itu nggak ada. Nggak ada pertentangan semacam itu. Nah, barangkali Bang Zuma punya datanya, Bang Zuma bikin buku atau bikin apalah kayak gitu. Misalkan itu dianggap tesisnya Bang Zuma, kan nanti dilengkapi dengan bukti-bukti arkeologi yang semacam itu dari abad-abad awal. Nah, kan ketahuan kan? Itu seperti itu. Daripada ya misalnya oke lah Bang Zuma menafsir seperti itu. Tapi kami sudah 2000 tahun bersama menjalani. Kok tiba-tiba hanya ditafsir oleh orang abad 21 yang katakanlah terlalu dini langsung menyimpulkan bahwa Paulus ini membawa ajaran sendiri kayak gitu. Hanya itu saja sih. Tapi bahwa misalnya Bang Zuma itu menyimpulkan seperti itu ya nggak apa-apa Bang, itu bebas. Ya, orang bisa tafsir sendiri-sendiri. Saatnya kita buka cakrawala berpikir Abang. Yesus ketika penginjilan jemaatnya itu orang Romawi atau orang Yahudi? Ya orang Yahudi Bang. Orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menjadi jemaat Yesus itu ada nggak yang makan babi? Ya nggak ada, memang itu sudah budaya. Nggak ada makan babi. Jemaat Yesus, jemaat Yesus ada nggak yang tidak bersunat?
Ya bersunat. Bersunat. Jemaat Yesus ada nggak yang ibadah minggu? Ibadah hari Sabat, menjalankan Sabtu. Taurat. Dan Jemaat memang Yesus ada. Memang Jemaat Yesus ada nggak? ya itu bukan Ada di nggak tengah, yang Bang. masuk ke gereja? Iya bang. Memang Tunggu dulu bang. Yesus Kita itu tanya coba berkaryanya kerangka bukan berpikir Anda ini yang harus saya bongkar dulu. Ada nggak jemaat Yesus pada saat itu ke gereja? Kerangka berpikir saya gini bang, simpel aja. Kalau Yesus itu berkaryanya di Indonesia, pasti komunitasnya beda. Tuh, bukan Apalagi hanya misalnya sebatas itu. Yesus berkarya di Makanya suku Quraisy, ikuti. tentu saja Anda kan beda. mau berdiskusi dengan Bang Suma. Dengerin baik-baik. Anda tidak mau Ikuti, bicara Bang. sendiri kan? Anda tidak mau gila kan bicara sendiri. Iya. Makanya kita berbicara itu Iya. tanya jawab. Nah gitu dong. Iya. Jemaat Yesus ini ada nggak yang membaca surat-surat Paulus? Ya nggak ada loh waktu itu. Nggak Yesus juga ada. masih Nggak masih ada. menjadi manusia, rupa Iya, manusia. nggak ada. Paulusnya nggak juga ada. belum bertobat. Paulusnya Nggak masih ada. menjadi pengikut Nah, nggak agama ada kan? Yahudi. Nggak ada kan? Nggak usah terlalu panjang. Nggak ada kan pengikut Yesus itu yang membaca perjanjian baru? Nggak ada. Ada nggak yang membaca surat Paulus? Tak ada. Nah sekarang saya ingin mengabarkan sebuah pernyataan wartawan yang menceritakan tentang ucapan Yesus dalam Matius 24. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini siapa? Ya murid-murid Yesus. Kristen atau Yahudi? Ya Yahudi. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Betul. Ada nggak sabar. Ada nggak kemudian setelah Yesus, setelah murid-murid Yesus, orang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias? Ada nggak? Setelah Yesus, maksudnya setelah Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, ada nggak orang yang kemudian, ada nggak kemudian makhluk yang datang ngaku-ngaku bernama Yesus? Ngaku-ngaku bernama Yesus. Iya. Sebentar. Kalau pada zamannya Yesus sih ada nama Yesus yang lain juga. Tapi kalau yang mengaku Yesus sebagai Yesus kayaknya sih nggak pernah dengar sih. Tapi kalau yang mengaku sebagai Mesias saya pernah dengar dari Pak Bambang Nurseno. Nah, sekarang gini Bang, ketika kemudian saya bertanya kepada abang ini, ada nggak kemudian Yesus dan murid Yesus mengkaji surat-surat Paulus? Ada nggak? Abang yang logikanya nggak bener. Masa Yesus mau ngaji surat-surat Paulus? Paulusnya juga masih jadi orang Farisi. Pertanyaan saya, ada nggak? Yang bagaimana? Yesus dan muridnya ada nggak mengkaji, mengajarkan surat-surat Paulus? Ada nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Paulusnya juga belum jadi muridnya Yesus. Terima kasih abangku. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak pernah memberitakan apapun kepada Paulus pada saat itu, betul? Ya tidak. Ya, Memang tidak. Paulusnya belum ada. Tidak. Nah sekarang saudara-saudara saya Muslim dan juga calon mu'alaf dengarkan. Saudara kita Kristen ini sudah mengakui bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian sedikit pun tentang surat-surat Paulus kepada Paulus. Pertanyaan saya, Paulus di dalam Galatia 1 nomor 12 mengaku menerima pernyataan Kristus. Pertanyaannya, Kristus yang mana yang datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku? Jawab. Itu Kristus yang menemuinya waktu dia menuju ke kota Damsyik. Ya, itu Kristus siapa? Ya Itu semacam Nabi Kristus Muhammad. siapa? Saya Ya, tanya, saya semacam- ulang lagi. Kristus siapa yang datang kepada Paulus? Sedangkan tadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan surat-surat Paulus kepada Paulus. Lalu Kristus yang mana yang datang kepada Paulus? Jawab. Kristus Yesus yang disalibkan itu. Di mana Yesus pernah? Saya ulang lagi kembali pernyataan tadi, Anda jangan jilat lagi kembali. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan 13 buku kepada Paulus. Betul? Betul.
Nah, sekarang kalau tidak pernah, lalu Kristus yang mana yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan kepada Paulus? Itu Kristus yang Boleh mana? saya jawab? Boleh saya jawab Silakan. nih? Silakan. Ingat ya, Kristus yang sebelum Anda mengajarkan berbicara, kepada Paulus ingat, itu- Bang. Sebelum Anda berbicara, ingat pernyataan Yesus, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Betul. Ingat, Iya, yang datang betul, kepada iya. Paulus mengaku Mesias. Iya. Oke, silakan. Oke, saya jawab. Ya, saya jawab ya. Kristus yang mengajarkan hingga Paulus bertobat dan menulis surat-suratnya itu Kristus Yesus yang sudah bangkit, yang sudah di sorga. Ketika Bagus. masih menjadi manusia dalam rupa Bagus. manusianya, dia belum mengajarkan kepada Paulus lah. Oke, Apalagi bagus. surat-suratnya dipegang lah. Oke, Tapi bagus. ketika dia sudah naik ke surga, mengilhamkan kepada Paulus, ya kan? Oke, Dia sekarang kayak Anda Nabi mengakui. Muhammad saja menerima wahyu di Gua Hiro, kan? Gantian kita. Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berupa roh. Sekarang pertanyaan saya, kalau yang datang kepada Paulus ini adalah benar-benar Yesus, tunjukkan mana makhluk yang mengaku Mesias yang menyesatkan banyak orang itu. Tunjukkan. Ayo Anda lagi yang buka mic, gantian makanya. Halo? Ya, gantian bicaranya. Iya, oke, siap. Ini giliran saya ya, Bang. Halo? Pertanyaannya Anda dengar nggak pertanyaannya? Pertanyaannya dengar. Coba Kalau diulang. dijawab. Coba. Kalau Iya, Mesias palsunya bukan datang kepada Paulus, Mesias palsunya datang kepada siapa? Ingat, Mesias palsu, Yesus palsu. Yesus palsunya datang kepada siapa yang akan menyesatkan banyak orang itu? Silakan. Yesus palsunya ya Yesus yang mengajarkan Yesus yang lain, misalnya Yesus mengajarkan Yesus yang tidak pernah menjadi manusia seperti yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, bahwa setiap roh yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia itu roh penyesat. Atau setiap roh yang hanya mengajarkan Yesus hanya manusia biasa, dia lemah Oke. seperti kita, Oke. nggak punya kuasa. Oke, Itu Paulus juga artinya mengaku penyesat. Paulus mengaku di Galatia 1 nomor 12 dia menerima Injil bukan dari manusia. Yesus Iya. yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang mengajarkan hikmat Injil, anak Maria itu manusia atau bukan? Manusia, Bang. Manusia. Iya. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Dia yang sudah manusia sempurna, yang sudah menaik ke surga. Jadi Yesus itu memiliki dua keberadaan sebagai insani yang sebagai ilahi, kayak gitu. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Oke? Tetapi dari Kristus. Paulus menerima bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dong. Iya, dia karena apa? Kerasulannya itu dia peroleh setelah Yesus naik ke surga. Nah, dan dia menerimanya bukan dari manusia. Halo? Dan dia menerima 13 bukunya itu bukan dari manusia. Ya bukan. Berarti bukan dari Yesus. Ya Yesus yang sudah bangkit lah. Mau dikatakan manusia ya boleh, mau dikatakan Allah ya silakan. Gimana dong? Paulus mengatakan bukan menerimanya dari manusia. Ya dari Yesus lah. Lah, Yesus bukan manusia rupanya. Bang, Yesus yang berumur 33 tahun, Yesus yang disalib, Yesus yang yang peringatnya berpeluh menitikkan darah, Yesus yang berpuasa, itu kan Yesus sebagai manusia. Misalnya dia berkata, kamu katakan aku baik, tidak ada sesuatu yang baik selain dia. Nah itu dia mengatakan sebagai pribadinya sebagai manusia. Duduk di surga itu di samping kanan Bapa itu sebagai manusia atau sebagai setan? Sebagai apa dia?
di sebelah kanan Allah. Sebagai? Ya, itu Sebagai? itu sebagai Allah. Ayo bang, jangan karena iblis yang merasuki abang yang berasal dari Paulus itu, abang berani mencoba untuk berdusta di hadapan kami. Jangan. Di dalam kitab saudara Markus 14:62, Yesus duduk di samping kanan Allah sebagai anak manusia. Manusia kan? Iya. Yang datang kepada Tapi Paulus anak manusia enggak? Nih, anak manusia itu bisa dilihat dari kitab Daniel. Jadi kalau anak manusia ya bukan anak manusia seperti saya, seperti Bang Zuma. Masa ada anak manusia sampai hari Paulus, ini ya bukan. Paulus sendiri mengatakan bukan menerima dari manusia. Yesus sendiri ya, mengaku manusia yang lahir itu di tengah-tengah Bani Israel sebagai juru selamat itu manusia, bukan Tuhan. Ya makanya jadi Bang, Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah. Contohnya beginilah Bang. Di mana Yesus mengajarkan? Boleh menganalogikan apa enggak nih? Ya saya analogikan seperti ini ya. Kalau kita pergi ke tukang pandai besi nih ya, sebelum dicetak menjadi apa misalnya jadi palu atau jadi pedang atau jadi pisau, itu kan besi dibakar dulu nih ya Bang ya. Nah ketika dibakar, apakah kita ketika dibakar, apakah kita berani menyentuhnya? Kan enggak kan? Karena di dalamnya pasti panas. Ya seperti itulah wujud Yesus itu. Dia juga insani, dia juga ilahinya. Kayak gitu loh. Kata siapa dia punya unsur ilahi? Itu pengajaran dari bapak-bapak gereja. Nah, ini ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh Mesias palsu ini mana? Satu-satunya kandidat yang pernah kemudian mengaku didatangi Yesus dan menuliskan kemudian 13 buku itu hanya Paulus. Jadi yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Pengikut yang dikatakan banyak disesatkan itulah Kristen. Jadi yang menggenapi tentang penyesat, Yesus palsu, pengikutnya banyak, itulah Paulus dan pengikutnya bernama Kristen. Baik, silahkan dibuat bukunya. Nanti kan ketahuan sumbernya abang itu mana sih? Lagi yang harus dibuat? Bukankah penyesat itu telah membuat bukunya sendiri? Buku Anda yang menerangkan. Kenapa? Karena kalian membuat makar. Kalian yang membuat makar. Pencipta langit dan bumi membalas makar kalian. Tak perlu bikin buku. Emang saya Paulus? Saya bukan Paulus. Ngapain juga saya ngarang-ngarang buku? Untuk apa? Saya bukan Paulus. Lah iya. Yang ngarang buku itu Paulus. Sorry ya Bang, ini saya selalu ditutup mic-nya. Ayo Bang, ayo. Ya. Jadi makanya ini tadi saya bilang Bang. Oke, saya bicara boleh? Iya, penutup saja inilah ya. Masalahnya mic saya sering ditutup oleh hostnya. Iya, mungkin karena suara kita tabrakan, Bang. Oke lah. Gini loh, bro. Kalau Bang Juma bicara, lu simak baik-baik. Habis itu kamu lagi yang bicara, gitu loh. Oke, ya, siap. Bisa gantian ya? Oke. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, di situ tidak ada Kristen, tidak ada pemakan babi, tidak ada yang ke gereja, tidak ada ibadah minggu, tidak ada kemudian yang tidak bersunat pengikutnya. Oke, Kristen berarti di luar. Nah, berarti Kristen ini adalah penduduk yang baru masuk, ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Ya, sekte baru yang dibuat oleh Paulus kan gitu. Kan? Nah, Yesus tanpa sekte Kristen mengatakan kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Yahudi ketika datang Kristen, Yahudi percaya enggak sesuai dengan nasihat Yesus?
Sampai sekarang juga nggak percaya. Tapi ada juga yang percaya, yang sudah percaya Yesus sebagai Mesias, ada juga. Oke, berarti penyesat yang dimaksud Yesus yang datang kepada murid-murid Yesus itu siapa? Ya, setiap orang yang datang dan mengajarkan ajaran yang lain, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Murid-murid Yesus ini mengakui Yesus sebagai Tuhan nggak? Ya iya, buktinya nggak ada pertentangan. Apa nama sekte murid-murid Yesus yang menuhankan anak Maria, yang berlainan dengan sekte dengan keyakinan Bani Israel yang menyembah kepada Eloah Abraham? Apa nama sektenya? Misalnya nih Rasul Thomas ketika tidak percaya Yesus nama sektenya Bang, kan pengikut Yesus ya, tidak ada yang saya nggak tahu lah, tapi ya nama perkumpulan jemaat yang Yesus dirikan itu bukan Kristen. Apa coba? Tapi mereka adalah Yudaism. Ya sudah, nggak apa-apa. Yesus aja Yudaism. Ya. Apa ngerti Yudaism itu? Ya, ngerti enggak? Ngerti enggak? Yudaism itu ngerti enggak? Yudaism itu kan ajaran Yahudi, agama Yahudi. Oke, itu paham. Sekarang Yesus mengajarkan ajaran Yesus mengajarkan ajaran Yahudi atau Yesus mengajarkan ajaran Kristen? Yesus mengajarkan ajaran Kristen. Karena apa? Coba tunjukkan di mana Yesus mengajarkan kemudian menyembah dirinya. Silakan. Ini Bang. Mungkin ini sedikit koreksi juga, barangkali juga masukan buat Abang nih. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Yesus itu bukan disalib. Kau itu simak pertanyaannya, jangan kau botol sekali. Anda mengatakan Yesus mengajarkan Kristen. Itu adalah kebohongan yang dilakukan setan sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Hari ini Al-Quran betul bahwasanya ada setan dalam wujud manusia. Itulah Anda. Di mana Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Di mana? Selayaknya agama Kristen. Ketika Anda mengatakan Yesus mengajarkan Kristen, berarti Yesus yang mengajarkan menyembah dirinya. Di mana Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Silakan. Saya nggak hafal ayatnya, tapi saya pernah dengar begini. Hei engkau Simon Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan itu benar. Kami selama 2000 tahun kami punya tulisan, punya pengajaran. Jemaat Yesus itu tadi kita sudah selesaikan itu. Jemaat Yesus itu tidak bersunat, tidak makan babi, tidak sekolah minggu, tidak ibadah minggu, tidak merasulkan Paulus, tidak mengkitabkan perjanjian baru. Kok sekarang kamu nipu lagi? Inilah kalau tabiat setan. Tadi di awal saya tanya, apakah jemaat Yesus itu makan babi? Tidak. Apakah jemaat Yesus itu ibadah minggu? Tidak. Apakah jemaat Yesus tidak bersunat? Tidak. Sekarang Anda mengklaim jemaat mula-mula itu adalah Karisteng. Apakah itu bukan tabiat setan, iblis yang suka nipu? Anda ngaku-ngaku jemaat Yesus itu Kristen. Cobalah otaknya itu disimpan di kepala lagi Bang. Jangan diturunkan di pantat, dinaikkan ke kepala. Otaknya dinaikkan ke kepala. Ya, begitu. Jadi Anda harus mengakui Yesus dan jemaatnya tidak ada yang Kristen Bang. Tidak ada yang makan babi, tidak ada yang tidak bersunat, tidak ada yang sekolah minggu, tidak ada yang ibadah minggu, tidak ada yang menyembah Yesus. Itu jemaatnya jemaat Yudaisme. Anda tertawakan karena Anda itu adalah Kristen. Kristen ini muncul dari pengajaran sang penyesat yang mengaku-ngaku bertemu dengan makhluk halus mengaku Yesus. Cobalah diskusi itu pakai otak, kenapa Bang? Boleh nggak? Iya, saya boleh jawab nggak, Wong? Saya baru ngomong. Ya, tapi jawabnya pakai otak, boleh nggak? Jawabnya itu pakai otak, bisa nggak? Saya mau jawab pakai otak. Oke, silakan. Ya, ini ya Bang. Oke, itu argumennya Abang.
Cuma kan kita orang artinya kita orang berlogika ya. Silakan abang tulis argumennya, sumber-sumbernya itu abang tulis. Pasti deh saya jamin abang nggak punya sumber dari abad pertama. Kalau memang ada pertentangan bahwa kitab Paulus Anda ini mendirikan sumbernya. ajarannya sendiri, tuh kan? Kitab ngomong Anda lagi, ini nyerocos sumbernya. lagi. Diskusi apa begini? Kitab Anda ini, kitab Iya, Anda ini terus sumbernya. nyerocos terus. Udah nyerocos terus. Matius Masa saya 18, baru ngomong 16, langsung 18 dibantah? gitu loh. Ngomong langsung dibantah. Ya kan Anda berbohong, kan Anda berbohong. Kan sudah kubilang pakai otak. Tapi Anda tidak pakai otak. Pakai otak lah kalau bicara sekali-kali. Pakai otak. Pakai otak. Jangan pakai pantat bicara. Pakai otak gitu loh. Di dalam Matius 16, 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa kata Anda? Makanya kami sudah 2000 tahun. Kok kami? Emang Yesus mendirikan jemaat pemakan babi? Emang Yesus mendirikan jemaat tidak bersunat? Emang Yesus mendirikan jemaat dari luar Yahudi? Hah? Otaknya itu dipakai dong, bang. Diskusi agama kok pakai pantat bicaranya? Pakai otak dong. Korelasi antara otak dan mulut supaya orang itu menerima edukasi yang baik, positif. Yesus mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Apa jemaat itu? Yudaism, taat kepada Taurat, bukan taat kepada pemberitaan Paulus. Coba dong, ayolah bang, diskusi itu pakai otak. Sekali-sekali apa? Rindu saya berdiskusi dengan Kristen yang pakai otak, bukan pakai pantat. Yesus mendirikan jemaat. Yes, jemaat apa yang didirikan oleh Yesus? Kristen atau Yudaism? Kalau Anda mengatakan Kristen, berarti Yesus mendirikan jemaat pemakan babi dong. Yesus mendirikan jemaat orang-orang yang tidak bersunat dong. Yang kemudian ke gereja dong. Ibadah minggu dong. Makan babi dong. Di mana Yesus melakukan itu? Ada. Ada Yesus pernah kemudian mendirikan jemaat kumpulan orang-orang tidak bersunat? Ada. Enggak ada. Berarti jemaat yang dibentuk oleh Yesus bukan jemaat Kristen. Karena Kristen itu adalah kumpulan manusia-manusia pecinta kulu, pecinta congor babi, pecinta usus babi. Paham itu? Sedangkan jemaat yang didirikan oleh Yesus, jemaat yang mengharamkan makanan yang dimakan oleh komunitas Kristen. Jadi jangan Anda memfitnah di sini. Jangan Anda fitnah Yesus dengan cara mematikan akal dan berbicara pakai pantat. Jangan bang. Silakan. Awas kalau pakai pantat lagi berbicara. Silakan. Giliran saya ya. Iya, tapi jangan pakai pantat bang ya. Pakai otak. Silakan. Ya tadinya sih saya respect sama abang. Kirain mau bisa diskusi. Tapi setelah semacam itu saya jadi nggak respect sih. Nggak respect. Jadi hanya kepengin menang aja, nggak kepengin tahu. Karena kamu menipu. Karena kamu menipu. Ya silakan dituduh menipu. Kamu menipu. Nah sekarang mari kita tanya jawab supaya sedap didengarkan oleh orang. Jemaat yang pertama kali didirikan Yesus itu pemakan babi, orang tidak bersunat, atau sebaliknya? Jawab. Jadi kalau abang kesimpulannya begitu silahkan. Cuma bukti-bukti arkeologinya mana? Ada pertentangannya Paulus, pertentangannya Petrus, pertentangannya Yohanes. Kan mestinya ada. Ajaran kami turun-temurun dari abad pertama. Turun-temurun dari mana? Yesus bertemu dengan Paulus di mana dia bertemu? Yesus pernah nggak mengajarkan perjanjian baru? Kata Anda nggak pernah. Gimana sih orang ini? Turun-temurun. Apakah Yesus kemudian mengajarkan kitab Roma? Tidak, paman. Apakah Yesus mengajarkan kitab Galatia? Tidak, paman. Apakah Yesus mengajarkan kitab Korintus? Tidak, paman. Apakah Yesus mengajarkan kitab Timotius? Tidak, paman. Lalu turun-temurun itu dari mana? Turun dari setan maksudnya? Turun-temurun dari setan? Males. Ya males gimana males? Males karena otak Anda sama orang yang sama seperti ini. Iya, karena Anda nggak bisa membodohi saya. Saya ini tidak bisa Anda bodohi. Saya bukan jemaat. Kalau jemaat gereja boleh.
Sekarang kalau Anda mengatakan turun-temurun, Yesus mengajarkan ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Jawab. Males. Ayo dong, saya ingin kerak yang ada di otak Anda itu kemudian keluar. Pertanyaan saya, Yesus mengajarkan muridnya ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Jawab. Males. Yesus mengajarkan muridnya bersunat atau tidak bersunat? Sudah dibantah, Saya bertanya, Yesus mengajarkan muridnya bersunat atau tidak bersunat? Jawab. Males. Nipu. Bikin buku aja, nanti Anda ingin menipu dengan mengatakan kami Kristen turun-temurun dari Yesus, nenek lu kiper. Literatur apa? Pertanyaan sederhana aja Anda nggak bisa jawab. Apakah Yesus mengajarkan pengikutnya ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Jawab. Abang bikin literatur saja, nanti saya baca literaturnya, pasti saya jamin deh. Yesus mengajarkan pengikutnya ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Jawab. Jawabnya cuma mempertentangkan ayat sini, ayat itu dicomot. Kasihan. Ayo, saya ulang lagi. Kasihan. Kalau masih anak-anak itu nggak bisa ikut debat, bos. Bikin malu Kristen kau. Masih anak-anak ikut debat, inilah akibatnya. Bikin malu kan? Bikin malu kau. Anak-anak ikut debat. Pendeta mau suruh maju sini. Nggak malu saya. Ya nggak malu karena kau tak berotak. Coba kau berotak, pasti malu dong. Masa kayak gini, beragama nggak ngerti apa-apa soal agamanya, gimana sih? Abang ditanya, ya sudah. Yesus mengajarkan jemaatnya ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Nanti kan ketahuan sumbernya dari mana saja sih abang baca. Dah ke gereja, colok pantat pendeta, lalu jilat tanganmu. Wah, itu dia. Gitu. Susah kali diajarin. Malah disuruh bikin Bible baru. Bicara di Om Lim, Karesteng Muslim, Om Lim, Karesteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, makasih Om Lim. Baik. Kepada saudara Kristen tadi ya, mohon maaf kalau Anda tidak berhasil menipu, membohongi orang yang ada di sini ya. Kebetulan kami di sini orang-orang yang belajar Bible. Jadi kalau Anda datang ke sini ingin menipu, itu bukan tempatnya. Saya sih berharap Anda kesini itu bisa memberikan sajian ilmu gitu ya kan ya. Kita berdiskusi dengan ilmu, bukan tipu-tipuan. Anda semua yang Anda sampaikan itu hanya menipu aja. Tipuan yang Anda sampaikan sini tidak sesuai dengan data. Ya, mulai Anda mengakui Yesus manusia, ya kan? Lalu kemudian Anda mengatakan yang datang kepada Paulus Kristus. Ya, itu kan sudah membuktikan bahwa Anda hanya ingin menipu di sini. Paulus mengaku bahwa dia menerima bukan manusia dari manusia. Berarti dia menerimanya bukan dari Yesus. Karena Yesus itu manusia, bukan hantu, apalagi Tuhan. Dia manusia. Menurut siapa? Menurut Yesus dan menurut akal sehat. Begitu ya saudara Kristen. Belajar dulu 700 tahun, habis itu cari Bang Suma. Nanti kita diskusi lagi. Lamanya 700 tahun. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa disampaikan Bang Andi? Hanya kasih semangat aja sama Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma atas pencerahannya. Ya, sama-sama Bang Andi. Thank you. Gas terus. Siap. Makasih. Kalau saudara-saudara Kristen datang ke sini untuk berdiskusi dengan baik, ayo kita ladeni.
Tapi kalau mau bohong-bohong kayak itu janganlah, sudahlah. Berhentilah dusta-dusta itu, berhenti dusta itu. Janganlah berdusta. Ya, gak boleh. Masa setiap kalian melontarkan ajaran kalian kok dengan tipu-tipu? Janganlah sekawan. Mari saya bantu untuk mengajarkan orang-orang ini tentang Bible, tapi dengan cara lurus. Jangan dengan cara tipu-tipu gitu. Jangan dengan cara tipu-tipu, kan nggak bagus. Ya siapa Paulus? Parakus. Apa sih? Faruk, Kristen Muslim. Faruk. Mama Faruk. Ayo teman-teman Kristen naik. Sengklek semuanya oten-oten menghadapi di Zikiwi. Selamat sore Zikiwi. Halo. Assalamualaikum. Muslim, silakan. Muslim. Apa disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang boleh bertanya? Silakan. Bertanya tentang konsep ketuhanan yang waktu semalam teh. Kau Kristen apa Muslim, Bang? Iya. Mau bertanya tentang Muslim? konsep ketuhanan. Iya Muslim. Muslim. Iya Muslim. Coba apa yang kau tanyakan? Karena di sini Kristen nih, kita mau diskusi dengan Kristen nih. Singkat, Bang. Singkatnya gitu sih, pandangan Bang Juma tentang konsep ketuhanan wali Allah gitu, seperti Wali Songo. Itu tanggapan Bang Juma gimana? Atau yang menjalankan Ma'rifatullah, tanggapan Bang Juma gimana itu? Terima kasih, salam. Iya, kalau mereka yang makrifat ini, mereka yang menyadari dengan betul bahwasanya Allah mencakupi seluruh alam semesta. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Mereka yang bersatu kemudian dengan Tuhan, benar-benar hatinya itu ada kebesaran Tuhan pada diri mereka. Orang-orang yang menyadari bahwa tidak ada sedikit pun ketukan, not, irama, gelombang yang lepas dari kontrol Tuhan, yang lepas dari pengawasan Tuhan, sehingga mereka mengeluarkan napas pun penuh dengan kebesaran Tuhan, narik napas dengan kebesaran Tuhan, melangkah selalu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengatakan itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu terhadap lehernya sendiri. Itu jelas tuh. Jadi mereka makrifatnya itu sudah, ya gimana. Paling masalah itu kan berbeda-beda ini sih kan, ya berbeda-beda jalan gitu, tapi satu tujuan. Nah, tentang konsep ketuhanan apa ya? Buat kayak contoh Jalaluddin Rumi gitu. Contohnya kan, saya bukan Islam, saya bukan Kristen, saya bukan Buddha, saya bukan Hindu. Saya adalah hamba Tuhan yang mencari ridho Tuhan gitu. Tak pandangan abang itu gimana gitu? Bahkan dia mengaku bahwasanya dia bukan Islam, bukan Hindu, bukan Kristen. Gitu kan, ada questionnya di Pihi Mapihi bukunya itu. Oh, nggak bisa. Itu hanya bertahayul itu. Orang-orang yang mengaku beriman tetapi dia tidak melalui kemudian tauhid rububiyah, asma wa sifat, mau sampai kemudian kepada yang lebih tinggi, itu nggak bisa. Iya. Itu seibarat orang yang bermimpi. Karena tauhid itu mengesahkan Allah sampai kepada makrifat, itu harus memiliki tangga-tangga kemudian. Tauhid rububiyah
tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu nggak bisa kemudian dilewati tangga-tangga itu. Nggak boleh. Karena Islam tanpa syariat itu bukan Islam namanya. Makanya dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan. Kenapa disempurnakan? Karena Islam itu diwahyukan oleh Allah dengan ketaatan-ketaatan yang tercipta kemudian apabila manusia itu memberikan semua bentuk ibadah yang hanya kepada Allah, dan bentuk ibadahnya itu sesuai dengan perintah dan larangan. Seibarat kata ada orang berkata bahwasanya aku sudah sholat dan sholatku itu udah tamat. Aku tidak perlu sholat lagi karena aku sudah bersama dengan Tuhan. Itu error. Berarti mereka kemudian mempelajari ilmu kalam agama tidak sesuai dengan kaidah. Sedangkan umat Islam itu dibentuk dari pondasi-pondasi tersebut, mengosongkan diri. Setelah mengosongkan diri bertaubat, bermunajat kepada Allah. Setelah itu apa yang kita lakukan? Isi dengan perintah-perintah. Mengosongkan diri terlebih dahulu, bertaubat terlebih dahulu. Setelah itu tundukkan diri kita untuk mengikuti semua instruksi ibadah-ibadah. Itu baru orang yang bertauhid, orang yang bersyariat rububiyah, percaya hanya kepada Allah satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya pemilik, pengendali alam raya ini, dengan takdirnya kemudian yang menghidupkan dan mematikan, mengendalikan alam ini dan sunnah-sunnahnya. Lalu kemudian mereka melakukan apa yang menjadi acuan di dalam berhubungan kepada Allah, salat, puasa dan seterusnya. Gak boleh dibuat-buat sembarangan. Itu baru makrifat yang betul. Oke, siap Bang, makasih Bang. Bang, mau satu lagi gak Bang? Tentang silakan. Robiah Al-Adawiyah, bahwasanya kan ada perkataan saya akan membakar surga dan memadamkan neraka, bahwasanya manusia hanya ingin masuk surga dan tidak ingin mendapatkan ridho Allah itu sendiri. Tanggapan Abang gimana itu? Gimana? Itu yang Robiah Al-Adawiyah, saya akan membakar surga dan memadamkan neraka, soalnya sebagian manusia hanya ingin mendapatkan masuk surga saja, enggak mendapatkan ridho Allah itu sendiri. Nah, tanggapan Abang itu gimana? Ya, kalau saya ya dalam pandangan ulama sufisme, ulama-ulama sufi, pernyataan-pernyataan seperti ini yang harus didukung dengan akidah yang kuat. Disebabkan karena apa? Kalau manusia awam yang memandang pernyataan-pernyataan ini, itu sudah melampaui batas. Karena Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dari api neraka. Maksud dari pendalaman sufisme seperti itu, artinya adalah bahwasanya ketika orang ini menjalankan hukum Tuhan, dengan sendirinya dia telah memadamkan api neraka untuk dirinya. Terkecuali dia seorang guru, dia seorang pendidik, maka cara kemudian memadamkan api neraka itu adalah mendidik, mengkader orang-orang yang menjadi muridnya, yang menjadi tanggung jawabnya itu untuk bermakrifat dengan cara yang baik, yang pada endingnya kemudian jangan sholat karena takut neraka, jangan sholat karena mengingini surga, melainkan kemudian ibadah kepada Allah karena merasakan itu adalah sebuah kenikmatan yang tak terhingga. Itu baru sampai ke sana. Tapi kalau pernyataan itu seketika dicerna oleh orang awam, ya bisa jadi itu menjadi satu penyakit. Bisa jadi. Makanya seorang sufi ini ya harusnya tidak sesumbar menyatakan pernyataan-pernyataan yang memang tidak semua orang sanggup untuk menelaah. Ada sesuatu yang saya lihat yang tidak dilihat Tuhan. Itu ucapan-ucapan sufisme yang tidak semua orang bisa paham. Saya tidur di bawah naungan pelukan ilahi. Itu ucapan-ucapan sufisme yang tidak semua orang bisa paham. Maka pandangan-pandangan atau pengalaman-pengalaman ritual yang dilakukan oleh mereka yang melakukan tradisi-tradisi tarekat itu nggak bisa dipublish. Kenapa tidak bisa dipublish? Karena tidak semua tataran pengetahuan umat Islam itu sepadan, setara. Bahkan banyak orang yang kemudian
pengetahuan tentang tauhidnya masih lemah, tetapi seketika dia membaca buku-buku yang nilai spiritualnya itu sudah terlalu tinggi sehingga membuat mereka error. Banyak. Ya, itu yang bisa saya katakan, bahwa ketika berbicara mengenai siapa tadi yang Anda sebutkan itu, salah satu ulama sufi, beliau itu Al-Adawiyah sama Jalaluddin Rumi. Nah, itu dia. Itu dia. Nah, jadi substansinya mungkin kalau ingin mempelajari sebuah ma'rifat harus sistematis dulu ya Bang. Pertama dari syariat, hakikat, Benar sekali. ma'rifat. Betul sekali. Karena supaya Harus. tidak ada menyeleweng. Betul sekali. Harus. Kenapa? Allah itu gaib. Siapapun bisa datang kemudian kepada manusia ini. Coba Anda sebentar ini praktekkan, jangan tidur selama 3 hari 3 malam. Saya yakin sekali alam gaib akan selalu hadir dalam kehidupan saudara. Kenapa orang-orang ahli ibadah, orang-orang ahli tahajud kurang tidur? Mereka kurang tidur. Mereka gampang kemudian untuk berbicara dengan berkomunikasi dengan alam gaib. Begitu juga mereka yang petapa, orang-orang yang suka semedi, orang-orang yang suka kemudian apa istilahnya tuh, yang ke gunung-gunung bertapa kayak gitu-gitu. Mereka dekat dengan alam gaib dan makhluk-makhluk gaib pun akan mendeteksi ini